Manas turut memunculkan ancaman pembunuhan terhadap pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei. Terkait potensi pembunuhan terhadap dirinya, Ali Khamenei dikabarkan menyiapkan semua skenario untuk menghadapi situasi terburuk. Satu di antaranya adalah menyiapkan 3 ulama sebagai calon pengganti dirinya. Namun dalam daftar calon yang disiapkan Khamenei, tidak ada nama sang putra Mujtaba Khamenei yang pernah dikabarkan jadi calon terdepan pemimpin tertinggi Iran. Selain menyiapkan 3 calon pengganti, Khamenei juga telah memerintahkan penangguhan komunikasi elektronik dengan para komandan. Hal ini dilakukan agar keberadaannya tak terdeteksi oleh musuh. Adapun saat ini Ali Khamenei dilaporkan tengah bersembunyi di bunker. Ancaman pembunuhan terhadap Khamenei telah dilontarkan secara terang-terangan oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dalam wawancaranya bersama media. Netanyahu mengatakan jika Khamenei tewas, hal tersebut justru dapat mengakhiri konflik Israel dan Iran. Ancaman yang sama juga dilontarkan oleh Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, yang memperingatkan Khamenei bisa saja mengalami nasib yang sama seperti mantan Presiden Irak Saddam Hussein. Menanggapi hal tersebut, Kementerian Intelijen Iran telah memberlakukan tindakan ketat di Iran. Satu di antaranya adalah penerapan larangan penggunaan telepon atau perangkat elektronik oleh pejabat senior dan komandan militer. Penyerangan 3 situs nuklir Iran termasuk Fordo oleh Amerika Serikat menggunakan pesawat pengebom B-2 Spirit. Pejabat AS mengonfirmasi bahwa pesawat yang digunakan dalam misi tersebut adalah pesawat pengebom B-2 Spirit. B-2 Spirit belum menjadi satu-satunya pesawat yang dimiliki AS yang mampu menargetkan dan menghancurkan fasilitas nuklir Iran yang terkubur dalam seperti Fordo. Seorang pejabat AS yang tak disebutkan namanya, seperti yang dikutip dari The New York Times, mengatakan sejumlah bom seberat kurang lebih 14 kg digunakan dalam serangan ke Fordo ini. Sebelumnya dilaporkan bahwa pesawat pengebom B-2 Spirit tersebut telah dipindahkan ke Pulau Guam di Samudra Pasifik pada Sabtu 21 Juni. Adapun pesawat ini diketahui dirancang untuk menembus pertahanan udara yang sangat canggih. Pesawat tersebut berbentuk sayap terbang subsonik dengan rentang mencapai 52,12 meter dan diawaki oleh 2 kru. Selain itu, B-2 juga mampu membawa senjata hingga 18.000 kg, termasuk konvensional dan nuklir. B-2 dapat melakukan misi serangan pada ketinggian hingga 15.000 meter dengan jangkauan tanpa pengisian bahan bakar lebih dari 11.000 km. Pesawat ini menggunakan berbagai teknologi siluman yang mampu mengurangi deteksi radar, inframerah, akustik, dan elektromagnetik yang membuatnya sangat sulit untuk dilacak oleh sistem pertahanan udara. Sebelum digunakan untuk membombardir situs nuklir Iran, pesawat B-2 telah dipakai untuk menargetkan depot senjata bawah tanah Houthi di Yaman beberapa waktu lalu. Amerika Serikat mengerahkan 6 pesawat pengebom B-2 untuk menjatuhkan bom GBU Liba 7AB di pusat nuklir Fordo, Iran, Minggu 22 Juni. Adapun bom seberat 30.000 pon dengan 6.000 pon bahan peledak itu memang dikenal ampuh untuk menyerang Fordo, Iran. Dilansir dari Bangkapos.com, bom GBU-57 didesain khusus untuk menghancurkan target yang terlindungi. Bom mematikan itu memiliki panjang 6,6 meter dan mempunyai lapisan baja keras. Selain itu memiliki peledak berpemicu khusus yang tidak langsung meledak saat menabrak permukaan. Senjata ini bisa menembus lapisan beton dan batu sebelum meledak tepat di target yang paling dalam. Sebagai informasi, Fordo merupakan situs nuklir rahasia Iran yang terletak jauh di bawah tanah. Diketahui hanya Amerika Serikat yang memiliki bom untuk menghancurkan Fordo tersebut. Lantas Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengecam Teheran akan ada serangan lanjutan jika Iran tak segera memilih jalan damai. Adapun Trump juga menyatakan masa depan Iran kini bergantung pada 2 pilihan, yakni perdamaian atau tragedi.
Amerika Serikat mulai mengerahkan pesawat pengebom B-2 Spirit ke Samudra Pasifik. Selain itu, beberapa pesawat KC-46 Pegasus mengisi bahan bakar tanda siap dikerahkan. Hal ini mengindikasikan dugaan Amerika Serikat membantu Israel dalam penyerangannya ke Iran. Dikutip dari Tribunnews.com, pengerahan beberapa pesawat itu disampaikan pejabat setempat yang tak ingin disebutkan namanya pada Sabtu 21 Juni. Ia mengatakan Amerika Serikat sedang memindahkan pesawat pengebom B-2 Spirit ke Pulau Guam. Namun pejabat itu menolak mengungkapkan rincian pemindahan pesawat siluman tersebut. Meski begitu, salah satu pejabat mengatakan belum ada perintah lanjutan yang disampaikan terkait pesawat B-2 keluar Guam. Oleh sebab itu, belum dapat dipastikan apakah pemindahan itu berkaitan dengan serangan ke Iran. Sementara menurut data penerbangan yang dianalisis Fox News, ada 6 unit B-2 yang meninggalkan pangkalan udara Whiteman di Missouri. Keenam unit pesawat itu mengarah ke pangkalan udara Anderson di Guam. Pesawat pengebom itu diikuti oleh beberapa KC-46 Pegasus yang bisa mengisikan bahan bakar di udara. Pengerahan KC-46 menandakan B-2 sedang disiapkan untuk misi yang jauh dari Guam. Sementara Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengonfirmasi bahwa militernya menyerang 3 lokasi nuklir di Iran pada Sabtu 21 Juni. Adapun 3 lokasi nuklir itu yakni Fordow, Natanz, dan Esfahan. Presiden Iran yang mengungkap hak nuklir ini tak bisa dengan mudahnya dirampas dari pihak mana saja seperti itu. Presiden Iran Masoud Pezeshkian menegaskan Tribuners hak Iran untuk menjalankan program nuklir untuk kepentingan sipil ini tidak dapat dirampas oleh perang ataupun ancaman. Jadi kata Pezeshkian, ini Iran selalu menyampaikan bahwa mereka siap memberikan jaminan dan membangun kepercayaan dalam kegiatan nuklir damai mereka dalam kerangka hukum internasional. Nah, ini dikutip kantor berita resmi Iran ya, IRNA. Kemudian katanya juga hak-hak yang diberikan kepada negara dan bangsa oleh hukum internasional ini tidak dapat dirampas dari mereka oleh ancaman atau perang begitu ya. Dan buntut dari penyerangan-penyerangan dan konflik yang terjadi, ini Kementerian Kesehatan Iran menyebutkan serangan Israel terhadap Iran ini telah menewaskan lebih dari 400 orang Tribuners sejak dimulai pada minggu lalu ya, saat pertempuran berkecamuk antara kedua musuh bebuyutan itu. Dan hingga pagi ini serangan Israel ini telah merenggut nyawa lebih dari 400 warga Iran yang tak berdaya dan juga menyebabkan 3.056 lainnya ini terluka oleh rudal dan pesawat tak berawak begitu. Israel ini yang telah mengklaim ya pada hari Sabtu bahwa mereka telah menunda program nuklir Iran setidaknya 2 tahun. Sehari setelah Presiden AS Donald Trump memperingatkan bahwa Teheran memiliki waktu maksimum 2 minggu untuk menghindari kemungkinan serangan udara Amerika. Itu tadi ya informasinya Tribuners tentang konflik Iran-Israel. Simak terus dan jangan sampai ketinggalan informasi-informasi terupdate lainnya. Konflik Israel dan Iran yang memanas turut memunculkan ancaman pembunuhan terhadap pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei. Terkait potensi pembunuhan terhadap dirinya, Ali Khamenei dikabarkan menyiapkan semua skenario untuk menghadapi situasi terburuk. Satu di antaranya adalah menyiapkan 3 ulama sebagai calon pengganti dirinya. Namun dalam daftar calon yang disiapkan Khamenei tidak ada nama sang putra Mujtaba Khamenei yang pernah dikabarkan jadi calon terdepan pemimpin tertinggi Iran. Selain menyiapkan 3 calon pengganti, Khamenei juga telah memerintahkan penangguhan komunikasi elektronik dengan para komandan. Hal ini dilakukan agar keberadaannya tak terdeteksi oleh musuh. Adapun saat ini Ali Khamenei dilaporkan tengah bersembunyi di bunker. Ancaman pembunuhan terhadap Khamenei telah dilontarkan secara terang-terangan oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dalam wawancaranya bersama media. Netanyahu mengatakan jika Khamenei tewas, hal tersebut justru dapat mengakhiri konflik Israel dan Iran. Ancaman yang sama juga dilontarkan oleh Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, yang memperingatkan Khamenei bisa saja mengalami nasib yang sama seperti mantan Presiden Irak Saddam Hussein. Menanggapi hal tersebut, Kementerian Intelijen Iran telah memberlakukan tindakan ketat di Iran. Satu di antaranya adalah penerapan larangan penggunaan telepon atau perangkat elektronik oleh pejabat senior dan komandan militer.
Penyerangan 3 situs nuklir Iran termasuk Fordo oleh Amerika Serikat menggunakan pesawat pengebom B-2 Spirit. Pejabat AS mengonfirmasi bahwa pesawat yang digunakan dalam misi tersebut adalah pesawat pengebom B-2 Spirit. B-2 Spirit belum menjadi satu-satunya pesawat yang dimiliki AS yang mampu menargetkan dan menghancurkan fasilitas nuklir Iran yang terkubur dalam seperti Fordo. Seorang pejabat AS yang tak disebutkan namanya, seperti yang dikutip dari The New York Times, mengatakan sejumlah bom seberat kurang lebih 14 kg digunakan dalam serangan ke Fordo ini. Sebelumnya dilaporkan bahwa pesawat pengebom B-2 Spirit tersebut telah dipindahkan ke Pulau Guam di Samudra Pasifik pada Sabtu 21 Juni. Adapun pesawat ini diketahui dirancang untuk menembus pertahanan udara yang sangat canggih. Pesawat tersebut berbentuk sayap terbang subsonik dengan rentang mencapai 52,12 meter dan diawaki oleh 2 kru. Selain itu, B-2 juga mampu membawa senjata hingga 18.000 kg, termasuk konvensional dan nuklir. B-2 dapat melakukan misi serangan pada ketinggian hingga 15.000 meter dengan jangkauan tanpa pengisian bahan bakar lebih dari 11.000 km. Pesawat ini menggunakan berbagai teknologi siluman yang mampu mengurangi deteksi radar, inframerah, akustik, dan elektromagnetik yang membuatnya sangat sulit untuk dilacak oleh sistem pertahanan udara. Sebelum digunakan untuk membombardir situs nuklir Iran, pesawat B-2 telah dipakai untuk menargetkan depot senjata bawah tanah Houthi di Yaman beberapa waktu lalu. Amerika Serikat mengerahkan 6 pesawat pengebom B-2 untuk menjatuhkan bom GBO Liba 7AB di pusat nuklir Fordo, Iran, Minggu 22 Juni. Adapun bom seberat 30.000 pon dengan 6.000 pon bahan peledak itu memang dikenal ampuh untuk menyerang Fordo, Iran. Dilansir dari bangkapos.com, bom GBO-57 didesain khusus untuk menghancurkan target yang terlindungi. Bom mematikan itu memiliki panjang 6,6 meter dan mempunyai lapisan baja keras. Selain itu memiliki peledak berpemicu khusus yang tidak langsung meledak saat menabrak permukaan. Senjata ini bisa menembus lapisan beton dan batu sebelum meledak tepat di target yang paling dalam. Sebagai informasi, Fordo merupakan situs nuklir rahasia Iran yang terletak jauh di bawah tanah. Diketahui hanya Amerika Serikat yang memiliki bom untuk menghancurkan Fordo tersebut. Lantas Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengecam Teheran akan ada serangan lanjutan jika Iran tak segera memilih jalan damai. Adapun Trump juga menyatakan masa depan Iran kini bergantung pada dua pilihan, yakni perdamaian atau tragedi. Amerika Serikat mulai mengerahkan pesawat pengebom B-2 Spirit ke Samudra Pasifik. Selain itu, beberapa pesawat KC-46 Pegasus mengisi bahan bakar tanda siap dikerahkan. Hal ini mengindikasikan dugaan Amerika Serikat membantu Israel dalam penyerangannya ke Iran. Dikutip dari tribunnews.com, pengerahan beberapa pesawat itu disampaikan pejabat setempat yang tak ingin disebutkan namanya pada Sabtu 21 Juni. Ia mengatakan Amerika Serikat sedang memindahkan pesawat pengebom B-2 Spirit ke Pulau Guam. Namun pejabat itu menolak mengungkapkan rincian pemindahan pesawat siluman tersebut. Meski begitu, salah satu pejabat mengatakan belum ada perintah lanjutan yang disampaikan terkait pesawat B-2 keluar Guam. Oleh sebab itu, belum dapat dipastikan apakah pemindahan itu berkaitan dengan serangan ke Iran. Sementara menurut data penerbangan yang dianalisis Fox News, ada 6 unit B-2 yang meninggalkan pangkalan udara Whiteman di Missouri. Keenam unit pesawat itu mengarah ke pangkalan udara Anderson di Guam. Pesawat pengebom itu diikuti oleh beberapa KC-46 Pegasus yang bisa mengisikan bahan bakar di udara. Pengerahan KC-46 menandakan B-2 sedang disiapkan untuk misi yang jauh dari Guam. Sementara Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengonfirmasi bahwa militernya menyerang 3 lokasi nuklir di Iran pada Sabtu 21 Juni. Adapun 3 lokasi nuklir itu yakni Fordow, Natanz, dan Esfahan. Presiden Iran yang mengungkap hak nuklir ini tak bisa dengan mudahnya dirampas dari pihak mana saja seperti itu.
Presiden Iran Masoud Pezeshkian menegaskan tribuners hak Iran untuk menjalankan program nuklir untuk kepentingan sipil ini tidak dapat dirampas oleh perang ataupun ancaman. Jadi kata Pezeshkian ini Iran selalu menyampaikan bahwa mereka siap memberikan jaminan dan membangun kepercayaan dalam kegiatan nuklir damai mereka dalam kerangka hukum internasional. Nah, ini dikutip kantor berita resmi Iran ya, IRNA. Kemudian katanya juga hak-hak yang diberikan kepada negara dan bangsa oleh hukum internasional ini tidak dapat dirampas dari mereka oleh ancaman atau perang begitu ya. Dan buntut dari penyerangan-penyerangan dan konflik yang terjadi, ini Kementerian Kesehatan Iran menyebutkan serangan Israel terhadap Iran ini telah menewaskan lebih dari 400 orang tribuners sejak dimulai pada minggu lalu ya, saat pertempuran berkecamuk antara kedua musuh bebuyutan itu. Dan hingga pagi ini serangan Israel ini telah merenggut nyawa lebih dari 400 warga Iran yang tak berdaya dan juga menyebabkan 3.056 lainnya ini terluka oleh rudal dan pesawat tak berawak begitu. Israel ini yang telah mengklaim ya pada hari Sabtu bahwa mereka telah menunda program nuklir Iran setidaknya 2 tahun. Sehari setelah Presiden AS Donald Trump memperingatkan bahwa Teheran memiliki waktu maksimum 2 minggu untuk menghindari kemungkinan serangan udara Amerika. Itu tadi ya informasinya Tribuners tentang konflik Iran-Israel. Simak terus dan jangan sampai ketinggalan informasi-informasi terupdate lainnya. Konflik Israel dan Iran yang memanas turut memunculkan ancaman pembunuhan terhadap pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei. Terkait potensi pembunuhan terhadap dirinya, Ali Khamenei dikabarkan menyiapkan semua skenario untuk menghadapi situasi terburuk. Satu di antaranya adalah menyiapkan 3 ulama sebagai calon pengganti dirinya. Namun dalam daftar calon yang disiapkan Khamenei tidak ada nama sang putra Mujtaba Khamenei yang pernah dikabarkan jadi calon terdepan pemimpin tertinggi Iran. Selain menyiapkan 3 calon pengganti, Khamenei juga telah memerintahkan penangguhan komunikasi elektronik dengan para komandan. Hal ini dilakukan agar keberadaannya tak terdeteksi oleh musuh. Adapun saat ini Ali Khamenei dilaporkan tengah bersembunyi di bunker. Ancaman pembunuhan terhadap Khamenei telah dilontarkan secara terang-terangan oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dalam wawancaranya bersama media. Netanyahu mengatakan jika Khamenei tewas, hal tersebut justru dapat mengakhiri konflik Israel dan Iran. Ancaman yang sama juga dilontarkan oleh Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, yang memperingatkan Khamenei bisa saja mengalami nasib yang sama seperti mantan Presiden Irak Saddam Hussein. Menanggapi hal tersebut, Kementerian Intelijen Iran telah memberlakukan tindakan ketat di Iran. Satu di antaranya adalah penerapan larangan penggunaan telepon atau perangkat elektronik oleh pejabat senior dan komandan militer. Penyerangan 3 situs nuklir Iran termasuk Fordo oleh Amerika Serikat menggunakan pesawat pengebom B-2 Spirit. Pejabat AS mengonfirmasi bahwa pesawat yang digunakan dalam misi tersebut adalah pesawat pengebom B-2 Spirit. B-2 Spirit belum menjadi satu-satunya pesawat yang dimiliki AS yang mampu menargetkan dan menghancurkan fasilitas nuklir Iran yang terkubur dalam seperti Fordo. Seorang pejabat AS yang tak disebutkan namanya, seperti yang dikutip dari The New York Times, mengatakan sejumlah bom seberat kurang lebih 14 kg digunakan dalam serangan ke Fordo ini. Sebelumnya dilaporkan bahwa pesawat pengebom B-2 Spirit tersebut telah dipindahkan ke Pulau Guam di Samudra Pasifik pada Sabtu 21 Juni. Adapun pesawat ini diketahui dirancang untuk menembus pertahanan udara yang sangat canggih. Pesawat tersebut berbentuk sayap terbang subsonik dengan rentang mencapai 52,12 meter dan diawaki oleh 2 kru. Selain itu, B-2 juga mampu membawa senjata hingga 18.000 kg termasuk konvensional dan nuklir. B-2 dapat melakukan misi serangan pada ketinggian hingga 15.000 meter dengan jangkauan tanpa pengisian bahan bakar lebih dari 11.000 km. Pesawat ini menggunakan berbagai teknologi siluman yang mampu mengurangi deteksi radar, inframerah, akustik, dan elektromagnetik yang membuatnya sangat sulit untuk dilacak oleh sistem pertahanan udara. Sebelum digunakan untuk membombardir situs nuklir Iran, pesawat B-2 telah dipakai untuk menargetkan depot senjata bawah tanah Houthi
di Yaman beberapa waktu lalu. Amerika Serikat mengerahkan 6 pesawat pengebom B-2 untuk menjatuhkan bom GBO Liba 7AB di pusat nuklir Fordow, Iran, Minggu 22 Juni. Adapun bom seberat 30.000 pon dengan 6.000 pon bahan peledak itu memang dikenal ampuh untuk menyerang Fordow, Iran. Dilansir dari Bangkapos.com, bom GBO-57 didesain khusus untuk menghancurkan target yang terlindungi. Bom mematikan itu memiliki panjang 6,6 meter dan mempunyai lapisan baja keras. Selain itu memiliki peledak berpemicu khusus yang tidak langsung meledak saat menabrak permukaan. Senjata ini bisa menembus lapisan beton dan batu sebelum meledak tepat di target yang paling dalam. Sebagai informasi, Fordow merupakan situs nuklir rahasia Iran yang terletak jauh di bawah tanah. Diketahui hanya Amerika Serikat yang memiliki bom untuk menghancurkan Fordow tersebut. Lantas Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengecam Teheran akan ada serangan lanjutan jika Iran tak segera memilih jalan damai. Adapun Trump juga menyatakan masa depan Iran kini bergantung pada dua pilihan, yakni perdamaian atau tragedi. Amerika Serikat mulai mengerahkan pesawat pengebom B-2 Spirit ke Samudra Pasifik. Selain itu, beberapa pesawat KC-46 Pegasus mengisi bahan bakar tanda siap dikerahkan. Hal ini mengindikasikan dugaan Amerika Serikat membantu Israel dalam penyerangannya ke Iran. Dikutip dari Tribunnews.com, pengerahan beberapa pesawat itu disampaikan pejabat setempat yang tak ingin disebutkan namanya pada Sabtu 21 Juni. Ia mengatakan Amerika Serikat sedang memindahkan pesawat pengebom B-2 Spirit ke Pulau Guam. Namun pejabat itu menolak mengungkapkan rincian pemindahan pesawat siluman tersebut. Meski begitu, salah satu pejabat mengatakan belum ada perintah lanjutan yang disampaikan terkait pesawat B-2 keluar Guam. Oleh sebab itu, belum dapat dipastikan apakah pemindahan itu berkaitan dengan serangan ke Iran. Sementara menurut data penerbangan yang dianalisis Fox News, ada 6 unit B-2 yang meninggalkan pangkalan udara Whiteman di Missouri. Keenam unit pesawat itu mengarah ke pangkalan udara Anderson di Guam. Pesawat pengebom itu diikuti oleh beberapa KC-46 Pegasus yang bisa mengisikan bahan bakar di udara. Pengerahan KC-46 menandakan B-2 sedang disiapkan untuk misi yang jauh dari Guam. Sementara Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengonfirmasi bahwa militernya menyerang 3 lokasi nuklir di Iran pada Sabtu 21 Juni. Adapun 3 lokasi nuklir itu yakni Fordow, Natanz, dan Esfahan. Presiden Iran yang mengungkap hak nuklir ini tak bisa dengan mudahnya dirampas dari pihak mana saja seperti itu. Presiden Iran Masoud Pezeshkian menegaskan Tribuners hak Iran untuk menjalankan program nuklir untuk kepentingan sipil ini tidak dapat dirampas oleh perang ataupun ancaman. Jadi kata Pezeshkian, ini Iran selalu menyampaikan bahwa mereka siap memberikan jaminan dan membangun kepercayaan dalam kegiatan nuklir damai mereka dalam kerangka hukum internasional. Nah, ini dikutip kantor berita resmi Iran ya, IRNA. Kemudian katanya juga hak-hak yang diberikan kepada negara dan bangsa oleh hukum internasional ini tidak dapat dirampas dari mereka oleh ancaman atau perang begitu ya. Dan buntut dari penyerangan-penyerangan dan konflik yang terjadi, ini Kementerian Kesehatan Iran menyebutkan serangan Israel terhadap Iran ini telah menewaskan lebih dari 400 orang Tribuners sejak dimulai pada minggu lalu ya, saat pertempuran berkecamuk antara kedua musuh bebuyutan itu. Dan hingga pagi ini serangan Israel ini telah merenggut nyawa lebih dari 400 warga Iran yang tak berdaya dan juga menyebabkan 3.056 lainnya ini terluka oleh rudal dan pesawat tak berawak begitu. Israel ini yang telah mengklaim ya pada hari Sabtu bahwa mereka telah menunda program nuklir Iran setidaknya 2 tahun. Sehari setelah Presiden AS Donald Trump memperingatkan bahwa Teheran memiliki waktu maksimum 2 minggu untuk menghindari kemungkinan serangan udara Amerika. Itu tadi ya informasinya Tribuners tentang konflik Iran-Israel. Simak terus dan jangan sampai ketinggalan informasi-informasi terupdate lainnya.
Konflik Israel dan Iran yang panas turut memunculkan ancaman pembunuhan terhadap pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei. Terkait potensi pembunuhan terhadap dirinya, Ali Khamenei dikabarkan menyiapkan sejumlah skenario untuk menghadapi situasi terburuk. Satu di antaranya adalah menyiapkan 3 ulama sebagai calon pengganti dirinya. Namun dalam daftar calon yang disiapkan Khamenei tidak ada nama sang putra Mujtaba Khamenei yang pernah dikabarkan jadi calon terdepan pemimpin tertinggi Iran. Selain menyiapkan 3 calon pengganti, Khamenei juga telah memerintahkan penangguhan komunikasi elektronik dengan para komandan. Hal ini dilakukan agar keberadaannya tak terdeteksi oleh musuh. Adapun saat ini Ali Khamenei dilaporkan tengah bersembunyi di bunker. Ancaman pembunuhan terhadap Khamenei telah dilontarkan secara terang-terangan oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dalam wawancaranya bersama media. Netanyahu mengatakan jika Khamenei tewas, hal tersebut justru dapat mengakhiri konflik Israel dan Iran. Ancaman yang sama juga dilontarkan oleh Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, yang memperingatkan Khamenei bisa saja mengalami nasib yang sama seperti mantan Presiden Irak Saddam Hussein. Menanggapi hal tersebut, Kementerian Intelijen Iran telah memberlakukan tindakan ketat di Iran. Satu di antaranya adalah penerapan larangan penggunaan telepon atau perangkat elektronik oleh pejabat senior dan komandan militer. Penyerangan 3 situs nuklir Iran termasuk Fordo oleh Amerika Serikat menggunakan pesawat pengebom B-2 Spirit. Pejabat AS mengonfirmasi bahwa pesawat yang digunakan dalam misi tersebut adalah pesawat pengebom B-2 Spirit. B-2 Spirit belum menjadi satu-satunya pesawat yang dimiliki AS yang mampu menargetkan dan menghancurkan fasilitas nuklir Iran yang terkubur dalam seperti Fordo. Seorang pejabat AS yang tak disebutkan namanya, seperti yang dikutip dari The New York Times, mengatakan sejumlah bom seberat kurang lebih 14 kg digunakan dalam serangan ke Fordo ini. Sebelumnya dilaporkan bahwa pesawat pengebom B-2 Spirit tersebut telah dipindahkan ke Pulau Guam di Samudra Pasifik pada Sabtu 21 Juni. Adapun pesawat ini diketahui dirancang untuk menembus pertahanan udara yang sangat canggih. Pesawat tersebut berbentuk sayap terbang subsonik dengan rentang mencapai 52,12 meter dan diawaki oleh 2 kru. Selain itu, B-2 juga mampu membawa senjata hingga 18.000 kg, termasuk konvensional dan nuklir. B-2 dapat melakukan misi serangan pada ketinggian hingga 15.000 meter dengan jangkauan tanpa pengisian bahan bakar lebih dari 11.000 km. Pesawat ini menggunakan berbagai teknologi siluman yang mampu mengurangi deteksi radar, inframerah, akustik, dan elektromagnetik yang membuatnya sangat sulit untuk dilacak oleh sistem pertahanan udara. Sebelum digunakan untuk membombardir situs nuklir Iran, pesawat B-2 telah dipakai untuk menargetkan depot senjata bawah tanah Houthi di Yaman beberapa waktu lalu. Amerika Serikat mengerahkan 6 pesawat pengebom B-2 untuk menjatuhkan bom GBO Liba 7AB di pusat nuklir Fordo, Iran, Minggu 22 Juni. Adapun bom seberat 30.000 pon dengan 6.000 pon bahan peledak itu memang dikenal ampuh untuk menyerang Fordo, Iran. Dilansir dari bangkapos.com, bom GBO-57 didesain khusus untuk menghancurkan target yang terlindungi. Bom mematikan itu memiliki panjang 6,6 meter dan mempunyai lapisan baja keras. Selain itu memiliki peledak berpemicu khusus yang tidak langsung meledak saat menabrak permukaan. Senjata ini bisa menembus lapisan beton dan batu sebelum meledak tepat di target yang paling dalam. Sebagai informasi, Fordo merupakan situs nuklir rahasia Iran yang terletak jauh di bawah tanah. Diketahui hanya Amerika Serikat yang memiliki bom untuk menghancurkan Fordo tersebut. Lantas Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengecam Teheran akan ada serangan lanjutan jika Iran tak segera memilih jalan damai. Adapun Trump juga menyatakan masa depan Iran kini bergantung pada 2 pilihan, yakni perdamaian atau tragedi.
Amerika Serikat mulai mengerahkan pesawat pengebom B-2 Spirit ke Samudra Pasifik. Selain itu, beberapa pesawat KC-46 Pegasus mengisi bahan bakar tanda siap dikerahkan. Hal ini mengindikasikan dugaan Amerika Serikat membantu Israel dalam penyerangannya ke Iran. Dikutip dari tribunnews.com, pengerahan beberapa pesawat itu disampaikan pejabat setempat yang tak ingin disebutkan namanya pada Sabtu 21 Juni. Ia mengatakan Amerika Serikat sedang memindahkan pesawat pengebom B-2 Spirit ke Pulau Guam. Namun pejabat itu menolak mengungkapkan rincian pemindahan pesawat siluman tersebut. Meski begitu, salah satu pejabat mengatakan belum ada perintah lanjutan yang disampaikan terkait pesawat B-2 keluar Guam. Oleh sebab itu, belum dapat dipastikan apakah pemindahan itu berkaitan dengan serangan ke Iran. Sementara menurut data penerbangan yang dianalisis Fox News, ada 6 unit B-2 yang meninggalkan pangkalan udara Whiteman di Missouri. Keenam unit pesawat itu mengarah ke pangkalan udara Anderson di Guam. Pesawat pengebom itu diikuti oleh beberapa KC-46 Pegasus yang bisa mengisikan bahan bakar di udara. Pengerahan KC-46 menandakan B-2 sedang disiapkan untuk misi yang jauh dari Guam. Sementara Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengonfirmasi bahwa militernya menyerang 3 lokasi nuklir di Iran pada Sabtu 21 Juni. Adapun 3 lokasi nuklir itu yakni Fordow, Natanz, dan Esfahan. Presiden Iran yang mengungkap hak nuklir ini tak bisa dengan mudahnya dirampas dari pihak mana saja seperti itu. Presiden Iran Masoud Pezeshkian menegaskan Tribuners hak Iran untuk menjalankan program nuklir untuk kepentingan sipil ini tidak dapat dirampas oleh perang ataupun ancaman. Jadi kata Pezeshkian ini Iran selalu menyampaikan bahwa mereka siap memberikan jaminan dan membangun kepercayaan dalam kegiatan nuklir damai mereka dalam kerangka hukum internasional. Nah, ini dikutip kantor berita resmi Iran ya, IRNA. Kemudian katanya juga hak-hak yang diberikan kepada negara dan bangsa oleh hukum internasional ini tidak dapat dirampas dari mereka oleh ancaman atau perang begitu ya. Dan buntut dari penyerangan-penyerangan dan konflik yang terjadi, ini Kementerian Kesehatan Iran menyebutkan serangan Israel terhadap Iran ini telah menewaskan lebih dari 400 orang Tribuners sejak dimulai pada minggu lalu ya, saat pertempuran berkecamuk antara kedua musuh bebuyutan itu. Dan hingga pagi ini serangan Israel ini telah merenggut nyawa lebih dari 400 warga Iran yang tak berdaya dan juga menyebabkan 3.056 lainnya ini terluka oleh rudal dan pesawat tak berawak begitu. Israel ini yang telah mengklaim ya pada hari Sabtu bahwa mereka telah menunda program nuklir Iran setidaknya 2 tahun. Sehari setelah Presiden AS Donald Trump memperingatkan bahwa Teheran memiliki waktu maksimum 2 minggu untuk menghindari kemungkinan serangan udara Amerika. Itu tadi ya informasinya Tribuners tentang konflik Iran-Israel. Simak terus dan jangan sampai ketinggalan informasi-informasi terupdate lainnya. Konflik Israel dan Iran yang memanas turut memunculkan ancaman pembunuhan terhadap pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei. Terkait potensi pembunuhan terhadap dirinya, Ali Khamenei dikabarkan menyiapkan semua skenario untuk menghadapi situasi terburuk. Satu di antaranya adalah menyiapkan 3 ulama sebagai calon pengganti dirinya. Namun dalam daftar calon yang disiapkan Khamenei tidak ada nama sang putra Mujtaba Khamenei yang pernah dikabarkan jadi calon terdepan pemimpin tertinggi Iran. Selain menyiapkan 3 calon pengganti, Khamenei juga telah memerintahkan penangguhan komunikasi elektronik dengan para komandan. Hal ini dilakukan agar keberadaannya tak terdeteksi oleh musuh. Adapun saat ini Ali Khamenei dilaporkan tengah bersembunyi di bunker. Ancaman pembunuhan terhadap Khamenei telah dilontarkan secara terang-terangan oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dalam wawancaranya bersama media. Netanyahu mengatakan jika Khamenei tewas, hal tersebut justru dapat mengakhiri konflik Israel dan Iran. Ancaman yang sama juga dilontarkan oleh Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, yang memperingatkan Khamenei bisa saja mengalami nasib yang sama seperti mantan Presiden Irak Saddam Hussein. Menanggapi hal tersebut, Kementerian Intelijen Iran telah memberlakukan tindakan ketat di Iran. Satu di antaranya adalah penerapan larangan penggunaan telepon atau perangkat elektronik oleh pejabat senior dan komandan militer.
Penyerangan 3 situs nuklir Iran termasuk Fordo oleh Amerika Serikat menggunakan pesawat pengebom B-2 Spirit. Pejabat AS mengonfirmasi bahwa pesawat yang digunakan dalam misi tersebut adalah pesawat pengebom B-2 Spirit. B-2 Spirit menjadi satu-satunya pesawat yang dimiliki AS yang mampu menargetkan dan menghancurkan fasilitas nuklir Iran yang terkubur dalam seperti Fordo. Seorang pejabat AS yang tak disebutkan namanya, seperti yang dikutip dari The New York Times, mengatakan sejumlah bom seberat kurang lebih 14 kg digunakan dalam serangan ke Fordo ini. Sebelumnya dilaporkan bahwa pesawat pengebom B-2 Spirit tersebut telah dipindahkan ke Pulau Guam di Samudra Pasifik pada Sabtu 21 Juni. Adapun pesawat ini diketahui dirancang untuk menembus pertahanan udara yang sangat canggih. Pesawat tersebut berbentuk sayap terbang subsonik dengan rentan mencapai 52,12 meter dan diawaki oleh 2 kru. Selain itu, B-2 juga mampu membawa senjata hingga 18.000 kg, termasuk konvensional dan nuklir. B-2 dapat melakukan misi serangan pada ketinggian hingga 15.000 meter dengan jangkauan tanpa pengisian bahan bakar lebih dari 11.000 km. Pesawat ini menggunakan berbagai teknologi siluman yang mampu mengurangi deteksi radar, inframerah, akustik, dan elektromagnetik yang membuatnya sangat sulit untuk dilacak oleh sistem pertahanan udara. Sebelum digunakan untuk membombardir situs nuklir Iran, pesawat B-2 telah dipakai untuk menargetkan depot senjata bawah tanah Houthi di Yaman beberapa waktu lalu. Amerika Serikat mengerahkan 6 pesawat pengebom B-2 untuk menjatuhkan bom GBO Liba 7AB di pusat nuklir Fordo, Iran, Minggu 22 Juni. Adapun bom seberat 30.000 pon dengan 6.000 pon bahan peledak itu memang dikenal ampuh untuk menyerang Fordo, Iran. Dilansir dari Bangkapos.com, bom GBO-57 didesain khusus untuk menghancurkan target yang terlindungi. Bom mematikan itu memiliki panjang 6,6 meter dan mempunyai lapisan baja keras. Selain itu memiliki peledak berpemicu khusus yang tidak langsung meledak saat menabrak permukaan. Senjata ini bisa menembus lapisan beton dan batu sebelum meledak tepat di target yang paling dalam. Sebagai informasi, Fordo merupakan situs nuklir rahasia Iran yang terletak jauh di bawah tanah. Diketahui hanya Amerika Serikat yang memiliki bom untuk menghancurkan Fordo tersebut. Lantas Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengecam Teheran akan ada serangan lanjutan jika Iran tak segera memilih jalan damai. Adapun Trump juga menyatakan masa depan Iran kini bergantung pada 2 pilihan, yakni perdamaian atau tragedi. Amerika Serikat mulai mengerahkan pesawat pengebom B-2 Spirit ke Samudra Pasifik. Selain itu, beberapa pesawat KC-46 Pegasus mengisi bahan bakar tanda siap dikerahkan. Hal ini mengindikasikan dugaan Amerika Serikat membantu Israel dalam penyerangannya ke Iran. Dikutip dari Tribunnews.com, pengerahan beberapa pesawat itu disampaikan pejabat setempat yang tak ingin disebutkan namanya pada Sabtu 21 Juni. Ia mengatakan Amerika Serikat sedang memindahkan pesawat pengebom B-2 Spirit ke Pulau Guam. Namun pejabat itu menolak mengungkapkan rincian pemindahan pesawat siluman tersebut. Meski begitu, salah satu pejabat mengatakan belum ada perintah lanjutan yang disampaikan terkait pesawat B-2 keluar Guam. Oleh sebab itu, belum dapat dipastikan apakah pemindahan itu berkaitan dengan serangan ke Iran. Sementara menurut data penerbangan yang dianalisis Fox News, ada 6 unit B-2 yang meninggalkan pangkalan udara Whiteman di Missouri. Keenam unit pesawat itu mengarah ke pangkalan udara Anderson di Guam. Pesawat pengebom itu diikuti oleh beberapa KC-46 Pegasus yang bisa mengisikan bahan bakar di udara. Pengerahan KC-46 menandakan B-2 sedang disiapkan untuk misi yang jauh dari Guam. Sementara Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengonfirmasi bahwa militernya menyerang 3 lokasi nuklir di Iran pada Sabtu 21 Juni. Adapun 3 lokasi nuklir itu yakni Fordow, Natanz, dan Esfahan. Presiden Iran yang mengungkap hak nuklir ini tak bisa dengan mudahnya dirampas dari pihak mana saja seperti itu.
Presiden Iran Masoud Pezeshkian menegaskan tribuners hak Iran untuk menjalankan program nuklir untuk kepentingan sipil ini tidak dapat dirampas oleh perang ataupun ancaman. Jadi kata Pezeshkian ini Iran selalu menyampaikan bahwa mereka siap memberikan jaminan dan membangun kepercayaan dalam kegiatan nuklir damai mereka dalam kerangka hukum internasional. Nah, ini dikutip kantor berita resmi Iran ya, IRNA. Kemudian katanya juga hak-hak yang diberikan kepada negara dan bangsa oleh hukum internasional ini tidak dapat dirampas dari mereka oleh ancaman atau perang begitu ya. Dan buntut dari penyerangan-penyerangan dan konflik yang terjadi, ini Kementerian Kesehatan Iran menyebutkan serangan Israel terhadap Iran ini telah menewaskan lebih dari 400 orang tribuners sejak dimulai pada minggu lalu ya, saat pertempuran berkecamuk antara kedua musuh bebuyutan itu. Dan hingga pagi ini serangan Israel ini telah merenggut nyawa lebih dari 400 warga Iran yang tak berdaya dan juga menyebabkan 3.056 lainnya ini terluka oleh rudal dan pesawat tak berawak begitu. Israel ini yang telah mengklaim ya pada hari Sabtu bahwa mereka telah menunda program nuklir Iran setidaknya 2 tahun. Sehari setelah Presiden AS Donald Trump memperingatkan bahwa Teheran memiliki waktu maksimum 2 minggu untuk menghindari kemungkinan serangan udara Amerika. Itu tadi ya informasinya Tribuners tentang konflik Iran-Israel. Simak terus dan jangan sampai ketinggalan informasi-informasi terupdate lainnya. Konflik Israel dan Iran yang panas turut memunculkan ancaman pembunuhan terhadap pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei. Terkait potensi pembunuhan terhadap dirinya, Ali Khamenei dikabarkan menyiapkan semua skenario untuk menghadapi situasi terburuk. Satu di antaranya adalah menyiapkan 3 ulama sebagai calon pengganti dirinya. Namun dalam daftar calon yang disiapkan Khamenei tidak ada nama sang putra Mujtaba Khamenei yang pernah dikabarkan jadi calon terdepan pemimpin tertinggi Iran. Selain menyiapkan 3 calon pengganti, Khamenei juga telah memerintahkan penangguhan komunikasi elektronik dengan para komandan. Hal ini dilakukan agar keberadaannya tak terdeteksi oleh musuh. Adapun saat ini Ali Khamenei dilaporkan tengah bersembunyi di bunker. Ancaman pembunuhan terhadap Khamenei telah dilontarkan secara terang-terangan oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dalam wawancaranya bersama media. Netanyahu mengatakan jika Khamenei tewas, hal tersebut justru dapat mengakhiri konflik Israel dan Iran. Ancaman yang sama juga dilontarkan oleh Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, yang memperingatkan Khamenei bisa saja mengalami nasib yang sama seperti mantan Presiden Irak Saddam Hussein. Menanggapi hal tersebut, Kementerian Intelijen Iran telah memberlakukan tindakan ketat di Iran. Satu di antaranya adalah penerapan larangan penggunaan telepon atau perangkat elektronik oleh pejabat senior dan komandan militer. Penyerangan 3 situs nuklir Iran termasuk Fordo oleh Amerika Serikat menggunakan pesawat pengebom B-2 Spirit. Pejabat AS mengonfirmasi bahwa pesawat yang digunakan dalam misi tersebut adalah pesawat pengebom B-2 Spirit. B-2 Spirit belum menjadi satu-satunya pesawat yang dimiliki AS yang mampu menargetkan dan menghancurkan fasilitas nuklir Iran yang terkubur dalam seperti Fordo. Seorang pejabat AS yang tak disebutkan namanya, seperti yang dikutip dari The New York Times, mengatakan sejumlah bom seberat kurang lebih 14 kg digunakan dalam serangan ke Fordo ini. Sebelumnya dilaporkan bahwa pesawat pengebom B-2 Spirit tersebut telah dipindahkan ke Pulau Guam di Samudra Pasifik pada Sabtu 21 Juni. Adapun pesawat ini diketahui dirancang untuk menembus pertahanan udara yang sangat canggih. Pesawat tersebut berbentuk sayap terbang subsonik dengan rentang mencapai 52,12 meter dan diawaki oleh 2 kru. Selain itu, B-2 juga mampu membawa senjata hingga 18.000 kg termasuk konvensional dan nuklir. B-2 dapat melakukan misi serangan pada ketinggian hingga 15.000 meter dengan jangkauan tanpa pengisian bahan bakar lebih dari 11.000 km. Pesawat ini menggunakan berbagai teknologi siluman yang mampu mengurangi deteksi radar, inframerah, akustik, dan elektromagnetik yang membuatnya sangat sulit untuk dilacak oleh sistem pertahanan udara.
Sebelum digunakan untuk membombardir situs nuklir Iran, pesawat B-2 telah dipakai untuk menargetkan depot senjata bawah tanah Houthi di Yaman beberapa waktu lalu. Amerika Serikat mengerahkan 6 pesawat pengebom B-2 untuk menjatuhkan bom GBO Liba 7AB di pusat nuklir Fordow, Iran, Minggu 22 Juni. Adapun bom seberat 30.000 pon dengan 6.000 pon bahan peledak itu memang dikenal ampuh untuk menyerang Fordow, Iran. Dilansir dari bangkapos.com, bom GBO-57 didesain khusus untuk menghancurkan target yang terlindungi. Bom mematikan itu memiliki panjang 6,6 meter dan mempunyai lapisan baja keras. Selain itu memiliki peledak berpemicu khusus yang tidak langsung meledak saat menabrak permukaan. Senjata ini bisa menembus lapisan beton dan batu sebelum meledak tepat di target yang paling dalam. Sebagai informasi, Fordow merupakan situs nuklir rahasia Iran yang terletak jauh di bawah tanah. Diketahui hanya Amerika Serikat yang memiliki bom untuk menghancurkan Fordow tersebut. Lantas Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengecam Teheran akan ada serangan lanjutan jika Iran tak segera memilih jalan damai. Adapun Trump juga menyatakan masa depan Iran kini bergantung pada dua pilihan, yakni perdamaian atau tragedi. Amerika Serikat mulai mengerahkan pesawat pengebom B-2 Spirit ke Samudra Pasifik. Selain itu, beberapa pesawat KC-46 Pegasus mengisi bahan bakar tanda siap dikerahkan. Hal ini mengindikasikan dugaan Amerika Serikat membantu Israel dalam penyerangannya ke Iran. Dikutip dari tribunnews.com, pengerahan beberapa pesawat itu disampaikan pejabat setempat yang tak ingin disebutkan namanya pada Sabtu 21 Juni. Ia mengatakan Amerika Serikat sedang memindahkan pesawat pengebom B-2 Spirit ke Pulau Guam. Namun pejabat itu menolak mengungkapkan rincian pemindahan pesawat siluman tersebut. Meski begitu, salah satu pejabat mengatakan belum ada perintah lanjutan yang disampaikan terkait pesawat B-2 keluar Guam. Oleh sebab itu, belum dapat dipastikan apakah pemindahan itu berkaitan dengan serangan ke Iran. Sementara menurut data penerbangan yang dianalisis Fox News, ada 6 unit B-2 yang meninggalkan pangkalan udara Whiteman di Missouri. Keenam unit pesawat itu mengarah ke pangkalan udara Anderson di Guam. Pesawat pengebom itu diikuti oleh beberapa KC-46 Pegasus yang bisa mengisikan bahan bakar di udara. Pengerahan KC-46 menandakan B-2 sedang disiapkan untuk misi yang jauh dari Guam. Sementara Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengonfirmasi bahwa militernya menyerang 3 lokasi nuklir di Iran pada Sabtu 21 Juni. Adapun 3 lokasi nuklir itu yakni Fordow, Natanz, dan Esfahan. Presiden Iran yang mengungkap hak nuklir ini tak bisa dengan mudahnya dirampas dari pihak mana saja seperti itu. Presiden Iran Masoud Pezeshkian menegaskan Tribuners hak Iran untuk menjalankan program nuklir untuk kepentingan sipil ini tidak dapat dirampas oleh perang ataupun ancaman. Jadi kata Pezeshkian, ini Iran selalu menyampaikan bahwa mereka siap memberikan jaminan dan membangun kepercayaan dalam kegiatan nuklir damai mereka dalam kerangka hukum internasional. Nah, ini dikutip kantor berita resmi Iran ya, IRNA. Kemudian katanya juga hak-hak yang diberikan kepada negara dan bangsa oleh hukum internasional ini tidak dapat dirampas dari mereka oleh ancaman atau perang begitu ya. Dan buntut dari penyerangan-penyerangan dan konflik yang terjadi, ini Kementerian Kesehatan Iran menyebutkan serangan Israel terhadap Iran ini telah menewaskan lebih dari 400 orang Tribuners sejak dimulai pada minggu lalu ya, saat pertempuran berkecamuk antara kedua musuh bebuyutan itu. Dan hingga pagi ini serangan Israel ini telah merenggut nyawa lebih dari 400 warga Iran yang tak berdaya dan juga menyebabkan 3.056 lainnya ini terluka oleh rudal dan pesawat tak berawak begitu.
Israel ini yang telah mengklaim ya pada hari Sabtu bahwa mereka telah menunda program nuklir Iran setidaknya 2 tahun. Sehari setelah Presiden AS Donald Trump memperingatkan bahwa Teheran memiliki waktu maksimum 2 minggu untuk menghindari kemungkinan serangan udara Amerika. Itu tadi ya informasinya Tribuners tentang konflik Iran-Israel. Simak terus dan jangan sampai ketinggalan informasi-informasi terupdate lainnya. Konflik Israel dan Iran yang memanas turut memunculkan ancaman pembunuhan terhadap pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei. Terkait potensi pembunuhan terhadap dirinya, Ali Khamenei dikabarkan menyiapkan semua skenario untuk menghadapi situasi terburuk. Satu di antaranya adalah menyiapkan 3 ulama sebagai calon pengganti dirinya. Namun dalam daftar calon yang disiapkan Khamenei tidak ada nama sang putra Mujtaba Khamenei yang pernah dikabarkan jadi calon terdepan pemimpin tertinggi Iran. Selain menyiapkan 3 calon pengganti, Khamenei juga telah memerintahkan penangguhan komunikasi elektronik dengan para komandan. Hal ini dilakukan agar keberadaannya tak terdeteksi oleh musuh. Adapun saat ini Ali Khamenei dilaporkan tengah bersembunyi di bunker. Ancaman pembunuhan terhadap Khamenei telah dilontarkan secara terang-terangan oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dalam wawancaranya bersama media. Netanyahu mengatakan jika Khamenei tewas, hal tersebut justru dapat mengakhiri konflik Israel dan Iran. Ancaman yang sama juga dilontarkan oleh Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, yang memperingatkan Khamenei bisa saja mengalami nasib yang sama seperti mantan Presiden Irak Saddam Hussein. Menanggapi hal tersebut, Kementerian Intelijen Iran telah memberlakukan tindakan ketat di Iran. Satu di antaranya adalah penerapan larangan penggunaan telepon atau perangkat elektronik oleh pejabat senior dan komandan militer. Penyerangan 3 situs nuklir Iran termasuk Fordo oleh Amerika Serikat menggunakan pesawat pengebom B-2 Spirit. Pejabat AS mengonfirmasi bahwa pesawat yang digunakan dalam misi tersebut adalah pesawat pengebom B-2 Spirit. B-2 Spirit belum menjadi satu-satunya pesawat yang dimiliki AS yang mampu menargetkan dan menghancurkan fasilitas nuklir Iran yang terkubur dalam seperti Fordo. Seorang pejabat AS yang tak disebutkan namanya, seperti yang dikutip dari The New York Times, mengatakan sejumlah bom seberat kurang lebih 14 kg digunakan dalam serangan ke Fordo ini. Sebelumnya dilaporkan bahwa pesawat pengebom B-2 Spirit tersebut telah dipindahkan ke Pulau Guam di Samudra Pasifik pada Sabtu 21 Juni. Adapun pesawat ini diketahui dirancang untuk menembus pertahanan udara yang sangat canggih. Pesawat tersebut berbentuk sayap terbang subsonik dengan rentang mencapai 52,12 meter dan diawaki oleh 2 kru. Selain itu, B-2 juga mampu membawa senjata hingga 18.000 kg, termasuk konvensional dan nuklir. B-2 dapat melakukan misi serangan pada ketinggian hingga 15.000 meter dengan jangkauan tanpa pengisian bahan bakar lebih dari 11.000 km. Pesawat ini menggunakan berbagai teknologi siluman yang mampu mengurangi deteksi radar, inframerah, akustik, dan elektromagnetik yang membuatnya sangat sulit untuk dilacak oleh sistem pertahanan udara. Sebelum digunakan untuk membombardir situs nuklir Iran, pesawat B-2 telah dipakai untuk menargetkan depot senjata bawah tanah Houthi di Yaman beberapa waktu lalu. Amerika Serikat mengerahkan 6 pesawat pengebom B-2 untuk menjatuhkan bom GBO Liba 7AB di pusat nuklir Fordo, Iran, Minggu 22 Juni. Adapun bom seberat 30.000 pon dengan 6.000 pon bahan peledak itu memang dikenal ampuh untuk menyerang Fordo, Iran. Dilansir dari Bangkapos.com, bom GBO-57 didesain khusus untuk menghancurkan target yang terlindungi. Bom mematikan itu memiliki panjang 6,6 meter dan mempunyai lapisan baja keras. Selain itu memiliki peledak berpemicu khusus yang tidak langsung meledak saat menabrak permukaan. Senjata ini bisa menembus lapisan beton dan batu sebelum meledak tepat di target yang paling dalam. Sebagai informasi, Fordo merupakan situs nuklir rahasia Iran yang terletak jauh di bawah tanah.
Diketahui hanya Amerika Serikat yang memiliki bom untuk menghancurkan Fordow tersebut. Lantas Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengecam Teheran akan ada serangan lanjutan jika Iran tak segera memilih jalan damai. Adapun Trump juga menyatakan masa depan Iran kini bergantung pada dua pilihan, yakni perdamaian atau tragedi. Amerika Serikat mulai mengerahkan pesawat pengebom B-2 Spirit ke Samudra Pasifik. Selain itu, beberapa pesawat KC-46 Pegasus mengisi bahan bakar tanda siap dikerahkan. Hal ini mengindikasikan dugaan Amerika Serikat membantu Israel dalam penyerangannya ke Iran. Dikutip dari Tribunnews.com, pengerahan beberapa pesawat itu disampaikan pejabat setempat yang tak ingin disebutkan namanya pada Sabtu 21 Juni. Ia mengatakan Amerika Serikat sedang memindahkan pesawat pengebom B-2 Spirit ke Pulau Guam. Namun pejabat itu menolak mengungkapkan rincian pemindahan pesawat siluman tersebut. Meski begitu, salah satu pejabat mengatakan belum ada perintah lanjutan yang disampaikan terkait pesawat B-2 keluar Guam. Oleh sebab itu, belum dapat dipastikan apakah pemindahan itu berkaitan dengan serangan ke Iran. Sementara menurut data penerbangan yang dianalisis Fox News, ada 6 unit B-2 yang meninggalkan pangkalan udara Whiteman di Missouri. Keenam unit pesawat itu mengarah ke pangkalan udara Anderson di Guam. Pesawat pengebom itu diikuti oleh beberapa KC-46 Pegasus yang bisa mengisikan bahan bakar di udara. Pengerahan KC-46 menandakan B-2 sedang disiapkan untuk misi yang jauh dari Guam. Sementara Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengonfirmasi bahwa militernya menyerang 3 lokasi nuklir di Iran pada Sabtu 21 Juni. Adapun 3 lokasi nuklir itu yakni Fordow, Natanz, dan Esfahan. Presiden Iran yang mengungkap hak nuklir ini tak bisa dengan mudahnya dirampas dari pihak mana saja seperti itu. Presiden Iran Masoud Pezeshkian menegaskan Tribuners hak Iran untuk menjalankan program nuklir untuk kepentingan sipil ini tidak dapat dirampas oleh perang ataupun ancaman. Jadi kata Pezeshkian, ini Iran selalu menyampaikan bahwa mereka siap memberikan jaminan dan membangun kepercayaan dalam kegiatan nuklir damai mereka dalam kerangka hukum internasional. Nah, ini dikutip kantor berita resmi Iran ya, IRNA. Kemudian katanya juga hak-hak yang diberikan kepada negara dan bangsa oleh hukum internasional ini tidak dapat dirampas dari mereka oleh ancaman atau perang begitu ya. Dan buntut dari penyerangan-penyerangan dan konflik yang terjadi, ini Kementerian Kesehatan Iran menyebutkan serangan Israel terhadap Iran ini telah menewaskan lebih dari 400 orang Tribuners sejak dimulai pada minggu lalu ya, saat pertempuran berkecamuk antara kedua musuh bebuyutan itu. Dan hingga pagi ini serangan Israel ini telah merenggut nyawa lebih dari 400 warga Iran yang tak berdaya dan juga menyebabkan 3.056 lainnya ini terluka oleh rudal dan pesawat tak berawak begitu. Israel ini yang telah mengklaim ya pada hari Sabtu bahwa mereka telah menunda program nuklir Iran setidaknya 2 tahun. Sehari setelah Presiden AS Donald Trump memperingatkan bahwa Teheran memiliki waktu maksimum 2 minggu untuk menghindari kemungkinan serangan udara Amerika. Itu tadi ya informasinya Tribuners tentang konflik Iran-Israel. Simak terus dan jangan sampai ketinggalan informasi-informasi terupdate lainnya. Konflik Israel dan Iran yang panas turut memunculkan ancaman pembunuhan terhadap pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei. Terkait potensi pembunuhan terhadap dirinya, Ali Khamenei dikabarkan menyiapkan semua skenario untuk menghadapi situasi terburuk. Satu di antaranya adalah menyiapkan 3 ulama sebagai calon pengganti dirinya. Namun dalam daftar calon yang disiapkan Khamenei tidak ada nama sang putra Mujtaba Khamenei yang pernah dikabarkan jadi calon terdepan pemimpin tertinggi Iran. Selain menyiapkan 3 calon pengganti, Khamenei juga telah memerintahkan penangguhan komunikasi elektronik dengan para komandan. Hal ini dilakukan agar keberadaannya tak terdeteksi oleh musuh. Adapun saat ini Ali Khamenei dilaporkan tengah bersembunyi di bunker. Ancaman pembunuhan terhadap Khamenei telah dilontarkan secara terang-terangan oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dalam wawancaranya bersama media. Netanyahu mengatakan jika Khamenei tewas, hal tersebut justru dapat mengakhiri konflik Israel dan Iran.
Ancaman yang sama juga dilontarkan oleh Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, yang memperingatkan Khamenei bisa saja mengalami nasib yang sama seperti mantan Presiden Irak Saddam Hussein. Menanggapi hal tersebut, Kementerian Intelijen Iran telah memberlakukan tindakan ketat di Iran. Satu di antaranya adalah penerapan larangan penggunaan telepon atau perangkat elektronik oleh pejabat senior dan komandan militer. Penyerangan 3 situs nuklir Iran termasuk Fordo oleh Amerika Serikat menggunakan pesawat pengebom B-2 Spirit. Pejabat AS mengonfirmasi bahwa pesawat yang digunakan dalam misi tersebut adalah pesawat pengebom B-2 Spirit. B-2 Spirit belum menjadi satu-satunya pesawat yang dimiliki AS yang mampu menargetkan dan menghancurkan fasilitas nuklir Iran yang terkubur dalam seperti Fordo. Seorang pejabat AS yang tak disebutkan namanya, seperti yang dikutip dari The New York Times, mengatakan sejumlah bom seberat kurang lebih 14 kg digunakan dalam serangan ke Fordo ini. Sebelumnya dilaporkan bahwa pesawat pengebom B-2 Spirit tersebut telah dipindahkan ke Pulau Guam di Samudra Pasifik pada Sabtu 21 Juni. Adapun pesawat ini diketahui dirancang untuk menembus pertahanan udara yang sangat canggih. Pesawat tersebut berbentuk sayap terbang subsonik dengan rentang mencapai 52,12 meter dan diawaki oleh 2 kru. Selain itu, B-2 juga mampu membawa senjata hingga 18.000 kg, termasuk konvensional dan nuklir. B-2 dapat melakukan misi serangan pada ketinggian hingga 15.000 meter dengan jangkauan tanpa pengisian bahan bakar lebih dari 11.000 km. Pesawat ini menggunakan berbagai teknologi siluman yang mampu mengurangi deteksi radar, inframerah, akustik, dan elektromagnetik yang membuatnya sangat sulit untuk dilacak oleh sistem pertahanan udara. Sebelum digunakan untuk membombardir situs nuklir Iran, pesawat B-2 telah dipakai untuk menargetkan depot senjata bawah tanah Houthi di Yaman beberapa waktu lalu. Amerika Serikat mengerahkan 6 pesawat pengebom B-2 untuk menjatuhkan bom GBO Liba 7AB di pusat nuklir Fordo, Iran, Minggu 22 Juni. Adapun bom seberat 30.000 pon dengan 6.000 pon bahan peledak itu memang dikenal ampuh untuk menyerang Fordo, Iran. Dilansir dari bangkapos.com, bom GBO-57 didesain khusus untuk menghancurkan target yang terlindungi. Bom mematikan itu memiliki panjang 6,6 meter dan mempunyai lapisan baja keras. Selain itu memiliki peledak berpemicu khusus yang tidak langsung meledak saat menabrak permukaan. Senjata ini bisa menembus lapisan beton dan batu sebelum meledak tepat di target yang paling dalam. Sebagai informasi, Fordo merupakan situs nuklir rahasia Iran yang terletak jauh di bawah tanah. Diketahui hanya Amerika Serikat yang memiliki bom untuk menghancurkan Fordo tersebut. Lantas Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengecam Teheran akan ada serangan lanjutan jika Iran tak segera memilih jalan damai. Adapun Trump juga menyatakan masa depan Iran kini bergantung pada 2 pilihan, yakni perdamaian atau tragedi. Amerika Serikat mulai mengerahkan pesawat pengebom B-2 Spirit ke Samudra Pasifik. Selain itu, beberapa pesawat KC-46 Pegasus mengisi bahan bakar tanda siap dikerahkan. Hal ini mengindikasikan dugaan Amerika Serikat membantu Israel dalam penyerangannya ke Iran. Dikutip dari tribunnews.com, pengerahan beberapa pesawat itu disampaikan pejabat setempat yang tak ingin disebutkan namanya pada Sabtu 21 Juni. Ia mengatakan Amerika Serikat sedang memindahkan pesawat pengebom B-2 Spirit ke Pulau Guam. Namun pejabat itu menolak mengungkapkan rincian pemindahan pesawat siluman tersebut. Meski begitu, salah satu pejabat mengatakan belum ada perintah lanjutan yang disampaikan terkait pesawat B-2 keluar Guam. Oleh sebab itu, belum dapat dipastikan apakah pemindahan itu berkaitan dengan serangan ke Iran. Sementara menurut data penerbangan yang dianalisis Fox News, ada 6 unit B-2 yang meninggalkan pangkalan udara Whiteman di Missouri.
Keenam unit pesawat itu mengarah ke pangkalan udara Anderson di Guam. Pesawat pengebom itu diikuti oleh beberapa KC-46 Pegasus yang bisa mengisikan bahan bakar di udara. Pengerahan KC-46 menandakan B-2 sedang disiapkan untuk misi yang jauh dari Guam. Sementara Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengonfirmasi bahwa militernya menyerang 3 lokasi nuklir di Iran pada Sabtu 21 Juni. Adapun 3 lokasi nuklir itu yakni Fordow, Natanz, dan Esfahan. Presiden Iran yang mengungkap hak nuklir ini tak bisa dengan mudahnya dirampas dari pihak mana saja seperti itu. Presiden Iran Masoud Pezeshkian menegaskan Tribuners hak Iran untuk menjalankan program nuklir untuk kepentingan sipil ini tidak dapat dirampas oleh perang ataupun ancaman. Jadi kata Pezeshkian ini Iran selalu menyampaikan bahwa mereka siap memberikan jaminan dan membangun kepercayaan dalam kegiatan nuklir damai mereka dalam kerangka hukum internasional. Nah, ini dikutip kantor berita resmi Iran ya, IRNA. Kemudian katanya juga hak-hak yang diberikan kepada negara dan bangsa oleh hukum internasional ini tidak dapat dirampas dari mereka oleh ancaman atau perang begitu ya. Dan buntut dari penyerangan-penyerangan dan konflik yang terjadi, ini Kementerian Kesehatan Iran menyebutkan serangan Israel terhadap Iran ini telah menewaskan lebih dari 400 orang Tribuners sejak dimulai pada minggu lalu ya, saat pertempuran berkecamuk antara kedua musuh bebuyutan itu. Dan hingga pagi ini serangan Israel ini telah merenggut nyawa lebih dari 400 warga Iran yang tak berdaya dan juga menyebabkan 3.056 lainnya ini terluka oleh rudal dan pesawat tak berawak begitu. Israel ini yang telah mengklaim ya pada hari Sabtu bahwa mereka telah menunda program nuklir Iran setidaknya 2 tahun. Sehari setelah Presiden AS Donald Trump memperingatkan bahwa Teheran memiliki waktu maksimum 2 minggu untuk menghindari kemungkinan serangan udara Amerika. Itu tadi ya informasinya Tribuners tentang konflik Iran-Israel. Simak terus dan jangan sampai ketinggalan informasi-informasi terupdate lainnya. Konflik Israel dan Iran yang memanas turut memunculkan ancaman pembunuhan terhadap pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei. Terkait potensi pembunuhan terhadap dirinya, Ali Khamenei dikabarkan menyiapkan semua skenario untuk menghadapi situasi terburuk. Satu di antaranya adalah menyiapkan 3 ulama sebagai calon pengganti dirinya. Namun dalam daftar calon yang disiapkan Khamenei tidak ada nama sang putra Mujtaba Khamenei yang pernah dikabarkan jadi calon terdepan pemimpin tertinggi Iran. Selain menyiapkan 3 calon pengganti, Khamenei juga telah memerintahkan penangguhan komunikasi elektronik dengan para komandan. Hal ini dilakukan agar keberadaannya tak terdeteksi oleh musuh. Adapun saat ini Ali Khamenei dilaporkan tengah bersembunyi di bunker. Ancaman pembunuhan terhadap Khamenei telah dilontarkan secara terang-terangan oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dalam wawancaranya bersama media. Netanyahu mengatakan jika Khamenei tewas, hal tersebut justru dapat mengakhiri konflik Israel dan Iran. Ancaman yang sama juga dilontarkan oleh Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, yang memperingatkan Khamenei bisa saja mengalami nasib yang sama seperti mantan Presiden Irak Saddam Hussein. Menanggapi hal tersebut, Kementerian Intelijen Iran telah memberlakukan tindakan ketat di Iran. Satu di antaranya adalah penerapan larangan penggunaan telepon atau perangkat elektronik oleh pejabat senior dan komandan militer. Penyerangan 3 situs nuklir Iran termasuk Fordow oleh Amerika Serikat menggunakan pesawat pengebom B-2 Spirit. Pejabat AS mengonfirmasi bahwa pesawat yang digunakan dalam misi tersebut adalah pesawat pengebom B-2 Spirit. B-2 Spirit menjadi satu-satunya pesawat yang dimiliki AS yang mampu menargetkan dan menghancurkan fasilitas nuklir Iran yang terkubur dalam seperti Fordow. Seorang pejabat AS yang tak disebutkan namanya, seperti yang dikutip dari The New York Times, mengatakan sejumlah bom seberat kurang lebih 14 kg digunakan dalam serangan ke Fordow ini. Sebelumnya dilaporkan bahwa pesawat pengebom B-2 Spirit tersebut telah dipindahkan ke Pulau Guam di Samudra Pasifik pada Sabtu 21 Juni. Adapun pesawat ini diketahui dirancang untuk menembus pertahanan udara yang sangat canggih. Pesawat tersebut berbentuk sayap terbang subsonik dengan rentang mencapai 52,12 meter dan diawaki oleh 2 kru.
Selain itu, B2 juga mampu membawa senjata hingga 18.000 kg, termasuk konvensional dan nuklir. B2 dapat melakukan misi serangan pada ketinggian hingga 15.000 meter dengan jangkauan tanpa pengisian bahan bakar lebih dari 11.000 km. Pesawat ini menggunakan berbagai teknologi siluman yang mampu mengurangi deteksi radar, inframerah, akustik, dan elektromagnetik yang membuatnya sangat sulit untuk dilacak oleh sistem pertahanan udara. Sebelum digunakan untuk membombardir situs nuklir Iran, pesawat B2 telah dipakai untuk menargetkan depot senjata bawah tanah Houthi di Yaman beberapa waktu lalu. Amerika Serikat mengerahkan 6 pesawat pengebom B-2 untuk menjatuhkan bom GBO Liba 7AB di pusat nuklir Fordow, Iran, Minggu 22 Juni. Adapun bom seberat 30.000 pon dengan 6.000 pon bahan peledak itu memang dikenal ampuh untuk menyerang Fordow, Iran. Dilansir dari bangkapos.com, bom GBO-57 didesain khusus untuk menghancurkan target yang terlindungi. Bom mematikan itu memiliki panjang 6,6 meter dan mempunyai lapisan baja keras. Selain itu memiliki peledak berpemicu khusus yang tidak langsung meledak saat menabrak permukaan. Senjata ini bisa menembus lapisan beton dan batu sebelum meledak tepat di target yang paling dalam. Sebagai informasi, Fordow merupakan situs nuklir rahasia Iran yang terletak jauh di bawah tanah. Diketahui hanya Amerika Serikat yang memiliki bom untuk menghancurkan Fordow tersebut. Lantas Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengecam Teheran akan ada serangan lanjutan jika Iran tak segera memilih jalan damai. Adapun Trump juga menyatakan masa depan Iran kini bergantung pada dua pilihan, yakni perdamaian atau tragedi. Amerika Serikat mulai mengerahkan pesawat pengebom B-2 Spirit ke Samudra Pasifik. Selain itu, beberapa pesawat KC-46 Pegasus mengisi bahan bakar tanda siap dikerahkan. Hal ini mengindikasikan dugaan Amerika Serikat membantu Israel dalam penyerangannya ke Iran. Dikutip dari Tribunnews.com, pengerahan beberapa pesawat itu disampaikan pejabat setempat yang tak ingin disebutkan namanya pada Sabtu 21 Juni. Yang mengatakan Amerika Serikat sedang memindahkan pesawat pengebom B-2 Spirit ke Pulau Guam. Namun pejabat itu menolak mengungkapkan rincian pemindahan pesawat siluman tersebut. Meski begitu, salah satu pejabat mengatakan belum ada perintah lanjutan yang disampaikan terkait pesawat B-2 keluar Guam. Oleh sebab itu, belum dapat dipastikan apakah pemindahan itu berkaitan dengan serangan ke Iran. Sementara menurut data penerbangan yang dianalisis Fox News, ada 6 unit B-2 yang meninggalkan pangkalan udara Whiteman di Missouri. Keenam unit pesawat itu mengarah ke pangkalan udara Anderson di Guam. Pesawat pengebom itu diikuti oleh beberapa KC-46 Pegasus yang bisa mengisikan bahan bakar di udara. Pengerahan KC-46 menandakan B-2 sedang disiapkan untuk misi yang jauh dari Guam. Sementara Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengonfirmasi bahwa militernya menyerang 3 lokasi nuklir di Iran pada Sabtu 21 Juni. Adapun 3 lokasi nuklir itu yakni Fordow, Natanz, dan Esfahan. Presiden Iran yang mengungkap hak nuklir ini tak bisa dengan mudahnya dirampas dari pihak mana saja seperti itu. Presiden Iran Masoud Pezeshkian menegaskan Tribuners hak Iran untuk menjalankan program nuklir untuk kepentingan sipil ini tidak dapat dirampas oleh perang ataupun ancaman. Jadi kata Pezeshkian, ini Iran selalu menyampaikan bahwa mereka siap memberikan jaminan dan membangun kepercayaan dalam kegiatan nuklir damai mereka dalam kerangka hukum internasional. Nah, ini dikutip kantor berita resmi Iran ya, IRNA. Kemudian katanya juga hak-hak yang diberikan kepada negara dan bangsa oleh hukum internasional ini tidak dapat dirampas dari mereka oleh ancaman atau perang begitu ya. Dan buntut dari penyerangan-penyerangan dan konflik yang terjadi, ini Kementerian Kesehatan Iran menyebutkan serangan Israel terhadap Iran ini telah menewaskan lebih dari 400 orang Tribuners sejak dimulai pada minggu lalu ya, saat pertempuran berkecamuk antara kedua musuh bebuyutan itu.
Dan hingga pagi ini, serangan Israel ini telah merenggut nyawa lebih dari 400 warga Iran yang tak berdaya dan juga menyebabkan 3.056 lainnya ini terluka oleh rudal dan pesawat tak berawak begitu. Israel ini yang telah mengklaim ya pada hari Sabtu bahwa mereka telah menunda program nuklir Iran setidaknya 2 tahun. Sehari setelah Presiden AS Donald Trump memperingatkan bahwa Teheran memiliki waktu maksimum 2 minggu untuk menghindari kemungkinan serangan udara Amerika. Itu tadi ya informasinya Tribuners tentang konflik Iran-Israel. Simak terus dan jangan sampai ketinggalan informasi-informasi terupdate lainnya. Konflik Israel dan Iran yang panas turut memunculkan ancaman pembunuhan terhadap pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei. Terkait potensi pembunuhan terhadap dirinya, Ali Khamenei dikabarkan menyiapkan sejumlah skenario untuk menghadapi situasi terburuk. Satu di antaranya adalah menyiapkan 3 ulama sebagai calon pengganti dirinya. Namun dalam daftar calon yang disiapkan Khamenei tidak ada nama sang putra Mujtaba Khamenei yang pernah dikabarkan jadi calon terdepan pemimpin tertinggi Iran. Selain menyiapkan 3 calon pengganti, Khamenei juga telah memerintahkan penangguhan komunikasi elektronik dengan para komandan. Hal ini dilakukan agar keberadaannya tak terdeteksi oleh musuh. Adapun saat ini Ali Khamenei dilaporkan tengah bersembunyi di bunker. Ancaman pembunuhan terhadap Khamenei telah dilontarkan secara terang-terangan oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dalam wawancaranya bersama media. Netanyahu mengatakan jika Khamenei tewas, hal tersebut justru dapat mengakhiri konflik Israel dan Iran. Ancaman yang sama juga dilontarkan oleh Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, yang memperingatkan Khamenei bisa saja mengalami nasib yang sama seperti mantan Presiden Irak Saddam Hussein. Menanggapi hal tersebut, Kementerian Intelijen Iran telah memberlakukan tindakan ketat di Iran. Satu di antaranya adalah penerapan larangan penggunaan telepon atau perangkat elektronik oleh pejabat senior dan komandan militer. Penyerangan 3 situs nuklir Iran termasuk Fordo oleh Amerika Serikat menggunakan pesawat pengebom B-2 Spirit. Pejabat AS mengonfirmasi bahwa pesawat yang digunakan dalam misi tersebut adalah pesawat pengebom B-2 Spirit. B-2 Spirit belum menjadi satu-satunya pesawat yang dimiliki AS yang mampu menargetkan dan menghancurkan fasilitas nuklir Iran yang terkubur dalam seperti Fordo. Seorang pejabat AS yang tak disebutkan namanya, seperti yang dikutip dari The New York Times, mengatakan sejumlah bom seberat kurang lebih 14 kg digunakan dalam serangan ke Fordo ini. Sebelumnya dilaporkan bahwa pesawat pengebom B-2 Spirit tersebut telah dipindahkan ke Pulau Guam di Samudra Pasifik pada Sabtu 21 Juni. Adapun pesawat ini diketahui dirancang untuk menembus pertahanan udara yang sangat canggih. Pesawat tersebut berbentuk sayap terbang subsonik dengan rentang mencapai 52,12 meter dan diawaki oleh 2 kru. Selain itu, B-2 juga mampu membawa senjata hingga 18.000 kg termasuk konvensional dan nuklir. B-2 dapat melakukan misi serangan pada ketinggian hingga 15.000 meter dengan jangkauan tanpa pengisian bahan bakar lebih dari 11.000 km. Pesawat ini menggunakan berbagai teknologi siluman yang mampu mengurangi deteksi radar, inframerah, akustik, dan elektromagnetik yang membuatnya sangat sulit untuk dilacak oleh sistem pertahanan udara. Sebelum digunakan untuk membombardir situs nuklir Iran, pesawat B-2 telah dipakai untuk menargetkan depot senjata bawah tanah Houthi di Yaman beberapa waktu lalu. Amerika Serikat mengerahkan 6 pesawat pengebom B-2 untuk menjatuhkan bom GBO Liba 7AB di pusat nuklir Fordo, Iran, Minggu 22 Juni. Adapun bom seberat 30.000 pon dengan 6.000 pon bahan peledak itu memang dikenal ampuh untuk menyerang Fordo, Iran. Dilansir dari bangkapos.com, bom GBO-57 didesain khusus untuk menghancurkan target yang terlindungi. Bom mematikan itu memiliki panjang 6,6 meter dan mempunyai lapisan baja keras.
Selain itu memiliki peledak berpemicu khusus yang tidak langsung meledak saat menabrak permukaan. Senjata ini bisa menembus lapisan beton dan batu sebelum meledak tepat di target yang paling dalam. Sebagai informasi, Fordo merupakan situs nuklir rahasia Iran yang terletak jauh di bawah tanah. Diketahui hanya Amerika Serikat yang memiliki bom untuk menghancurkan Fordo tersebut. Lantas Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengecam Teheran akan ada serangan lanjutan jika Iran tak segera memilih jalan damai. Adapun Trump juga menyatakan masa depan Iran kini bergantung pada dua pilihan, yakni perdamaian atau tragedi. Amerika Serikat mulai mengerahkan pesawat pengebom B-2 Spirit ke Samudra Pasifik. Selain itu, beberapa pesawat KC-46 Pegasus mengisi bahan bakar tanda siap dikerahkan. Hal ini mengindikasikan dugaan Amerika Serikat membantu Israel dalam penyerangannya ke Iran. Dikutip dari Tribunnews.com, pengerahan beberapa pesawat itu disampaikan pejabat setempat yang tak ingin disebutkan namanya pada Sabtu 21 Juni. Ia mengatakan Amerika Serikat sedang memindahkan pesawat pengebom B-2 Spirit ke Pulau Guam. Namun pejabat itu menolak mengungkapkan rincian pemindahan pesawat siluman tersebut. Meski begitu, salah satu pejabat mengatakan belum ada perintah lanjutan yang disampaikan terkait pesawat B-2 keluar Guam. Oleh sebab itu, belum dapat dipastikan apakah pemindahan itu berkaitan dengan serangan ke Iran. Sementara menurut data penerbangan yang dianalisis Fox News, ada 6 unit B-2 yang meninggalkan pangkalan udara Whiteman di Missouri. Keenam unit pesawat itu mengarah ke pangkalan udara Anderson di Guam. Pesawat pengebom itu diikuti oleh beberapa KC-46 Pegasus yang bisa mengisikan bahan bakar di udara. Pengerahan KC-46 menandakan B-2 sedang disiapkan untuk misi yang jauh dari Guam. Sementara Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengonfirmasi bahwa militernya menyerang 3 lokasi nuklir di Iran pada Sabtu 21 Juni. Adapun 3 lokasi nuklir itu yakni Fordow, Natanz, dan Esfahan. Presiden Iran yang mengungkap hak nuklir ini tak bisa dengan mudahnya dirampas dari pihak mana saja seperti itu. Presiden Iran Masoud Pezeshkian menegaskan Tribuners hak Iran untuk menjalankan program nuklir untuk kepentingan sipil ini tidak dapat dirampas oleh perang ataupun ancaman. Jadi kata Pezeshkian, ini Iran selalu menyampaikan bahwa mereka siap memberikan jaminan dan membangun kepercayaan dalam kegiatan nuklir damai mereka dalam kerangka hukum internasional. Nah, ini dikutip kantor berita resmi Iran ya, IRNA. Kemudian katanya juga hak-hak yang diberikan kepada negara dan bangsa oleh hukum internasional ini tidak dapat dirampas dari mereka oleh ancaman atau perang begitu ya. Dan buntut dari penyerangan-penyerangan dan konflik yang terjadi, ini Kementerian Kesehatan Iran menyebutkan serangan Israel terhadap Iran ini telah menewaskan lebih dari 400 orang Tribuners sejak dimulai pada minggu lalu ya, saat pertempuran berkecamuk antara kedua musuh bebuyutan itu. Dan hingga pagi ini serangan Israel ini telah merenggut nyawa lebih dari 400 warga Iran yang tak berdaya dan juga menyebabkan 3.056 lainnya ini terluka oleh rudal dan pesawat tak berawak begitu. Israel ini yang telah mengklaim ya pada hari Sabtu bahwa mereka telah menunda program nuklir Iran setidaknya 2 tahun. Sehari setelah Presiden AS Donald Trump memperingatkan bahwa Teheran memiliki waktu maksimum 2 minggu untuk menghindari kemungkinan serangan udara Amerika. Itu tadi ya informasinya Tribuners tentang konflik Iran-Israel. Simak terus dan jangan sampai ketinggalan informasi-informasi terupdate lainnya. Konflik Israel dan Iran yang memanas turut memunculkan ancaman pembunuhan terhadap pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei. Terkait potensi pembunuhan terhadap dirinya, Ali Khamenei dikabarkan menyiapkan semua skenario untuk menghadapi situasi terburuk. Satu di antaranya adalah menyiapkan 3 ulama sebagai calon pengganti dirinya. Namun dalam daftar calon yang disiapkan Khamenei tidak ada nama sang putra Mujtaba Khamenei yang pernah dikabarkan jadi calon terdepan pemimpin tertinggi Iran. Selain menyiapkan 3 calon pengganti, Khamenei juga telah memerintahkan penangguhan komunikasi elektronik dengan para komandan. Hal ini dilakukan agar keberadaannya tak terdeteksi oleh musuh. Adapun saat ini Ali Khamenei dilaporkan tengah bersembunyi di bunker.
Ancaman pembunuhan terhadap Khamenei telah dilontarkan secara terang-terangan oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dalam wawancaranya bersama media. Netanyahu mengatakan jika Khamenei tewas, hal tersebut justru dapat mengakhiri konflik Israel dan Iran. Ancaman yang sama juga dilontarkan oleh Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, yang memperingatkan Khamenei bisa saja mengalami nasib yang sama seperti mantan Presiden Irak Saddam Hussein. Menanggapi hal tersebut, Kementerian Intelijen Iran telah memberlakukan tindakan ketat di Iran. Satu di antaranya adalah penerapan larangan penggunaan telepon atau perangkat elektronik oleh pejabat senior dan komandan militer. Penyerangan 3 situs nuklir Iran termasuk Fordo oleh Amerika Serikat menggunakan pesawat pengebom B-2 Spirit. Pejabat AS mengonfirmasi bahwa pesawat yang digunakan dalam misi tersebut adalah pesawat pengebom B-2 Spirit. B-2 Spirit belum menjadi satu-satunya pesawat yang dimiliki AS yang mampu menargetkan dan menghancurkan fasilitas nuklir Iran yang terkubur dalam seperti Fordo. Seorang pejabat AS yang tak disebutkan namanya, seperti yang dikutip dari The New York Times, mengatakan sejumlah bom seberat kurang lebih 14 kg digunakan dalam serangan ke Fordo ini. Sebelumnya dilaporkan bahwa pesawat pengebom B-2 Spirit tersebut telah dipindahkan ke Pulau Guam di Samudra Pasifik pada Sabtu 21 Juni. Adapun pesawat ini diketahui dirancang untuk menembus pertahanan udara yang sangat canggih. Pesawat tersebut berbentuk sayap terbang subsonik dengan rentang mencapai 52,12 meter dan diawaki oleh 2 kru. Selain itu, B-2 juga mampu membawa senjata hingga 18.000 kg, termasuk konvensional dan nuklir. B-2 dapat melakukan misi serangan pada ketinggian hingga 15.000 meter dengan jangkauan tanpa pengisian bahan bakar lebih dari 11.000 km. Pesawat ini menggunakan berbagai teknologi siluman yang mampu mengurangi deteksi radar, inframerah, akustik, dan elektromagnetik yang membuatnya sangat sulit untuk dilacak oleh sistem pertahanan udara. Sebelum digunakan untuk membombardir situs nuklir Iran, pesawat B-2 telah dipakai untuk menargetkan depot senjata bawah tanah Houthi di Yaman beberapa waktu lalu. Amerika Serikat mengerahkan 6 pesawat pengebom B-2 untuk menjatuhkan bom GBO Liba 7AB di pusat nuklir Fordo, Iran, Minggu 22 Juni. Adapun bom seberat 30.000 pon dengan 6.000 pon bahan peledak itu memang dikenal ampuh untuk menyerang Fordo, Iran. Dilansir dari bangkapos.com, bom GBO-57 didesain khusus untuk menghancurkan target yang terlindungi. Bom mematikan itu memiliki panjang 6,6 meter dan mempunyai lapisan baja keras. Selain itu memiliki peledak berpemicu khusus yang tidak langsung meledak saat menabrak permukaan. Senjata ini bisa menembus lapisan beton dan batu sebelum meledak tepat di target yang paling dalam. Sebagai informasi, Fordo merupakan situs nuklir rahasia Iran yang terletak jauh di bawah tanah. Diketahui hanya Amerika Serikat yang memiliki bom untuk menghancurkan Fordo tersebut. Lantas Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengecam Teheran akan ada serangan lanjutan jika Iran tak segera memilih jalan damai. Adapun Trump juga menyatakan masa depan Iran kini bergantung pada dua pilihan, yakni perdamaian atau tragedi. Amerika Serikat mulai mengerahkan pesawat pengebom B-2 Spirit ke Samudra Pasifik. Selain itu, beberapa pesawat KC-46 Pegasus mengisi bahan bakar tanda siap dikerahkan. Hal ini mengindikasikan dugaan Amerika Serikat membantu Israel dalam penyerangannya ke Iran. Dikutip dari tribunnews.com, pengerahan beberapa pesawat itu disampaikan pejabat setempat yang tak ingin disebutkan namanya pada Sabtu 21 Juni. Yang mengatakan Amerika Serikat sedang memindahkan pesawat pengebom B-2 Spirit ke Pulau Guam. Namun pejabat itu menolak mengungkapkan rincian pemindahan pesawat siluman tersebut. Meski begitu, salah satu pejabat mengatakan belum ada perintah lanjutan yang disampaikan terkait pesawat B-2 keluar Guam. Oleh sebab itu, belum dapat dipastikan apakah pemindahan itu
berkaitan dengan serangan ke Iran. Sementara menurut data penerbangan yang dianalisis Fox News, ada 6 unit B-2 yang meninggalkan pangkalan udara Whiteman di Missouri. Keenam unit pesawat itu mengarah ke pangkalan udara Anderson di Guam. Pesawat pengebom itu diikuti oleh beberapa KC-46 Pegasus yang bisa mengisikan bahan bakar di udara. Pengerahan KC-46 menandakan B-2 sedang disiapkan untuk misi yang jauh dari Guam. Sementara Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengonfirmasi bahwa militernya menyerang 3 lokasi nuklir di Iran pada Sabtu 21 Juni. Adapun 3 lokasi nuklir itu yakni Fordow, Natanz, dan Esfahan. Presiden Iran yang mengungkap hak nuklir ini tak bisa dengan mudahnya dirampas dari pihak mana saja seperti itu. Presiden Iran Masoud Pezeshkian menegaskan Tribunal Hak Iran untuk menjalankan program nuklir untuk kepentingan sipil ini tidak dapat dirampas oleh perang ataupun ancaman. Jadi kata Pezeshkian ini Iran selalu menyampaikan bahwa mereka siap memberikan jaminan dan membangun kepercayaan dalam kegiatan nuklir damai mereka dalam kerangka hukum internasional. Nah, ini dikutip kantor berita resmi Iran ya, IRNA. Kemudian katanya juga hak-hak yang diberikan kepada negara dan bangsa oleh hukum internasional ini tidak dapat dirampas dari mereka oleh ancaman atau perang begitu ya. Dan buntut dari penyerangan-penyerangan dan konflik yang terjadi, ini Kementerian Kesehatan Iran menyebutkan serangan Israel terhadap Iran ini telah menewaskan lebih dari 400 orang tribuners sejak dimulai pada minggu lalu ya, saat pertempuran berkecamuk antara kedua musuh bebuyutan itu. Dan hingga pagi ini serangan Israel ini telah merenggut nyawa lebih dari 400 warga Iran yang tak berdaya dan juga menyebabkan 3.056 lainnya ini terluka oleh rudal dan pesawat tak berawak begitu. Israel ini yang telah mengklaim ya pada hari Sabtu bahwa mereka telah menunda program nuklir Iran setidaknya 2 tahun. Sehari setelah Presiden AS Donald Trump memperingatkan bahwa Teheran memiliki waktu maksimum 2 minggu untuk menghindari kemungkinan serangan udara Amerika. Itu tadi ya informasinya Tribuners tentang konflik Iran-Israel. Simak terus dan jangan sampai ketinggalan informasi-informasi terupdate lainnya. Konflik Israel dan Iran yang panas turut memunculkan ancaman pembunuhan terhadap pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei. Terkait potensi pembunuhan terhadap dirinya, Ali Khamenei dikabarkan menyiapkan semua skenario untuk menghadapi situasi terburuk. Satu di antaranya adalah menyiapkan 3 ulama sebagai calon pengganti dirinya. Namun dalam daftar calon yang disiapkan Khamenei tidak ada nama sang putra Mujtaba Khamenei yang pernah dikabarkan jadi calon terdepan pemimpin tertinggi Iran. Selain menyiapkan 3 calon pengganti, Khamenei juga telah memerintahkan penangguhan komunikasi elektronik dengan para komandan. Hal ini dilakukan agar keberadaannya tak terdeteksi oleh musuh. Adapun saat ini Ali Khamenei dilaporkan tengah bersembunyi di bunker. Ancaman pembunuhan terhadap Khamenei telah dilontarkan secara terang-terangan oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dalam wawancaranya bersama media. Netanyahu mengatakan jika Khamenei tewas, hal tersebut justru dapat mengakhiri konflik Israel dan Iran. Ancaman yang sama juga dilontarkan oleh Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, yang memperingatkan Khamenei bisa saja mengalami nasib yang sama seperti mantan Presiden Irak Saddam Hussein. Menanggapi hal tersebut, Kementerian Intelijen Iran telah memberlakukan tindakan ketat di Iran. Satu di antaranya adalah penerapan larangan penggunaan telepon atau perangkat elektronik oleh pejabat senior dan komandan militer. Penyerangan 3 situs nuklir Iran termasuk Fordow oleh Amerika Serikat menggunakan pesawat pengebom B-2 Spirit. Pejabat AS mengonfirmasi bahwa pesawat yang digunakan dalam misi tersebut adalah pesawat pengebom B-2 Spirit. B-2 Spirit belum menjadi satu-satunya pesawat yang dimiliki AS yang mampu menargetkan dan menghancurkan fasilitas nuklir Iran yang terkubur dalam seperti Fordow. Seorang pejabat AS yang tak disebutkan namanya, seperti yang dikutip dari The New York Times, mengatakan sejumlah bom seberat kurang lebih 14 kg digunakan dalam serangan ke Fordow ini. Sebelumnya dilaporkan bahwa pesawat pengebom B-2 Spirit tersebut telah dipindahkan ke Pulau Guam di Samudra Pasifik pada Sabtu 21 Juni.
Adapun pesawat ini diketahui dirancang untuk menembus pertahanan udara yang sangat canggih. Pesawat tersebut berbentuk sayap terbang subsonik dengan rentang mencapai 52,12 meter dan diawaki oleh 2 kru. Selain itu, B-2 juga mampu membawa senjata hingga 18.000 kg, termasuk konvensional dan nuklir. B-2 dapat melakukan misi serangan pada ketinggian hingga 15.000 meter dengan jangkauan tanpa pengisian bahan bakar lebih dari 11.000 km. Pesawat ini menggunakan berbagai teknologi siluman yang mampu mengurangi deteksi radar, inframerah, akustik, dan elektromagnetik yang membuatnya sangat sulit untuk dilacak oleh sistem pertahanan udara. Sebelum digunakan untuk membombardir situs nuklir Iran, pesawat B-2 telah dipakai untuk menargetkan depot senjata bawah tanah Houthi di Yaman beberapa waktu lalu. Amerika Serikat mengerahkan 6 pesawat pengebom B-2 untuk menjatuhkan bom GBO Liba 7AB di pusat nuklir Fordow, Iran, Minggu 22 Juni. Adapun bom seberat 30.000 pon dengan 6.000 pon bahan peledak itu memang dikenal ampuh untuk menyerang Fordow, Iran. Dilansir dari bangkapos.com, bom GBO-57 didesain khusus untuk menghancurkan target yang terlindungi. Bom mematikan itu memiliki panjang 6,6 meter dan mempunyai lapisan baja keras. Selain itu memiliki peledak berpemicu khusus yang tidak langsung meledak saat menabrak permukaan. Senjata ini bisa menembus lapisan beton dan batu sebelum meledak tepat di target yang paling dalam. Sebagai informasi, Fordow merupakan situs nuklir rahasia Iran yang terletak jauh di bawah tanah. Diketahui hanya Amerika Serikat yang memiliki bom untuk menghancurkan Fordow tersebut. Lantas Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengecam Teheran akan ada serangan lanjutan jika Iran tak segera memilih jalan damai. Adapun Trump juga menyatakan masa depan Iran kini bergantung pada dua pilihan, yakni perdamaian atau tragedi. Amerika Serikat mulai mengerahkan pesawat pengebom B-2 Spirit ke Samudra Pasifik. Selain itu, beberapa pesawat KC-46 Pegasus mengisi bahan bakar tanda siap dikerahkan. Hal ini mengindikasikan dugaan Amerika Serikat membantu Israel dalam penyerangannya ke Iran. Dikutip dari Tribunnews.com, pengerahan beberapa pesawat itu disampaikan pejabat setempat yang tak ingin disebutkan namanya pada Sabtu 21 Juni. Ia mengatakan Amerika Serikat sedang memindahkan pesawat pengebom B-2 Spirit ke Pulau Guam. Namun pejabat itu menolak mengungkapkan rincian pemindahan pesawat siluman tersebut. Meski begitu, salah satu pejabat mengatakan belum ada perintah lanjutan yang disampaikan terkait pesawat B-2 keluar Guam. Oleh sebab itu, belum dapat dipastikan apakah pemindahan itu berkaitan dengan serangan ke Iran. Sementara menurut data penerbangan yang dianalisis Fox News, ada 6 unit B-2 yang meninggalkan pangkalan udara Whiteman di Missouri. Keenam unit pesawat itu mengarah ke pangkalan udara Anderson di Guam. Pesawat pengebom itu diikuti oleh beberapa KC-46 Pegasus yang bisa mengisikan bahan bakar di udara. Pengerahan KC-46 menandakan B-2 sedang disiapkan untuk misi yang jauh dari Guam. Sementara Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengonfirmasi bahwa militernya menyerang 3 lokasi nuklir di Iran pada Sabtu 21 Juni. Adapun 3 lokasi nuklir itu yakni Fordow, Natanz, dan Esfahan. Presiden Iran yang mengungkap hak nuklir ini tak bisa dengan mudahnya dirampas dari pihak mana saja seperti itu. Presiden Iran Masoud Pezeshkian menegaskan Tribuners hak Iran untuk menjalankan program nuklir untuk kepentingan sipil ini tidak dapat dirampas oleh perang ataupun ancaman. Jadi kata Pezeshkian, ini Iran selalu menyampaikan bahwa mereka siap memberikan jaminan dan membangun kepercayaan dalam kegiatan nuklir damai mereka dalam kerangka hukum internasional. Nah, ini dikutip kantor berita resmi Iran ya, IRNA. Kemudian katanya juga hak-hak yang diberikan kepada negara dan bangsa oleh hukum internasional ini tidak dapat dirampas dari mereka oleh ancaman atau perang begitu ya. Dan buntut dari penyerangan-penyerangan dan konflik yang terjadi, ini Kementerian Kesehatan Iran menyebutkan
Serangan Israel terhadap Iran ini telah menewaskan lebih dari 400 orang tribuners sejak dimulai pada minggu lalu ya, saat pertempuran berkecamuk antara kedua musuh bebuyutan itu. Dan hingga pagi ini serangan Israel ini telah merenggut nyawa lebih dari 400 warga Iran yang tak berdaya dan juga menyebabkan 3.056 lainnya ini terluka oleh rudal dan pesawat tak berawak begitu. Israel ini yang telah mengklaim ya pada hari Sabtu bahwa mereka telah menunda program nuklir Iran setidaknya 2 tahun. Sehari setelah Presiden AS Donald Trump memperingatkan bahwa Teheran memiliki waktu maksimum 2 minggu untuk menghindari kemungkinan serangan udara Amerika. Itu tadi ya informasinya Tribuners tentang konflik Iran-Israel. Simak terus dan jangan sampai ketinggalan informasi-informasi terupdate lainnya. Konflik Israel dan Iran yang memanas turut memunculkan ancaman pembunuhan terhadap pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei. Terkait potensi pembunuhan terhadap dirinya, Ali Khamenei dikabarkan menyiapkan semua skenario untuk menghadapi situasi terburuk. Satu di antaranya adalah menyiapkan 3 ulama sebagai calon pengganti dirinya. Namun dalam daftar calon yang disiapkan Khamenei tidak ada nama sang putra Mujtaba Khamenei yang pernah dikabarkan jadi calon terdepan pemimpin tertinggi Iran. Selain menyiapkan 3 calon pengganti, Khamenei juga telah memerintahkan penangguhan komunikasi elektronik dengan para komandan. Hal ini dilakukan agar keberadaannya tak terdeteksi oleh musuh. Adapun saat ini Ali Khamenei dilaporkan tengah bersembunyi di bunker. Ancaman pembunuhan terhadap Khamenei telah dilontarkan secara terang-terangan oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dalam wawancaranya bersama media. Netanyahu mengatakan jika Khamenei tewas, hal tersebut justru dapat mengakhiri konflik Israel dan Iran. Ancaman yang sama juga dilontarkan oleh Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, yang memperingatkan Khamenei bisa saja mengalami nasib yang sama seperti mantan Presiden Irak Saddam Hussein. Menanggapi hal tersebut, Kementerian Intelijen Iran telah memberlakukan tindakan ketat di Iran. Satu di antaranya adalah penerapan larangan penggunaan telepon atau perangkat elektronik oleh pejabat senior dan komandan militer. Penyerangan 3 situs nuklir Iran termasuk Fordo oleh Amerika Serikat menggunakan pesawat pengebom B-2 Spirit. Pejabat AS mengonfirmasi bahwa pesawat yang digunakan dalam misi tersebut adalah pesawat pengebom B-2 Spirit. B-2 Spirit belum menjadi satu-satunya pesawat yang dimiliki AS yang mampu menargetkan dan menghancurkan fasilitas nuklir Iran yang terkubur dalam seperti Fordo. Seorang pejabat AS yang tak disebutkan namanya, seperti yang dikutip dari The New York Times, mengatakan sejumlah bom seberat kurang lebih 14 kg digunakan dalam serangan ke Fordo ini. Sebelumnya dilaporkan bahwa pesawat pengebom B-2 Spirit tersebut telah dipindahkan ke Pulau Guam di Samudra Pasifik pada Sabtu 21 Juni. Adapun pesawat ini diketahui dirancang untuk menembus pertahanan udara yang sangat canggih. Pesawat tersebut berbentuk sayap terbang subsonik dengan rentang mencapai 52,12 meter dan diawaki oleh 2 kru. Selain itu, B-2 juga mampu membawa senjata hingga 18.000 kg, termasuk konvensional dan nuklir. B-2 dapat melakukan misi serangan pada ketinggian hingga 15.000 meter dengan jangkauan tanpa pengisian bahan bakar lebih dari 11.000 km. Pesawat ini menggunakan berbagai teknologi siluman yang mampu mengurangi deteksi radar, inframerah, akustik, dan elektromagnetik yang membuatnya sangat sulit untuk dilacak oleh sistem pertahanan udara. Sebelum digunakan untuk membombardir situs nuklir Iran, pesawat B-2 telah dipakai untuk menargetkan depot senjata bawah tanah Houthi di Yaman beberapa waktu lalu. Amerika Serikat mengerahkan 6 pesawat pengebom B-2 untuk menjatuhkan bom GBO Liba 7AB di pusat nuklir Fordo, Iran, Minggu 22 Juni. Adapun bom seberat 30.000 pon dengan 6.000 pon bahan peledak itu memang dikenal ampuh untuk menyerang Fordo, Iran. Dilansir dari bangkapos.com, bom GBO-57 didesain khusus untuk menghancurkan target yang terlindungi. Bom mematikan itu memiliki panjang 6,6 meter dan mempunyai lapisan baja keras.
Selain itu memiliki peledak berpemicu khusus yang tidak langsung meledak saat menabrak permukaan. Senjata ini bisa menembus lapisan beton dan batu sebelum meledak tepat di target yang paling dalam. Sebagai informasi, Fordow merupakan situs nuklir rahasia Iran yang terletak jauh di bawah tanah. Diketahui hanya Amerika Serikat yang memiliki bom untuk menghancurkan Fordow tersebut. Lantas Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengecam Teheran akan ada serangan lanjutan jika Iran tak segera memilih jalan damai. Adapun Trump juga menyatakan masa depan Iran kini bergantung pada dua pilihan, yakni perdamaian atau tragedi. Amerika Serikat mulai mengerahkan pesawat pengebom B-2 Spirit ke Samudra Pasifik. Selain itu, beberapa pesawat KC-46 Pegasus mengisi bahan bakar tanda siap dikerahkan. Hal ini mengindikasikan dugaan Amerika Serikat membantu Israel dalam penyerangannya ke Iran. Dikutip dari tribunnews.com, pengerahan beberapa pesawat itu disampaikan pejabat setempat yang tak ingin disebutkan namanya pada Sabtu 21 Juni. Yang mengatakan Amerika Serikat sedang memindahkan pesawat pengebom B-2 Spirit ke Pulau Guam. Namun pejabat itu menolak mengungkapkan rincian pemindahan pesawat siluman tersebut. Meski begitu, salah satu pejabat mengatakan belum ada perintah lanjutan yang disampaikan terkait pesawat B-2 keluar Guam. Oleh sebab itu, belum dapat dipastikan apakah pemindahan itu berkaitan dengan serangan ke Iran. Sementara menurut data penerbangan yang dianalisis Fox News, ada 6 unit B-2 yang meninggalkan pangkalan udara Whiteman di Missouri. Keenam unit pesawat itu mengarah ke pangkalan udara Anderson di Guam. Pesawat pengebom itu diikuti oleh beberapa KC-46 Pegasus yang bisa mengisikan bahan bakar di udara. Pengerahan KC-46 menandakan B-2 sedang disiapkan untuk misi yang jauh dari Guam. Sementara Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengonfirmasi bahwa militernya menyerang 3 lokasi nuklir di Iran pada Sabtu 21 Juni. Adapun 3 lokasi nuklir itu yakni Fordow, Natanz, dan Esfahan. Presiden Iran yang mengungkap hak nuklir ini tak bisa dengan mudahnya dirampas dari pihak mana saja seperti itu. Presiden Iran Masoud Pezeshkian menegaskan Tribuners hak Iran untuk menjalankan program nuklir untuk kepentingan sipil ini tidak dapat dirampas oleh perang ataupun ancaman. Jadi kata Pezeshkian, ini Iran selalu menyampaikan bahwa mereka siap memberikan jaminan dan membangun kepercayaan dalam kegiatan nuklir damai mereka dalam kerangka hukum internasional. Nah, ini dikutip kantor berita resmi Iran ya, IRNA. Kemudian katanya juga hak-hak yang diberikan kepada negara dan bangsa oleh hukum internasional ini tidak dapat dirampas dari mereka oleh ancaman atau perang begitu ya. Dan buntut dari penyerangan-penyerangan dan konflik yang terjadi, ini Kementerian Kesehatan Iran menyebutkan serangan Israel terhadap Iran ini telah menewaskan lebih dari 400 orang Tribuners sejak dimulai pada minggu lalu ya, saat pertempuran berkecamuk antara kedua musuh bebuyutan itu. Dan hingga pagi ini serangan Israel ini telah merenggut nyawa lebih dari 400 warga Iran yang tak berdaya dan juga menyebabkan 3.056 lainnya ini terluka oleh rudal dan pesawat tak berawak begitu. Israel ini yang telah mengklaim ya pada hari Sabtu bahwa mereka telah menunda program nuklir Iran setidaknya 2 tahun. Sehari setelah Presiden AS Donald Trump memperingatkan bahwa Teheran memiliki waktu maksimum 2 minggu untuk menghindari kemungkinan serangan udara Amerika. Itu tadi ya informasinya Tribuners tentang konflik Iran-Israel. Simak terus dan jangan sampai ketinggalan informasi-informasi terupdate lainnya. Konflik Israel dan Iran yang panas turut memunculkan ancaman pembunuhan terhadap pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei. Terkait potensi pembunuhan terhadap dirinya, Ali Khamenei dikabarkan menyiapkan semua skenario untuk menghadapi situasi terburuk. Satu di antaranya adalah menyiapkan 3 ulama sebagai calon pengganti dirinya. Namun dalam daftar calon yang disiapkan Khamenei tidak ada nama sang putra Mujtaba Khamenei yang pernah dikabarkan jadi calon terdepan pemimpin tertinggi Iran. Selain menyiapkan 3 calon pengganti, Khamenei juga telah memerintahkan penangguhan komunikasi elektronik dengan para komandan. Hal ini dilakukan agar keberadaannya tak terdeteksi oleh musuh. Adapun saat ini Ali Khamenei dilaporkan tengah bersembunyi di bunker.
Ancaman pembunuhan terhadap Khamenei telah dilontarkan secara terang-terangan oleh Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu dalam wawancaranya bersama media. Netanyahu mengatakan jika Khamenei tewas, hal tersebut justru dapat mengakhiri konflik Israel dan Iran. Ancaman yang sama juga dilontarkan oleh Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, yang memperingatkan Khamenei bisa saja mengalami nasib yang sama seperti mantan Presiden Irak Saddam Hussein. Menanggapi hal tersebut, Kementerian Intelijen Iran telah memberlakukan tindakan ketat di Iran. Satu di antaranya adalah penerapan larangan penggunaan telepon atau perangkat elektronik oleh pejabat senior dan komandan militer. Penyerangan 3 situs nuklir Iran termasuk Fordo oleh Amerika Serikat menggunakan pesawat pengebom B-2 Spirit. Pejabat AS mengonfirmasi bahwa pesawat yang digunakan dalam misi tersebut adalah pesawat pengebom B-2 Spirit. B-2 Spirit belum menjadi satu-satunya pesawat yang dimiliki AS yang mampu menargetkan dan menghancurkan fasilitas nuklir Iran yang terkubur dalam seperti Fordo. Seorang pejabat AS yang tak disebutkan namanya, seperti yang dikutip dari The New York Times, mengatakan sejumlah bom seberat kurang lebih 14 kg digunakan dalam serangan ke Fordo ini. Sebelumnya dilaporkan bahwa pesawat pengebom B-2 Spirit tersebut telah dipindahkan ke Pulau Guam di Samudra Pasifik pada Sabtu 21 Juni. Adapun pesawat ini diketahui dirancang untuk menembus pertahanan udara yang sangat canggih. Pesawat tersebut berbentuk sayap terbang subsonik dengan rentang mencapai 52,12 meter dan diawaki oleh 2 kru. Selain itu, B-2 juga mampu membawa senjata hingga 18.000 kg termasuk konvensional dan nuklir. B-2 dapat melakukan misi serangan pada ketinggian hingga 15.000 meter dengan jangkauan tanpa pengisian bahan bakar lebih dari 11.000 km. Pesawat ini menggunakan berbagai teknologi siluman yang mampu mengurangi deteksi radar, inframerah, akustik, dan elektromagnetik yang membuatnya sangat sulit untuk dilacak oleh sistem pertahanan udara. Sebelum digunakan untuk membombardir situs nuklir Iran, pesawat B-2 telah dipakai untuk menargetkan depot senjata bawah tanah Houthi di Yaman beberapa waktu lalu. Amerika Serikat mengerahkan 6 pesawat pengebom B-2 untuk menjatuhkan bom GBO Liba 7AB di pusat nuklir Fordow, Iran, Minggu 22 Juni. Adapun bom seberat 30.000 pon dengan 6.000 pon bahan peledak itu memang dikenal ampuh untuk menyerang Fordow, Iran. Dilansir dari Bangkapos.com, bom GBO-57 didesain khusus untuk menghancurkan target yang terlindungi. Bom mematikan itu memiliki panjang 6,6 meter dan mempunyai lapisan baja keras. Selain itu memiliki peledak berpemicu khusus yang tidak langsung meledak saat menabrak permukaan. Senjata ini bisa menembus lapisan beton dan batu sebelum meledak tepat di target yang paling dalam. Sebagai informasi, Fordow merupakan situs nuklir rahasia Iran yang terletak jauh di bawah tanah. Diketahui hanya Amerika Serikat yang memiliki bom untuk menghancurkan Fordow tersebut. Lantas Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengecam Teheran akan ada serangan lanjutan jika Iran tak segera memilih jalan damai. Adapun Trump juga menyatakan masa depan Iran kini bergantung pada dua pilihan, yakni perdamaian atau tragedi. Amerika Serikat mulai mengerahkan pesawat pengebom B-2 Spirit ke Samudra Pasifik. Selain itu, beberapa pesawat KC-46 Pegasus mengisi bahan bakar tanda siap dikerahkan. Hal ini mengindikasikan dugaan Amerika Serikat membantu Israel dalam penyerangannya ke Iran. Dikutip dari Tribunnews.com, pengerahan beberapa pesawat itu disampaikan pejabat setempat yang tak ingin disebutkan namanya pada Sabtu 21 Juni. Ia mengatakan Amerika Serikat sedang memindahkan pesawat pengebom B-2 Spirit ke Pulau Guam. Namun pejabat itu menolak mengungkapkan rincian pemindahan pesawat siluman tersebut. Meski begitu, salah satu pejabat mengatakan belum ada perintah lanjutan yang disampaikan terkait pesawat B-2 keluar Guam. Oleh sebab itu, belum dapat dipastikan apakah pemindahan itu berkaitan dengan serangan ke Iran. Sementara menurut data penerbangan yang dianalisis Fox News, ada 6 unit B-2 yang meninggalkan pangkalan udara
Whiteman di Missouri. Keenam unit pesawat itu mengarah ke pangkalan udara Anderson di Guam. Pesawat pengebom itu diikuti oleh beberapa KC-46 Pegasus yang bisa mengisikan bahan bakar di udara. Pengerahan KC-46 menandakan B-2 sedang disiapkan untuk misi yang jauh dari Guam. Sementara Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengonfirmasi bahwa militernya menyerang 3 lokasi nuklir di Iran pada Sabtu 21 Juni. Adapun 3 lokasi nuklir itu yakni Fordow, Natanz, dan Esfahan. Presiden Iran yang mengungkap hak nuklir ini tak bisa dengan mudahnya dirampas dari pihak mana saja seperti itu. Presiden Iran Masoud Pezeshkian menegaskan Tribuners hak Iran untuk menjalankan program nuklir untuk kepentingan sipil ini tidak dapat dirampas oleh perang ataupun ancaman. Jadi kata Pezeshkian ini Iran selalu menyampaikan bahwa mereka siap memberikan jaminan dan membangun kepercayaan dalam kegiatan nuklir damai mereka dalam kerangka hukum internasional. Nah, ini dikutip kantor berita resmi Iran ya, IRNA. Kemudian katanya juga hak-hak yang diberikan kepada negara dan bangsa oleh hukum internasional ini tidak dapat dirampas dari mereka oleh ancaman atau perang begitu ya. Dan buntut dari penyerangan-penyerangan dan konflik yang terjadi, ini Kementerian Kesehatan Iran menyebutkan serangan Israel terhadap Iran ini telah menewaskan lebih dari 400 orang Tribuners sejak dimulai pada minggu lalu ya, saat pertempuran berkecamuk antara kedua musuh bebuyutan itu. Dan hingga pagi ini serangan Israel ini telah merenggut nyawa lebih dari 400 warga Iran yang tak berdaya dan juga menyebabkan 3.056 lainnya ini terluka oleh rudal dan pesawat tak berawak begitu. Israel ini yang telah mengklaim ya pada hari Sabtu bahwa mereka telah menunda program nuklir Iran setidaknya 2 tahun. Sehari setelah Presiden AS Donald Trump memperingatkan bahwa Teheran memiliki waktu maksimum 2 minggu untuk menghindari kemungkinan serangan udara Amerika. Itu tadi ya informasinya Tribuners tentang konflik Iran-Israel. Simak terus dan jangan sampai ketinggalan informasi-informasi terupdate lainnya. Konflik Israel dan Iran yang memanas turut memunculkan ancaman pembunuhan terhadap pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei. Terkait potensi pembunuhan terhadap dirinya, Ali Khamenei dikabarkan menyiapkan semua skenario untuk menghadapi situasi terburuk. Satu di antaranya adalah menyiapkan 3 ulama sebagai calon pengganti dirinya. Namun dalam daftar calon yang disiapkan Khamenei tidak ada nama sang putra Mujtaba Khamenei yang pernah dikabarkan jadi calon terdepan pemimpin tertinggi Iran. Selain menyiapkan 3 calon pengganti, Khamenei juga telah memerintahkan penangguhan komunikasi elektronik dengan para komandan. Hal ini dilakukan agar keberadaannya tak terdeteksi oleh musuh. Adapun saat ini Ali Khamenei dilaporkan tengah bersembunyi di bunker. Ancaman pembunuhan terhadap Khamenei telah dilontarkan secara terang-terangan oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dalam wawancaranya bersama media. Netanyahu mengatakan jika Khamenei tewas, hal tersebut justru dapat mengakhiri konflik Israel dan Iran. Ancaman yang sama juga dilontarkan oleh Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, yang memperingatkan Khamenei bisa saja mengalami nasib yang sama seperti mantan Presiden Irak Saddam Hussein. Menanggapi hal tersebut, Kementerian Intelijen Iran telah memberlakukan tindakan ketat di Iran. Satu di antaranya adalah penerapan larangan penggunaan telepon atau perangkat elektronik oleh pejabat senior dan komandan militer. Penyerangan 3 situs nuklir Iran termasuk Fordow oleh Amerika Serikat menggunakan pesawat pengebom B-2 Spirit. Pejabat AS mengonfirmasi bahwa pesawat yang digunakan dalam misi tersebut adalah pesawat pengebom B-2 Spirit. B-2 Spirit belum menjadi satu-satunya pesawat yang dimiliki AS yang mampu menargetkan dan menghancurkan fasilitas nuklir Iran yang terkubur dalam seperti Fordow. Seorang pejabat AS yang tak disebutkan namanya, seperti yang dikutip dari The New York Times, mengatakan sejumlah bom seberat kurang lebih 14 kg digunakan dalam serangan ke Fordow ini. Sebelumnya dilaporkan bahwa pesawat pengebom B-2 Spirit tersebut telah dipindahkan ke Pulau Guam di Samudra Pasifik pada Sabtu 21 Juni. Adapun pesawat ini diketahui dirancang untuk menembus pertahanan udara yang sangat canggih.
Pesawat tersebut berbentuk sayap terbang subsonik dengan rentang mencapai 52,12 meter dan diawaki oleh 2 kru. Selain itu, B-2 juga mampu membawa senjata hingga 18.000 kg, termasuk konvensional dan nuklir. B-2 dapat melakukan misi serangan pada ketinggian hingga 15.000 meter dengan jangkauan tanpa pengisian bahan bakar lebih dari 11.000 km. Pesawat ini menggunakan berbagai teknologi siluman yang mampu mengurangi deteksi radar, inframerah, akustik, dan elektromagnetik yang membuatnya sangat sulit untuk dilacak oleh sistem pertahanan udara. Sebelum digunakan untuk membombardir situs nuklir Iran, pesawat B-2 telah dipakai untuk menargetkan depot senjata bawah tanah Houthi di Yaman beberapa waktu lalu. Amerika Serikat mengerahkan 6 pesawat pengebom B-2 untuk menjatuhkan bom GBO Liba 7AB di pusat nuklir Fordow, Iran, Minggu 22 Juni. Adapun bom seberat 30.000 pon dengan 6.000 pon bahan peledak itu memang dikenal ampuh untuk menyerang Fordow, Iran. Dilansir dari bangkapos.com, bom GBO-57 didesain khusus untuk menghancurkan target yang terlindungi. Bom mematikan itu memiliki panjang 6,6 meter dan mempunyai lapisan baja keras. Selain itu memiliki peledak berpemicu khusus yang tidak langsung meledak saat menabrak permukaan. Senjata ini bisa menembus lapisan beton dan batu sebelum meledak tepat di target yang paling dalam. Sebagai informasi, Fordow merupakan situs nuklir rahasia Iran yang terletak jauh di bawah tanah. Diketahui hanya Amerika Serikat yang memiliki bom untuk menghancurkan Fordow tersebut. Lantas Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengecam Teheran akan ada serangan lanjutan jika Iran tak segera memilih jalan damai. Adapun Trump juga menyatakan masa depan Iran kini bergantung pada dua pilihan, yakni perdamaian atau tragedi. Amerika Serikat mulai mengerahkan pesawat pengebom B-2 Spirit ke Samudra Pasifik. Selain itu, beberapa pesawat KC-46 Pegasus mengisi bahan bakar tanda siap dikerahkan. Hal ini mengindikasikan dugaan Amerika Serikat membantu Israel dalam penyerangannya ke Iran. Dikutip dari tribunnews.com, pengerahan beberapa pesawat itu disampaikan pejabat setempat yang tak ingin disebutkan namanya pada Sabtu 21 Juni. Yang mengatakan Amerika Serikat sedang memindahkan pesawat pengebom B-2 Spirit ke Pulau Guam. Namun pejabat itu menolak mengungkapkan rincian pemindahan pesawat siluman tersebut. Meski begitu, salah satu pejabat mengatakan belum ada perintah lanjutan yang disampaikan terkait pesawat B-2 keluar Guam. Oleh sebab itu, belum dapat dipastikan apakah pemindahan itu berkaitan dengan serangan ke Iran. Sementara menurut data penerbangan yang dianalisis Fox News, ada 6 unit B-2 yang meninggalkan pangkalan udara Whiteman di Missouri. Keenam unit pesawat itu mengarah ke pangkalan udara Anderson di Guam. Pesawat pengebom itu diikuti oleh beberapa KC-46 Pegasus yang bisa mengisikan bahan bakar di udara. Pengerahan KC-46 menandakan B-2 sedang disiapkan untuk misi yang jauh dari Guam. Sementara Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengonfirmasi bahwa militernya menyerang 3 lokasi nuklir di Iran pada Sabtu 21 Juni. Adapun 3 lokasi nuklir itu yakni Fordow, Natanz, dan Esfahan. Presiden Iran yang mengungkap hak nuklir ini tak bisa dengan mudahnya dirampas dari pihak mana saja seperti itu. Presiden Iran Masoud Pezeshkian menegaskan Tribuners Hak Iran untuk menjalankan program nuklir untuk kepentingan sipil ini tidak dapat dirampas oleh perang ataupun ancaman. Jadi kata Pezeshkian, ini Iran selalu menyampaikan bahwa mereka siap memberikan jaminan dan membangun kepercayaan dalam kegiatan nuklir damai mereka dalam kerangka hukum internasional. Nah, ini dikutip kantor berita resmi Iran ya, IRNA. Kemudian katanya juga hak-hak yang diberikan kepada negara dan bangsa oleh hukum internasional ini tidak dapat dirampas dari mereka oleh ancaman atau perang begitu ya. Dan buntut dari penyerangan-penyerangan dan konflik yang terjadi, ini Kementerian Kesehatan Iran menyebutkan
Serangan Israel terhadap Iran ini telah menewaskan lebih dari 400 orang tribuners sejak dimulai pada minggu lalu ya, saat pertempuran berkecamuk antara kedua musuh bebuyutan itu. Dan hingga pagi ini, serangan Israel ini telah merenggut nyawa lebih dari 400 warga Iran yang tak berdaya dan juga menyebabkan 3.056 lainnya ini terluka oleh rudal dan pesawat tak berawak begitu. Israel ini yang telah mengklaim ya pada hari Sabtu bahwa mereka telah menunda program nuklir Iran setidaknya 2 tahun. Sehari setelah Presiden AS Donald Trump memperingatkan bahwa Teheran memiliki waktu maksimum 2 minggu untuk menghindari kemungkinan serangan udara Amerika. Itu tadi ya informasinya Tribuners tentang konflik Iran-Israel. Simak terus dan jangan sampai ketinggalan informasi-informasi terupdate lainnya. Konflik Israel dan Iran yang panas turut memunculkan ancaman pembunuhan terhadap pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei. Terkait potensi pembunuhan terhadap dirinya, Ali Khamenei dikabarkan menyiapkan semua skenario untuk menghadapi situasi terburuk. Satu di antaranya adalah menyiapkan 3 ulama sebagai calon pengganti dirinya. Namun dalam daftar calon yang disiapkan Khamenei tidak ada nama sang putra Mujtaba Khamenei yang pernah dikabarkan jadi calon terdepan pemimpin tertinggi Iran. Selain menyiapkan 3 calon pengganti, Khamenei juga telah memerintahkan penangguhan komunikasi elektronik dengan para komandan. Hal ini dilakukan agar keberadaannya tak terdeteksi oleh musuh. Adapun saat ini Ali Khamenei dilaporkan tengah bersembunyi di bunker. Ancaman pembunuhan terhadap Khamenei telah dilontarkan secara terang-terangan oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dalam wawancaranya bersama media. Netanyahu mengatakan jika Khamenei tewas, hal tersebut justru dapat mengakhiri konflik Israel dan Iran. Ancaman yang sama juga dilontarkan oleh Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, yang memperingatkan Khamenei bisa saja mengalami nasib yang sama seperti mantan Presiden Irak Saddam Hussein. Menanggapi hal tersebut, Kementerian Intelijen Iran telah memberlakukan tindakan ketat di Iran. Satu di antaranya adalah penerapan larangan penggunaan telepon atau perangkat elektronik oleh pejabat senior dan komandan militer. Penyerangan 3 situs nuklir Iran termasuk Fordo oleh Amerika Serikat menggunakan pesawat pengebom B-2 Spirit. Pejabat AS mengonfirmasi bahwa pesawat yang digunakan dalam misi tersebut adalah pesawat pengebom B-2 Spirit. B-2 Spirit belum menjadi satu-satunya pesawat yang dimiliki AS yang mampu menargetkan dan menghancurkan fasilitas nuklir Iran yang terkubur dalam seperti Fordo. Seorang pejabat AS yang tak disebutkan namanya, seperti yang dikutip dari The New York Times, mengatakan sejumlah bom seberat kurang lebih 14 kg digunakan dalam serangan ke Fordo ini. Sebelumnya dilaporkan bahwa pesawat pengebom B-2 Spirit tersebut telah dipindahkan ke Pulau Guam di Samudra Pasifik pada Sabtu 21 Juni. Adapun pesawat ini diketahui dirancang untuk menembus pertahanan udara yang sangat canggih. Pesawat tersebut berbentuk sayap terbang subsonik dengan rentang mencapai 52,12 meter dan diawaki oleh 2 kru. Selain itu, B-2 juga mampu membawa senjata hingga 18.000 kg termasuk konvensional dan nuklir. B-2 dapat melakukan misi serangan pada ketinggian hingga 15.000 meter dengan jangkauan tanpa pengisian bahan bakar lebih dari 11.000 km. Pesawat ini menggunakan berbagai teknologi siluman yang mampu mengurangi deteksi radar, inframerah, akustik, dan elektromagnetik yang membuatnya sangat sulit untuk dilacak oleh sistem pertahanan udara. Sebelum digunakan untuk membombardir situs nuklir Iran, pesawat B-2 telah dipakai untuk menargetkan depot senjata bawah tanah Houthi di Yaman beberapa waktu lalu. Amerika Serikat mengerahkan 6 pesawat pengebom B-2 untuk menjatuhkan bom GBO Liba 7AB di pusat nuklir Fordow, Iran, Minggu 22 Juni. Adapun bom seberat 30.000 pon dengan 6.000 pon bahan peledak itu memang dikenal ampuh untuk menyerang Fordow, Iran. Dilansir dari Bangkapos.com, bom GBO-57 didesain khusus untuk menghancurkan target yang terlindungi. Bom mematikan itu memiliki panjang 6,6 meter dan mempunyai lapisan baja keras.
Selain itu memiliki peledak berpemicu khusus yang tidak langsung meledak saat menabrak permukaan. Senjata ini bisa menembus lapisan beton dan batu sebelum meledak tepat di target yang paling dalam. Sebagai informasi, Fordo merupakan situs nuklir rahasia Iran yang terletak jauh di bawah tanah. Diketahui hanya Amerika Serikat yang memiliki bom untuk menghancurkan Fordo tersebut. Lantas Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengecam Teheran akan ada serangan lanjutan jika Iran tak segera memilih jalan damai. Adapun Trump juga menyatakan masa depan Iran kini bergantung pada dua pilihan, yakni perdamaian atau tragedi. Amerika Serikat mulai mengerahkan pesawat pengebom B-2 Spirit ke Samudra Pasifik. Selain itu, beberapa pesawat KC-46 Pegasus mengisi bahan bakar tanda siap dikerahkan. Hal ini mengindikasikan dugaan Amerika Serikat membantu Israel dalam penyerangannya ke Iran. Dikutip dari tribunnews.com, pengerahan beberapa pesawat itu disampaikan pejabat setempat yang tak ingin disebutkan namanya pada Sabtu 21 Juni. Ia mengatakan Amerika Serikat sedang memindahkan pesawat pengebom B-2 Spirit ke Pulau Guam. Namun pejabat itu menolak mengungkapkan rincian pemindahan pesawat siluman tersebut. Meski begitu, salah satu pejabat mengatakan belum ada perintah lanjutan yang disampaikan terkait pesawat B-2 keluar Guam. Oleh sebab itu, belum dapat dipastikan apakah pemindahan itu berkaitan dengan serangan ke Iran. Sementara menurut data penerbangan yang dianalisis Fox News, ada 6 unit B-2 yang meninggalkan pangkalan udara Whiteman di Missouri. Keenam unit pesawat itu mengarah ke pangkalan udara Anderson di Guam. Pesawat pengebom itu diikuti oleh beberapa KC-46 Pegasus yang bisa mengisikan bahan bakar di udara. Pengerahan KC-46 menandakan B-2 sedang disiapkan untuk misi yang jauh dari Guam. Sementara Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengonfirmasi bahwa militernya menyerang 3 lokasi nuklir di Iran pada Sabtu 21 Juni. Adapun 3 lokasi nuklir itu yakni Fordow, Natanz, dan Esfahan. Presiden Iran yang mengungkap hak nuklir ini tak bisa dengan mudahnya dirampas dari pihak mana saja seperti itu. Presiden Iran Masoud Pezeshkian menegaskan Tribuners hak Iran untuk menjalankan program nuklir untuk kepentingan sipil ini tidak dapat dirampas oleh perang ataupun ancaman. Jadi kata Pezeshkian, ini Iran selalu menyampaikan bahwa mereka siap memberikan jaminan dan membangun kepercayaan dalam kegiatan nuklir damai mereka dalam kerangka hukum internasional. Nah, ini dikutip kantor berita resmi Iran ya, IRNA. Kemudian katanya juga hak-hak yang diberikan kepada negara dan bangsa oleh hukum internasional ini tidak dapat dirampas dari mereka oleh ancaman atau perang begitu ya. Dan buntut dari penyerangan-penyerangan dan konflik yang terjadi, ini Kementerian Kesehatan Iran menyebutkan serangan Israel terhadap Iran ini telah menewaskan lebih dari 400 orang Tribuners sejak dimulai pada minggu lalu ya, saat pertempuran berkecamuk antara kedua musuh bebuyutan itu. Dan hingga pagi ini serangan Israel ini telah merenggut nyawa lebih dari 400 warga Iran yang tak berdaya dan juga menyebabkan 3.056 lainnya ini terluka oleh rudal dan pesawat tak berawak begitu. Israel ini yang telah mengklaim ya pada hari Sabtu bahwa mereka telah menunda program nuklir Iran setidaknya 2 tahun. Sehari setelah Presiden AS Donald Trump memperingatkan bahwa Teheran memiliki waktu maksimum 2 minggu untuk menghindari kemungkinan serangan udara Amerika. Itu tadi ya informasinya Tribuners tentang konflik Iran-Israel. Simak terus dan jangan sampai ketinggalan informasi-informasi terupdate lainnya. Konflik Israel dan Iran yang memanas turut memunculkan ancaman pembunuhan terhadap pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei. Terkait potensi pembunuhan terhadap dirinya, Ali Khamenei dikabarkan menyiapkan semua skenario untuk menghadapi situasi terburuk. Satu di antaranya adalah menyiapkan 3 ulama sebagai calon pengganti dirinya. Namun dalam daftar calon yang disiapkan Khamenei tidak ada nama sang putra Mujtaba Khamenei yang pernah dikabarkan jadi calon terdepan pemimpin tertinggi Iran. Selain menyiapkan 3 calon pengganti, Khamenei juga telah memerintahkan penangguhan komunikasi elektronik dengan para komandan. Hal ini dilakukan agar keberadaannya tak terdeteksi oleh musuh. Adapun saat ini Ali Khamenei dilaporkan tengah bersembunyi di bunker.
Ancaman pembunuhan terhadap Khamenei telah dilontarkan secara terang-terangan oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dalam wawancaranya bersama media. Netanyahu mengatakan jika Khamenei tewas, hal tersebut justru dapat mengakhiri konflik Israel dan Iran. Ancaman yang sama juga dilontarkan oleh Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, yang memperingatkan Khamenei bisa saja mengalami nasib yang sama seperti mantan Presiden Irak Saddam Hussein. Menanggapi hal tersebut, Kementerian Intelijen Iran telah memberlakukan tindakan ketat di Iran. Satu di antaranya adalah penerapan larangan penggunaan telepon atau perangkat elektronik oleh pejabat senior dan komandan militer. Penyerangan 3 situs nuklir Iran termasuk Fordo oleh Amerika Serikat menggunakan pesawat pengebom B-2 Spirit. Pejabat AS mengonfirmasi bahwa pesawat yang digunakan dalam misi tersebut adalah pesawat pengebom B-2 Spirit. B-2 Spirit belum menjadi satu-satunya pesawat yang dimiliki AS yang mampu menargetkan dan menghancurkan fasilitas nuklir Iran yang terkubur dalam seperti Fordo. Seorang pejabat AS yang tak disebutkan namanya, seperti yang dikutip dari The New York Times, mengatakan sejumlah bom seberat kurang lebih 14 kg digunakan dalam serangan ke Fordo ini. Sebelumnya dilaporkan bahwa pesawat pengebom B-2 Spirit tersebut telah dipindahkan ke Pulau Guam di Samudra Pasifik pada Sabtu 21 Juni. Adapun pesawat ini diketahui dirancang untuk menembus pertahanan udara yang sangat canggih. Pesawat tersebut berbentuk sayap terbang subsonik dengan rentang mencapai 52,12 meter dan diawaki oleh 2 kru. Selain itu, B-2 juga mampu membawa senjata hingga 18.000 kg, termasuk konvensional dan nuklir. B-2 dapat melakukan misi serangan pada ketinggian hingga 15.000 meter dengan jangkauan tanpa pengisian bahan bakar lebih dari 11.000 km. Pesawat ini menggunakan berbagai teknologi siluman yang mampu mengurangi deteksi radar, inframerah, akustik, dan elektromagnetik yang membuatnya sangat sulit untuk dilacak oleh sistem pertahanan udara. Sebelum digunakan untuk membombardir situs nuklir Iran, pesawat B-2 telah dipakai untuk menargetkan depot senjata bawah tanah Houthi di Yaman beberapa waktu lalu. Amerika Serikat mengerahkan 6 pesawat pengebom B-2 untuk menjatuhkan bom GBO Liba 7AB di pusat nuklir Fordo, Iran, Minggu 22 Juni. Adapun bom seberat 30.000 pon dengan 6.000 pon bahan peledak itu memang dikenal ampuh untuk menyerang Fordo, Iran. Dilansir dari bangkapos.com, bom GBO-57 didesain khusus untuk menghancurkan target yang terlindungi. Bom mematikan itu memiliki panjang 6,6 meter dan mempunyai lapisan baja keras. Selain itu memiliki peledak berpemicu khusus yang tidak langsung meledak saat menabrak permukaan. Senjata ini bisa menembus lapisan beton dan batu sebelum meledak tepat di target yang paling dalam. Sebagai informasi, Fordo merupakan situs nuklir rahasia Iran yang terletak jauh di bawah tanah. Diketahui hanya Amerika Serikat yang memiliki bom untuk menghancurkan Fordo tersebut. Lantas Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengecam Teheran akan ada serangan lanjutan jika Iran tak segera memilih jalan damai. Adapun Trump juga menyatakan masa depan Iran kini bergantung pada dua pilihan, yakni perdamaian atau tragedi. Amerika Serikat mulai mengerahkan pesawat pengebom B-2 Spirit ke Samudra Pasifik. Selain itu, beberapa pesawat KC-46 Pegasus mengisi bahan bakar tanda siap dikerahkan. Hal ini mengindikasikan dugaan Amerika Serikat membantu Israel dalam penyerangannya ke Iran. Dikutip dari tribunnews.com, pengerahan beberapa pesawat itu disampaikan pejabat setempat yang tak ingin disebutkan namanya pada Sabtu 21 Juni. Ia mengatakan Amerika Serikat sedang memindahkan pesawat pengebom B-2 Spirit ke Pulau Guam. Namun pejabat itu menolak mengungkapkan rincian pemindahan pesawat siluman tersebut. Meski begitu, salah satu pejabat mengatakan belum ada perintah lanjutan yang disampaikan terkait pesawat B-2 keluar Guam. Oleh sebab itu, belum dapat dipastikan apakah pemindahan itu
berkaitan dengan serangan ke Iran. Sementara menurut data penerbangan yang dianalisis Fox News, ada 6 unit B-2 yang meninggalkan pangkalan udara Whiteman di Missouri. Keenam unit pesawat itu mengarah ke pangkalan udara Anderson di Guam. Pesawat pengebom itu diikuti oleh beberapa KC-46 Pegasus yang bisa mengisikan bahan bakar di udara. Pengerahan KC-46 menandakan B-2 sedang disiapkan untuk misi yang jauh dari Guam. Sementara Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengonfirmasi bahwa militernya menyerang 3 lokasi nuklir di Iran pada Sabtu 21 Juni. Adapun 3 lokasi nuklir itu yakni Fordow, Natanz, dan Esfahan. Presiden Iran yang mengungkap hak nuklir ini tak bisa dengan mudahnya dirampas dari pihak mana saja seperti itu. Presiden Iran Masoud Pezeshkian menegaskan Tribunals Hak Iran untuk menjalankan program nuklir untuk kepentingan sipil ini tidak dapat dirampas oleh perang ataupun ancaman. Jadi kata Pezeshkian ini Iran selalu menyampaikan bahwa mereka siap memberikan jaminan dan membangun kepercayaan dalam kegiatan nuklir damai mereka dalam kerangka hukum internasional. Nah, ini dikutip kantor berita resmi Iran ya, IRNA. Kemudian katanya juga hak-hak yang diberikan kepada negara dan bangsa oleh hukum internasional ini tidak dapat dirampas dari mereka oleh ancaman atau perang begitu ya. Dan buntut dari penyerangan-penyerangan dan konflik yang terjadi, ini Kementerian Kesehatan Iran menyebutkan serangan Israel terhadap Iran ini telah menewaskan lebih dari 400 orang Tribuners sejak dimulai pada minggu lalu ya, saat pertempuran berkecamuk antara kedua musuh bebuyutan itu. Dan hingga pagi ini serangan Israel ini telah merenggut nyawa lebih dari 400 warga Iran yang tak berdaya dan juga menyebabkan 3.056 lainnya ini terluka oleh rudal dan pesawat tak berawak begitu. Israel ini yang telah mengklaim ya pada hari Sabtu bahwa mereka telah menunda program nuklir Iran setidaknya 2 tahun. Sehari setelah Presiden AS Donald Trump memperingatkan bahwa Teheran memiliki waktu maksimum 2 minggu untuk menghindari kemungkinan serangan udara Amerika. Itu tadi ya informasinya Tribuners tentang konflik Iran-Israel. Simak terus dan jangan sampai ketinggalan informasi-informasi terupdate lainnya. Konflik Israel dan Iran yang panas turut memunculkan ancaman pembunuhan terhadap pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei. Terkait potensi pembunuhan terhadap dirinya, Ali Khamenei dikabarkan menyiapkan semua skenario untuk menghadapi situasi terburuk. Satu di antaranya adalah menyiapkan 3 ulama sebagai calon pengganti dirinya. Namun dalam daftar calon yang disiapkan Khamenei tidak ada nama sang putra Mujtaba Khamenei yang pernah dikabarkan jadi calon terdepan pemimpin tertinggi Iran. Selain menyiapkan 3 calon pengganti, Khamenei juga telah memerintahkan penangguhan komunikasi elektronik dengan para komandan. Hal ini dilakukan agar keberadaannya tak terdeteksi oleh musuh. Adapun saat ini Ali Khamenei dilaporkan tengah bersembunyi di bunker. Ancaman pembunuhan terhadap Khamenei telah dilontarkan secara terang-terangan oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dalam wawancaranya bersama media. Netanyahu mengatakan jika Khamenei tewas, hal tersebut justru dapat mengakhiri konflik Israel dan Iran. Ancaman yang sama juga dilontarkan oleh Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, yang memperingatkan Khamenei bisa saja mengalami nasib yang sama seperti mantan Presiden Irak Saddam Hussein. Menanggapi hal tersebut, Kementerian Intelijen Iran telah memberlakukan tindakan ketat di Iran. Satu di antaranya adalah penerapan larangan penggunaan telepon atau perangkat elektronik oleh pejabat senior dan komandan militer. Penyerangan 3 situs nuklir Iran termasuk Fordow oleh Amerika Serikat menggunakan pesawat pengebom B-2 Spirit. Pejabat AS mengonfirmasi bahwa pesawat yang digunakan dalam misi tersebut adalah pesawat pengebom B-2 Spirit. B-2 Spirit belum menjadi satu-satunya pesawat yang dimiliki AS yang mampu menargetkan dan menghancurkan fasilitas nuklir Iran yang terkubur dalam seperti Fordow. Seorang pejabat AS yang tak disebutkan namanya, seperti yang dikutip dari The New York Times, mengatakan sejumlah bom seberat kurang lebih 14 kg digunakan dalam serangan ke Fordow ini. Sebelumnya dilaporkan bahwa pesawat pengebom B-2 Spirit tersebut telah dipindahkan ke Pulau Guam di Samudra Pasifik pada Sabtu 21 Juni.
Adapun pesawat ini diketahui dirancang untuk menembus pertahanan udara yang sangat canggih. Pesawat tersebut berbentuk sayap terbang subsonik dengan rentang mencapai 52,12 meter dan diawaki oleh 2 kru. Selain itu, B-2 juga mampu membawa senjata hingga 18.000 kg, termasuk konvensional dan nuklir. B-2 dapat melakukan misi serangan pada ketinggian hingga 15.000 meter dengan jangkauan tanpa pengisian bahan bakar lebih dari 11.000 km. Pesawat ini menggunakan berbagai teknologi siluman yang mampu mengurangi deteksi radar, inframerah, akustik, dan elektromagnetik yang membuatnya sangat sulit untuk dilacak oleh sistem pertahanan udara. Sebelum digunakan untuk membombardir situs nuklir Iran, pesawat B-2 telah dipakai untuk menargetkan depot senjata bawah tanah Houthi di Yaman beberapa waktu lalu. Amerika Serikat mengerahkan 6 pesawat pengebom B-2 untuk menjatuhkan bom GBO Liba 7AB di pusat nuklir Fordow, Iran, Minggu 22 Juni. Adapun bom seberat 30.000 pon dengan 6.000 pon bahan peledak itu memang dikenal ampuh untuk menyerang Fordow, Iran. Dilansir dari bangkapos.com, bom GBO-57 didesain khusus untuk menghancurkan target yang terlindungi. Bom mematikan itu memiliki panjang 6,6 meter dan mempunyai lapisan baja keras. Selain itu memiliki peledak berpemicu khusus yang tidak langsung meledak saat menabrak permukaan. Senjata ini bisa menembus lapisan beton dan batu sebelum meledak tepat di target yang paling dalam. Sebagai informasi, Fordow merupakan situs nuklir rahasia Iran yang terletak jauh di bawah tanah. Diketahui hanya Amerika Serikat yang memiliki bom untuk menghancurkan Fordow tersebut. Lantas Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengecam Teheran akan ada serangan lanjutan jika Iran tak segera memilih jalan damai. Adapun Trump juga menyatakan masa depan Iran kini bergantung pada dua pilihan, yakni perdamaian atau tragedi. Amerika Serikat mulai mengerahkan pesawat pengebom B-2 Spirit ke Samudra Pasifik. Selain itu, beberapa pesawat KC-46 Pegasus mengisi bahan bakar tanda siap dikerahkan. Hal ini mengindikasikan dugaan Amerika Serikat membantu Israel dalam penyerangannya ke Iran. Dikutip dari tribunnews.com, pengerahan beberapa pesawat itu disampaikan pejabat setempat yang tak ingin disebutkan namanya pada Sabtu 21 Juni. Ia mengatakan Amerika Serikat sedang memindahkan pesawat pengebom B-2 Spirit ke Pulau Guam. Namun pejabat itu menolak mengungkapkan rincian pemindahan pesawat siluman tersebut. Meski begitu, salah satu pejabat mengatakan belum ada perintah lanjutan yang disampaikan terkait pesawat B-2 keluar Guam. Oleh sebab itu, belum dapat dipastikan apakah pemindahan itu berkaitan dengan serangan ke Iran. Sementara menurut data penerbangan yang dianalisis Fox News, ada 6 unit B-2 yang meninggalkan pangkalan udara Whiteman di Missouri. Keenam unit pesawat itu mengarah ke pangkalan udara Anderson di Guam. Pesawat pengebom itu diikuti oleh beberapa KC-46 Pegasus yang bisa mengisikan bahan bakar di udara. Pengerahan KC-46 menandakan B-2 sedang disiapkan untuk misi yang jauh dari Guam. Sementara Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengonfirmasi bahwa militernya menyerang 3 lokasi nuklir di Iran pada Sabtu 21 Juni. Adapun 3 lokasi nuklir itu yakni Fordow, Natanz, dan Esfahan. Presiden Iran yang mengungkap hak nuklir ini tak bisa dengan mudahnya dirampas dari pihak mana saja seperti itu. Presiden Iran Masoud Pezeshkian menegaskan Tribuners hak Iran untuk menjalankan program nuklir untuk kepentingan sipil ini tidak dapat dirampas oleh perang ataupun ancaman. Jadi kata Pezeshkian, ini Iran selalu menyampaikan bahwa mereka siap memberikan jaminan dan membangun kepercayaan dalam kegiatan nuklir damai mereka dalam kerangka hukum internasional. Nah, ini dikutip kantor berita resmi Iran ya, IRNA. Kemudian katanya juga hak-hak yang diberikan kepada negara dan bangsa oleh hukum internasional ini tidak dapat dirampas dari mereka oleh ancaman atau perang begitu ya. Dan buntut dari penyerangan-penyerangan dan konflik yang terjadi, ini Kementerian Kesehatan Iran menyebutkan
Serangan Israel terhadap Iran ini telah menewaskan lebih dari 400 orang tribuners sejak dimulai pada minggu lalu ya, saat pertempuran berkecamuk antara kedua musuh bebuyutan itu. Dan hingga pagi ini, serangan Israel ini telah merenggut nyawa lebih dari 400 warga Iran yang tak berdaya dan juga menyebabkan 3.056 lainnya ini terluka oleh rudal dan pesawat tak berawak begitu. Israel ini yang telah mengklaim ya pada hari Sabtu bahwa mereka telah menunda program nuklir Iran setidaknya 2 tahun. Sehari setelah Presiden AS Donald Trump memperingatkan bahwa Teheran memiliki waktu maksimum 2 minggu untuk menghindari kemungkinan serangan udara Amerika. Itu tadi ya informasinya Tribuners tentang konflik Iran-Israel. Simak terus dan jangan sampai ketinggalan informasi-informasi terupdate lainnya. Konflik Israel dan Iran yang panas turut memunculkan ancaman pembunuhan terhadap pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei. Terkait potensi pembunuhan terhadap dirinya, Ali Khamenei dikabarkan menyiapkan semua skenario untuk menghadapi situasi terburuk. Satu di antaranya adalah menyiapkan 3 ulama sebagai calon pengganti dirinya. Namun dalam daftar calon yang disiapkan Khamenei tidak ada nama sang putra Mujtaba Khamenei yang pernah dikabarkan jadi calon terdepan pemimpin tertinggi Iran. Selain menyiapkan 3 calon pengganti, Khamenei juga telah memerintahkan penangguhan komunikasi elektronik dengan para komandan. Hal ini dilakukan agar keberadaannya tak terdeteksi oleh musuh. Adapun saat ini Ali Khamenei dilaporkan tengah bersembunyi di bunker. Ancaman pembunuhan terhadap Khamenei telah dilontarkan secara terang-terangan oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dalam wawancaranya bersama media. Netanyahu mengatakan jika Khamenei tewas, hal tersebut justru dapat mengakhiri konflik Israel dan Iran. Ancaman yang sama juga dilontarkan oleh Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, yang memperingatkan Khamenei bisa saja mengalami nasib yang sama seperti mantan Presiden Irak Saddam Hussein. Menanggapi hal tersebut, Kementerian Intelijen Iran telah memberlakukan tindakan ketat di Iran. Satu di antaranya adalah penerapan larangan penggunaan telepon atau perangkat elektronik oleh pejabat senior dan komandan militer. Penyerangan 3 situs nuklir Iran termasuk Fordo oleh Amerika Serikat menggunakan pesawat pengebom B-2 Spirit. Pejabat AS mengonfirmasi bahwa pesawat yang digunakan dalam misi tersebut adalah pesawat pengebom B-2 Spirit. B-2 Spirit belum menjadi satu-satunya pesawat yang dimiliki AS yang mampu menargetkan dan menghancurkan fasilitas nuklir Iran yang terkubur dalam seperti Fordo. Seorang pejabat AS yang tak disebutkan namanya, seperti yang dikutip dari The New York Times, mengatakan sejumlah bom seberat kurang lebih 14 kg digunakan dalam serangan ke Fordo ini. Sebelumnya dilaporkan bahwa pesawat pengebom B-2 Spirit tersebut telah dipindahkan ke Pulau Guam di Samudra Pasifik pada Sabtu 21 Juni. Adapun pesawat ini diketahui dirancang untuk menembus pertahanan udara yang sangat canggih. Pesawat tersebut berbentuk sayap terbang subsonik dengan rentang mencapai 52,12 meter dan diawaki oleh 2 kru. Selain itu, B-2 juga mampu membawa senjata hingga 18.000 kg, termasuk konvensional dan nuklir. B-2 dapat melakukan misi serangan pada ketinggian hingga 15.000 meter dengan jangkauan tanpa pengisian bahan bakar lebih dari 11.000 km. Pesawat ini menggunakan berbagai teknologi siluman yang mampu mengurangi deteksi radar, inframerah, akustik, dan elektromagnetik yang membuatnya sangat sulit untuk dilacak oleh sistem pertahanan udara. Sebelum digunakan untuk membombardir situs nuklir Iran, pesawat B-2 telah dipakai untuk menargetkan depot senjata bawah tanah Houthi di Yaman beberapa waktu lalu. Amerika Serikat mengerahkan 6 pesawat pengebom B-2 untuk menjatuhkan bom GBO Liba 7AB di pusat nuklir Fordo, Iran, Minggu 22 Juni. Adapun bom seberat 30.000 pon dengan 6.000 pon bahan peledak itu memang dikenal ampuh untuk menyerang Fordo, Iran. Dilansir dari bangkapos.com, bom GBO-57 didesain khusus untuk menghancurkan target yang terlindungi. Bom mematikan itu memiliki panjang 6,6 meter dan mempunyai lapisan baja keras.
Selain itu memiliki peledak berpemicu khusus yang tidak langsung meledak saat menabrak permukaan. Senjata ini bisa menembus lapisan beton dan batu sebelum meledak tepat di target yang paling dalam. Sebagai informasi, Fordow merupakan situs nuklir rahasia Iran yang terletak jauh di bawah tanah. Diketahui hanya Amerika Serikat yang memiliki bom untuk menghancurkan Fordow tersebut. Lantas Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengecam Teheran akan ada serangan lanjutan jika Iran tak segera memilih jalan damai. Adapun Trump juga menyatakan masa depan Iran kini bergantung pada dua pilihan, yakni perdamaian atau tragedi. Amerika Serikat mulai mengerahkan pesawat pengebom B-2 Spirit ke Samudra Pasifik. Selain itu, beberapa pesawat KC-46 Pegasus mengisi bahan bakar tanda siap dikerahkan. Hal ini mengindikasikan dugaan Amerika Serikat membantu Israel dalam penyerangannya ke Iran. Dikutip dari tribunnews.com, pengerahan beberapa pesawat itu disampaikan pejabat setempat yang tak ingin disebutkan namanya pada Sabtu 21 Juni. Ia mengatakan Amerika Serikat sedang memindahkan pesawat pengebom B-2 Spirit ke Pulau Guam. Namun pejabat itu menolak mengungkapkan rincian pemindahan pesawat siluman tersebut. Meski begitu, salah satu pejabat mengatakan belum ada perintah lanjutan yang disampaikan terkait pesawat B-2 keluar Guam. Oleh sebab itu, belum dapat dipastikan apakah pemindahan itu berkaitan dengan serangan ke Iran. Sementara menurut data penerbangan yang dianalisis Fox News, ada 6 unit B-2 yang meninggalkan pangkalan udara Whiteman di Missouri. Keenam unit pesawat itu mengarah ke pangkalan udara Anderson di Guam. Pesawat pengebom itu diikuti oleh beberapa KC-46 Pegasus yang bisa mengisikan bahan bakar di udara. Pengerahan KC-46 menandakan B-2 sedang disiapkan untuk misi yang jauh dari Guam. Sementara Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengonfirmasi bahwa militernya menyerang 3 lokasi nuklir di Iran pada Sabtu 21 Juni. Adapun 3 lokasi nuklir itu yakni Fordow, Natanz, dan Esfahan. Presiden Iran yang mengungkap hak nuklir ini tak bisa dengan mudahnya dirampas dari pihak mana saja seperti itu. Presiden Iran Masoud Pezeshkian menegaskan Tribuners hak Iran untuk menjalankan program nuklir untuk kepentingan sipil ini tidak dapat dirampas oleh perang ataupun ancaman. Jadi kata Pezeshkian ini Iran selalu menyampaikan bahwa mereka siap memberikan jaminan dan membangun kepercayaan dalam kegiatan nuklir damai mereka dalam kerangka hukum internasional. Nah, ini dikutip kantor berita resmi Iran ya, IRNA. Kemudian katanya juga hak-hak yang diberikan kepada negara dan bangsa oleh hukum internasional ini tidak dapat dirampas dari mereka oleh ancaman atau perang begitu ya. Dan buntut dari penyerangan-penyerangan dan konflik yang terjadi, ini Kementerian Kesehatan Iran menyebutkan serangan Israel terhadap Iran ini telah menewaskan lebih dari 400 orang Tribuners sejak dimulai pada minggu lalu ya, saat pertempuran berkecamuk antara kedua musuh bebuyutan itu. Dan hingga pagi ini serangan Israel ini telah merenggut nyawa lebih dari 400 warga Iran yang tak berdaya dan juga menyebabkan 3.056 lainnya ini terluka oleh rudal dan pesawat tak berawak begitu. Israel ini yang telah mengklaim ya pada hari Sabtu bahwa mereka telah menunda program nuklir Iran setidaknya 2 tahun. Sehari setelah Presiden AS Donald Trump memperingatkan bahwa Teheran memiliki waktu maksimum 2 minggu untuk menghindari kemungkinan serangan udara Amerika. Itu tadi ya informasinya Tribuners tentang konflik Iran-Israel. Simak terus dan jangan sampai ketinggalan informasi-informasi terupdate lainnya. Konflik Israel dan Iran yang memanas turut memunculkan ancaman pembunuhan terhadap pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei. Terkait potensi pembunuhan terhadap dirinya, Ali Khamenei dikabarkan menyiapkan semua skenario untuk menghadapi situasi terburuk. Satu di antaranya adalah menyiapkan 3 ulama sebagai calon pengganti dirinya. Namun dalam daftar calon yang disiapkan Khamenei tidak ada nama sang putra Mujtaba Khamenei yang pernah dikabarkan jadi calon terdepan pemimpin tertinggi Iran. Selain menyiapkan 3 calon pengganti, Khamenei juga telah memerintahkan penangguhan komunikasi elektronik dengan para komandan. Hal ini dilakukan agar keberadaannya tak terdeteksi oleh musuh. Adapun saat ini Ali Khamenei dilaporkan tengah bersembunyi di bunker.
Ancaman pembunuhan terhadap Khamenei telah dilontarkan secara terang-terangan oleh Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu dalam wawancaranya bersama media. Netanyahu mengatakan jika Khamenei tewas, hal tersebut justru dapat mengakhiri konflik Israel dan Iran. Ancaman yang sama juga dilontarkan oleh Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, yang memperingatkan Khamenei bisa saja mengalami nasib yang sama seperti mantan Presiden Irak Saddam Hussein. Menanggapi hal tersebut, Kementerian Intelijen Iran telah memberlakukan tindakan ketat di Iran. Satu di antaranya adalah penerapan larangan penggunaan telepon atau perangkat elektronik oleh pejabat senior dan komandan militer. Penyerangan 3 situs nuklir Iran termasuk Fordo oleh Amerika Serikat menggunakan pesawat pengebom B-2 Spirit. Pejabat AS mengonfirmasi bahwa pesawat yang digunakan dalam misi tersebut adalah pesawat pengebom B-2 Spirit. B-2 Spirit belum menjadi satu-satunya pesawat yang dimiliki AS yang mampu menargetkan dan menghancurkan fasilitas nuklir Iran yang terkubur dalam seperti Fordo. Seorang pejabat AS yang tak disebutkan namanya, seperti yang dikutip dari The New York Times, mengatakan sejumlah bom seberat kurang lebih 14 kg digunakan dalam serangan ke Fordo ini. Sebelumnya dilaporkan bahwa pesawat pengebom B-2 Spirit tersebut telah dipindahkan ke Pulau Guam di Samudra Pasifik pada Sabtu 21 Juni. Adapun pesawat ini diketahui dirancang untuk menembus pertahanan udara yang sangat canggih. Pesawat tersebut berbentuk sayap terbang subsonik dengan rentang mencapai 52,12 meter dan diawaki oleh 2 kru. Selain itu, B-2 juga mampu membawa senjata hingga 18.000 kg, termasuk konvensional dan nuklir. B-2 dapat melakukan misi serangan pada ketinggian hingga 15.000 meter dengan jangkauan tanpa pengisian bahan bakar lebih dari 11.000 km. Pesawat ini menggunakan berbagai teknologi siluman yang mampu mengurangi deteksi radar, inframerah, akustik, dan elektromagnetik yang membuatnya sangat sulit untuk dilacak oleh sistem pertahanan udara. Sebelum digunakan untuk membombardir situs nuklir Iran, pesawat B-2 telah dipakai untuk menargetkan depot senjata bawah tanah Houthi di Yaman beberapa waktu lalu. Amerika Serikat mengerahkan 6 pesawat pengebom B-2 untuk menjatuhkan bom GBO Liba 7AB di pusat nuklir Fordo, Iran, Minggu 22 Juni. Adapun bom seberat 30.000 pon dengan 6.000 pon bahan peledak itu memang dikenal ampuh untuk menyerang Fordo, Iran. Dilansir dari Bangkapos.com, bom GBO-57 didesain khusus untuk menghancurkan target yang terlindungi. Bom mematikan itu memiliki panjang 6,6 meter dan mempunyai lapisan baja keras. Selain itu memiliki peledak berpemicu khusus yang tidak langsung meledak saat menabrak permukaan. Senjata ini bisa menembus lapisan beton dan batu sebelum meledak tepat di target yang paling dalam. Sebagai informasi, Fordo merupakan situs nuklir rahasia Iran yang terletak jauh di bawah tanah. Diketahui hanya Amerika Serikat yang memiliki bom untuk menghancurkan Fordo tersebut. Lantas Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengecam Teheran akan ada serangan lanjutan jika Iran tak segera memilih jalan damai. Adapun Trump juga menyatakan masa depan Iran kini bergantung pada dua pilihan, yakni perdamaian atau tragedi. Amerika Serikat mulai mengerahkan pesawat pengebom B-2 Spirit ke Samudra Pasifik. Selain itu, beberapa pesawat KC-46 Pegasus mengisi bahan bakar tanda siap dikerahkan. Hal ini mengindikasikan dugaan Amerika Serikat membantu Israel dalam penyerangannya ke Iran. Dikutip dari Tribunnews.com, pengerahan beberapa pesawat itu disampaikan pejabat setempat yang tak ingin disebutkan namanya pada Sabtu 21 Juni. Ia mengatakan Amerika Serikat sedang memindahkan pesawat pengebom B-2 Spirit ke Pulau Guam. Namun pejabat itu menolak mengungkapkan rincian pemindahan pesawat siluman tersebut. Meski begitu, salah satu pejabat mengatakan belum ada perintah lanjutan yang disampaikan terkait pesawat B-2 keluar Guam. Oleh sebab itu, belum dapat dipastikan apakah pemindahan itu berkaitan dengan serangan ke Iran. Sementara menurut data penerbangan yang dianalisis Fox News, ada 6 unit B-2 yang meninggalkan pangkalan udara
Whiteman di Missouri. Keenam unit pesawat itu mengarah ke pangkalan udara Anderson di Guam. Pesawat pengebom itu diikuti oleh beberapa KC-46 Pegasus yang bisa mengisikan bahan bakar di udara. Pengarahan KC-46 menandakan B-2 sedang disiapkan untuk misi yang jauh dari Guam. Sementara Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengonfirmasi bahwa militernya menyerang 3 lokasi nuklir di Iran pada Sabtu 21 Juni. Adapun 3 lokasi nuklir itu yakni Fordow, Natanz, dan Esfahan. Presiden Iran yang mengungkap hak nuklir ini tak bisa dengan mudahnya dirampas dari pihak mana saja seperti itu. Presiden Iran Masoud Pezeshkian menegaskan Tribunal Hak Iran untuk menjalankan program nuklir untuk kepentingan sipil ini tidak dapat dirampas oleh perang ataupun ancaman. Jadi kata Pezeshkian, ini Iran selalu menyampaikan bahwa mereka siap memberikan jaminan dan membangun kepercayaan dalam kegiatan nuklir damai mereka dalam kerangka hukum internasional. Nah, ini dikutip kantor berita resmi Iran ya, IRNA. Kemudian katanya juga hak-hak yang diberikan kepada negara dan bangsa oleh hukum internasional ini tidak dapat dirampas dari mereka oleh ancaman atau perang begitu ya. Dan buntut dari penyerangan-penyerangan dan konflik yang terjadi, ini Kementerian Kesehatan Iran menyebutkan serangan Israel terhadap Iran ini telah menewaskan lebih dari 400 orang tribuners sejak dimulai pada minggu lalu ya, saat pertempuran berkecamuk antara kedua musuh bebuyutan itu. Dan hingga pagi ini serangan Israel ini telah merenggut nyawa lebih dari 400 warga Iran yang tak berdaya dan juga menyebabkan 3.056 lainnya ini terluka oleh rudal dan pesawat tak berawak begitu. Israel ini yang telah mengklaim ya pada hari Sabtu bahwa mereka telah menunda program nuklir Iran setidaknya 2 tahun. Sehari setelah Presiden AS Donald Trump memperingatkan bahwa Teheran memiliki waktu maksimum 2 minggu untuk menghindari kemungkinan serangan udara Amerika. Itu tadi ya informasinya Tribuners tentang konflik Iran-Israel. Simak terus dan jangan sampai ketinggalan informasi-informasi terupdate lainnya. Konflik Israel dan Iran yang panas turut memunculkan ancaman pembunuhan terhadap pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei. Terkait potensi pembunuhan terhadap dirinya, Ali Khamenei dikabarkan menyiapkan semua skenario untuk menghadapi situasi terburuk. Satu di antaranya adalah menyiapkan 3 ulama sebagai calon pengganti dirinya. Namun dalam daftar calon yang disiapkan Khamenei tidak ada nama sang putra Mujtaba Khamenei yang pernah dikabarkan jadi calon terdepan pemimpin tertinggi Iran. Selain menyiapkan 3 calon pengganti, Khamenei juga telah memerintahkan penangguhan komunikasi elektronik dengan para komandan. Hal ini dilakukan agar keberadaannya tak terdeteksi oleh musuh. Adapun saat ini Ali Khamenei dilaporkan tengah bersembunyi di bunker. Ancaman pembunuhan terhadap Khamenei telah dilontarkan secara terang-terangan oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dalam wawancaranya bersama media. Netanyahu mengatakan jika Khamenei tewas, hal tersebut justru dapat mengakhiri konflik Israel dan Iran. Ancaman yang sama juga dilontarkan oleh Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, yang memperingatkan Khamenei bisa saja mengalami nasib yang sama seperti mantan Presiden Irak Saddam Hussein. Menanggapi hal tersebut, Kementerian Intelijen Iran telah memberlakukan tindakan ketat di Iran. Satu di antaranya adalah penerapan larangan penggunaan telepon atau perangkat elektronik oleh pejabat senior dan komandan militer. Penyerangan 3 situs nuklir Iran termasuk Fordow oleh Amerika Serikat menggunakan pesawat pengebom B-2 Spirit. Pejabat AS mengonfirmasi bahwa pesawat yang digunakan dalam misi tersebut adalah pesawat pengebom B-2 Spirit. B-2 Spirit belum menjadi satu-satunya pesawat yang dimiliki AS yang mampu menargetkan dan menghancurkan fasilitas nuklir Iran yang terkubur dalam seperti Fordow. Seorang pejabat AS yang tak disebutkan namanya, seperti yang dikutip dari The New York Times, mengatakan sejumlah bom seberat kurang lebih 14 kg digunakan dalam serangan ke Fordow ini. Sebelumnya dilaporkan bahwa pesawat pengebom B-2 Spirit tersebut telah dipindahkan ke Pulau Guam di Samudra Pasifik pada Sabtu 21 Juni. Adapun pesawat ini diketahui dirancang untuk menembus pertahanan udara yang sangat canggih.
Pesawat tersebut berbentuk sayap terbang subsonik dengan rentang mencapai 52,12 meter dan diawaki oleh 2 kru. Selain itu, B-2 juga mampu membawa senjata hingga 18.000 kg, termasuk konvensional dan nuklir. B-2 dapat melakukan misi serangan pada ketinggian hingga 15.000 meter dengan jangkauan tanpa pengisian bahan bakar lebih dari 11.000 km. Pesawat ini menggunakan berbagai teknologi siluman yang mampu mengurangi deteksi radar, inframerah, akustik, dan elektromagnetik yang membuatnya sangat sulit untuk dilacak oleh sistem pertahanan udara. Sebelum digunakan untuk membombardir situs nuklir Iran, pesawat B-2 telah dipakai untuk menargetkan depot senjata bawah tanah Houthi di Yaman beberapa waktu lalu. Amerika Serikat mengerahkan 6 pesawat pengebom B-2 untuk menjatuhkan bom GBO Liba 7AB di pusat nuklir Fordow, Iran, Minggu 22 Juni. Adapun bom seberat 30.000 pon dengan 6.000 pon bahan peledak itu memang dikenal ampuh untuk menyerang Fordow, Iran. Dilansir dari bangkapos.com, bom GBO-57 didesain khusus untuk menghancurkan target yang terlindungi. Bom mematikan itu memiliki panjang 6,6 meter dan mempunyai lapisan baja keras. Selain itu memiliki peledak berpemicu khusus yang tidak langsung meledak saat menabrak permukaan. Senjata ini bisa menembus lapisan beton dan batu sebelum meledak tepat di target yang paling dalam. Sebagai informasi, Fordow merupakan situs nuklir rahasia Iran yang terletak jauh di bawah tanah. Diketahui hanya Amerika Serikat yang memiliki bom untuk menghancurkan Fordow tersebut. Lantas Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengecam Teheran akan ada serangan lanjutan jika Iran tak segera memilih jalan damai. Adapun Trump juga menyatakan masa depan Iran kini bergantung pada dua pilihan, yakni perdamaian atau tragedi. Amerika Serikat mulai mengerahkan pesawat pengebom B-2 Spirit ke Samudra Pasifik. Selain itu, beberapa pesawat KC-46 Pegasus mengisi bahan bakar tanda siap dikerahkan. Hal ini mengindikasikan dugaan Amerika Serikat membantu Israel dalam penyerangannya ke Iran. Dikutip dari tribunnews.com, pengerahan beberapa pesawat itu disampaikan pejabat setempat yang tak ingin disebutkan namanya pada Sabtu 21 Juni. Ia mengatakan Amerika Serikat sedang memindahkan pesawat pengebom B-2 Spirit ke Pulau Guam. Namun pejabat itu menolak mengungkapkan rincian pemindahan pesawat siluman tersebut. Meski begitu, salah satu pejabat mengatakan belum ada perintah lanjutan yang disampaikan terkait pesawat B-2 keluar Guam. Oleh sebab itu, belum dapat dipastikan apakah pemindahan itu berkaitan dengan serangan ke Iran. Sementara menurut data penerbangan yang dianalisis Fox News, ada 6 unit B-2 yang meninggalkan pangkalan udara Whiteman di Missouri. Keenam unit pesawat itu mengarah ke pangkalan udara Anderson di Guam. Pesawat pengebom itu diikuti oleh beberapa KC-46 Pegasus yang bisa mengisikan bahan bakar di udara. Pengerahan KC-46 menandakan B-2 sedang disiapkan untuk misi yang jauh dari Guam. Sementara Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengonfirmasi bahwa militernya menyerang 3 lokasi nuklir di Iran pada Sabtu 21 Juni. Adapun 3 lokasi nuklir itu yakni Fordow, Natanz, dan Esfahan. Presiden Iran yang mengungkap hak nuklir ini tak bisa dengan mudahnya dirampas dari pihak mana saja seperti itu. Presiden Iran Masoud Pezeshkian menegaskan Tribuners Hak Iran untuk menjalankan program nuklir untuk kepentingan sipil ini tidak dapat dirampas oleh perang ataupun ancaman. Jadi kata Pezeshkian, ini Iran selalu menyampaikan bahwa mereka siap memberikan jaminan dan membangun kepercayaan dalam kegiatan nuklir damai mereka dalam kerangka hukum internasional. Nah, ini dikutip kantor berita resmi Iran ya, IRNA. Kemudian katanya juga hak-hak yang diberikan kepada negara dan bangsa oleh hukum internasional ini tidak dapat dirampas dari mereka oleh ancaman atau perang begitu ya. Dan buntut dari penyerangan-penyerangan dan konflik yang terjadi, ini Kementerian Kesehatan Iran menyebutkan
Serangan Israel terhadap Iran ini telah menewaskan lebih dari 400 orang tribuners sejak dimulai pada minggu lalu ya, saat pertempuran berkecamuk antara kedua musuh bebuyutan itu. Dan hingga pagi ini serangan Israel ini telah merenggut nyawa lebih dari 400 warga Iran yang tak berdaya dan juga menyebabkan 3.056 lainnya ini terluka oleh rudal dan pesawat tak berawak begitu. Israel ini yang telah mengklaim ya pada hari Sabtu bahwa mereka telah menunda program nuklir Iran setidaknya 2 tahun. Sehari setelah Presiden AS Donald Trump memperingatkan bahwa Teheran memiliki waktu maksimum 2 minggu untuk menghindari kemungkinan serangan udara Amerika. Itu tadi ya informasinya Tribuners tentang konflik Iran-Israel. Simak terus dan jangan sampai ketinggalan informasi-informasi terupdate lainnya. Konflik Israel dan Iran yang panas turut memunculkan ancaman pembunuhan terhadap pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei. Terkait potensi pembunuhan terhadap dirinya, Ali Khamenei dikabarkan menyiapkan semua skenario untuk menghadapi situasi terburuk. Satu di antaranya adalah menyiapkan 3 ulama sebagai calon pengganti dirinya. Namun dalam daftar calon yang disiapkan Khamenei tidak ada nama sang putra Mujtaba Khamenei yang pernah dikabarkan jadi calon terdepan pemimpin tertinggi Iran. Selain menyiapkan 3 calon pengganti, Khamenei juga telah memerintahkan penangguhan komunikasi elektronik dengan para komandan. Hal ini dilakukan agar keberadaannya tak terdeteksi oleh musuh. Adapun saat ini Ali Khamenei dilaporkan tengah bersembunyi di bunker. Ancaman pembunuhan terhadap Khamenei telah dilontarkan secara terang-terangan oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dalam wawancaranya bersama media. Netanyahu mengatakan jika Khamenei tewas, hal tersebut justru dapat mengakhiri konflik Israel dan Iran. Ancaman yang sama juga dilontarkan oleh Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, yang memperingatkan Khamenei bisa saja mengalami nasib yang sama seperti mantan Presiden Irak Saddam Hussein. Menanggapi hal tersebut, Kementerian Intelijen Iran telah memberlakukan tindakan ketat di Iran. Satu di antaranya adalah penerapan larangan penggunaan telepon atau perangkat elektronik oleh pejabat senior dan komandan militer. Penyerangan 3 situs nuklir Iran termasuk Fordo oleh Amerika Serikat menggunakan pesawat pengebom B-2 Spirit. Pejabat AS mengonfirmasi bahwa pesawat yang digunakan dalam misi tersebut adalah pesawat pengebom B-2 Spirit. B-2 Spirit belum menjadi satu-satunya pesawat yang dimiliki AS yang mampu menargetkan dan menghancurkan fasilitas nuklir Iran yang terkubur dalam seperti Fordo. Seorang pejabat AS yang tak disebutkan namanya, seperti yang dikutip dari The New York Times, mengatakan sejumlah bom seberat kurang lebih 14 kg digunakan dalam serangan ke Fordo ini. Sebelumnya dilaporkan bahwa pesawat pengebom B-2 Spirit tersebut telah dipindahkan ke Pulau Guam di Samudra Pasifik pada Sabtu 21 Juni. Adapun pesawat ini diketahui dirancang untuk menembus pertahanan udara yang sangat canggih. Pesawat tersebut berbentuk sayap terbang subsonik dengan rentang mencapai 52,12 meter dan diawaki oleh 2 kru. Selain itu, B-2 juga mampu membawa senjata hingga 18.000 kg, termasuk konvensional dan nuklir. B-2 dapat melakukan misi serangan pada ketinggian hingga 15.000 meter dengan jangkauan tanpa pengisian bahan bakar lebih dari 11.000 km. Pesawat ini menggunakan berbagai teknologi siluman yang mampu mengurangi deteksi radar, inframerah, akustik, dan elektromagnetik yang membuatnya sangat sulit untuk dilacak oleh sistem pertahanan udara. Sebelum digunakan untuk membombardir situs nuklir Iran, pesawat B-2 telah dipakai untuk menargetkan depot senjata bawah tanah Houthi di Yaman beberapa waktu lalu. Amerika Serikat mengerahkan 6 pesawat pengebom B-2 untuk menjatuhkan bom GBO Liba 7AB di pusat nuklir Fordo, Iran, Minggu 22 Juni. Adapun bom seberat 30.000 pon dengan 6.000 pon bahan peledak itu memang dikenal ampuh untuk menyerang Fordo, Iran.
Dilansir dari Bangkapos.com, bom GBO-57 didesain khusus untuk menghancurkan target yang terlindungi. Bom mematikan itu memiliki panjang 6,6 meter dan mempunyai lapisan baja keras. Selain itu memiliki peledak berpemicu khusus yang tidak langsung meledak saat menabrak permukaan. Senjata ini bisa menembus lapisan beton dan batu sebelum meledak tepat di target yang paling dalam. Sebagai informasi, Fordow merupakan situs nuklir rahasia Iran yang terletak jauh di bawah tanah. Diketahui hanya Amerika Serikat yang memiliki bom untuk menghancurkan Fordow tersebut. Lantas Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengecam Teheran akan ada serangan lanjutan jika Iran tak segera memilih jalan damai. Adapun Trump juga menyatakan masa depan Iran kini bergantung pada dua pilihan, yakni perdamaian atau tragedi. Amerika Serikat mulai mengerahkan pesawat pengebom B-2 Spirit ke Samudra Pasifik. Selain itu, beberapa pesawat KC-46 Pegasus mengisi bahan bakar tanda siap dikerahkan. Hal ini mengindikasikan dugaan Amerika Serikat membantu Israel dalam penyerangannya ke Iran. Dikutip dari Tribunnews.com, pengerahan beberapa pesawat itu disampaikan pejabat setempat yang tak ingin disebutkan namanya pada Sabtu 21 Juni. Ia mengatakan Amerika Serikat sedang memindahkan pesawat pengebom B-2 Spirit ke Pulau Guam. Namun pejabat itu menolak mengungkapkan rincian pemindahan pesawat siluman tersebut. Meski begitu, salah satu pejabat mengatakan belum ada perintah lanjutan yang disampaikan terkait pesawat B-2 keluar Guam. Oleh sebab itu, belum dapat dipastikan apakah pemindahan itu berkaitan dengan serangan ke Iran. Sementara menurut data penerbangan yang dianalisis Fox News, ada 6 unit B-2 yang meninggalkan pangkalan udara Whiteman di Missouri. Keenam unit pesawat itu mengarah ke pangkalan udara Anderson di Guam. Pesawat pengebom itu diikuti oleh beberapa KC-46 Pegasus yang bisa mengisikan bahan bakar di udara. Pengerahan KC-46 menandakan B-2 sedang disiapkan untuk misi yang jauh dari Guam. Sementara Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengonfirmasi bahwa militernya menyerang 3 lokasi nuklir di Iran pada Sabtu 21 Juni. Adapun 3 lokasi nuklir itu yakni Fordow, Natanz, dan Esfahan. Presiden Iran yang mengungkap hak nuklir ini tak bisa dengan mudahnya dirampas dari pihak mana saja seperti itu. Presiden Iran Masoud Pezeshkian menegaskan Tribuners hak Iran untuk menjalankan program nuklir untuk kepentingan sipil ini tidak dapat dirampas oleh perang ataupun ancaman. Jadi kata Pezeshkian, ini Iran selalu menyampaikan bahwa mereka siap memberikan jaminan dan membangun kepercayaan dalam kegiatan nuklir damai mereka dalam kerangka hukum internasional. Nah, ini dikutip kantor berita resmi Iran ya, IRNA. Kemudian katanya juga hak-hak yang diberikan kepada negara dan bangsa oleh hukum internasional ini tidak dapat dirampas dari mereka oleh ancaman atau perang begitu ya. Dan buntut dari penyerangan-penyerangan dan konflik yang terjadi, ini Kementerian Kesehatan Iran menyebutkan serangan Israel terhadap Iran ini telah menewaskan lebih dari 400 orang Tribuners sejak dimulai pada minggu lalu ya, saat pertempuran berkecamuk antara kedua musuh bebuyutan itu. Dan hingga pagi ini serangan Israel ini telah merenggut nyawa lebih dari 400 warga Iran yang tak berdaya dan juga menyebabkan 3.056 lainnya ini terluka oleh rudal dan pesawat tak berawak begitu. Israel ini yang telah mengklaim ya pada hari Sabtu bahwa mereka telah menunda program nuklir Iran setidaknya 2 tahun. Sehari setelah Presiden AS Donald Trump memperingatkan bahwa Teheran memiliki waktu maksimum 2 minggu untuk menghindari kemungkinan serangan udara Amerika. Itu tadi ya informasinya Tribuners tentang konflik Iran-Israel. Simak terus dan jangan sampai ketinggalan informasi-informasi terupdate lainnya. Konflik Israel dan Iran yang panas turut memunculkan ancaman pembunuhan terhadap pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei. Terkait potensi pembunuhan terhadap dirinya, Ali Khamenei dikabarkan menyiapkan semua skenario untuk menghadapi situasi terburuk. Satu di antaranya adalah menyiapkan 3 ulama sebagai calon pengganti dirinya. Namun dalam daftar calon yang disiapkan Khamenei tidak ada nama sang putra Mujtaba Khamenei yang pernah dikabarkan jadi calon terdepan pemimpin tertinggi Iran.
Selain menyiapkan 3 calon pengganti, Khamenei juga telah memerintahkan penangguhan komunikasi elektronik dengan para komandan. Hal ini dilakukan agar keberadaannya tak terdeteksi oleh musuh. Adapun saat ini Ali Khamenei dilaporkan tengah bersembunyi di bunker. Ancaman pembunuhan terhadap Khamenei telah dilontarkan secara terang-terangan oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dalam wawancaranya bersama media. Netanyahu mengatakan jika Khamenei tewas, hal tersebut justru dapat mengakhiri konflik Israel dan Iran. Ancaman yang sama juga dilontarkan oleh Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, yang memperingatkan Khamenei bisa saja mengalami nasib yang sama seperti mantan Presiden Irak Saddam Hussein. Menanggapi hal tersebut, Kementerian Intelijen Iran telah memberlakukan tindakan ketat di Iran. Satu di antaranya adalah penerapan larangan penggunaan telepon atau perangkat elektronik oleh pejabat senior dan komandan militer. Penyerangan 3 situs nuklir Iran termasuk Fordo oleh Amerika Serikat menggunakan pesawat pengebom B-2 Spirit. Pejabat AS mengonfirmasi bahwa pesawat yang digunakan dalam misi tersebut adalah pesawat pengebom B-2 Spirit. B-2 Spirit belum menjadi satu-satunya pesawat yang dimiliki AS yang mampu menargetkan dan menghancurkan fasilitas nuklir Iran yang terkubur dalam seperti Fordo. Seorang pejabat AS yang tak disebutkan namanya, seperti yang dikutip dari The New York Times, mengatakan sejumlah bom seberat kurang lebih 14 kg digunakan dalam serangan ke Fordo ini. Sebelumnya dilaporkan bahwa pesawat pengebom B-2 Spirit tersebut telah dipindahkan ke Pulau Guam di Samudra Pasifik pada Sabtu 21 Juni. Adapun pesawat ini diketahui dirancang untuk menembus pertahanan udara yang sangat canggih. Pesawat tersebut berbentuk sayap terbang subsonik dengan rentang mencapai 52,12 meter dan diawaki oleh 2 kru. Selain itu, B-2 juga mampu membawa senjata hingga 18.000 kg, termasuk konvensional dan nuklir. B-2 dapat melakukan misi serangan pada ketinggian hingga 15.000 meter dengan jangkauan tanpa pengisian bahan bakar lebih dari 11.000 km. Pesawat ini menggunakan berbagai teknologi siluman yang mampu mengurangi deteksi radar, inframerah, akustik, dan elektromagnetik yang membuatnya sangat sulit untuk dilacak oleh sistem pertahanan udara. Sebelum digunakan untuk membombardir situs nuklir Iran, pesawat B-2 telah dipakai untuk menargetkan depot senjata bawah tanah Houthi di Yaman beberapa waktu lalu. Amerika Serikat mengerahkan 6 pesawat pengebom B-2 untuk menjatuhkan bom GBO Liba 7AB di pusat nuklir Fordo, Iran, Minggu 22 Juni. Adapun bom seberat 30.000 pon dengan 6.000 pon bahan peledak itu memang dikenal ampuh untuk menyerang Fordo, Iran. Dilansir dari bangkapos.com, bom GBO-57 didesain khusus untuk menghancurkan target yang terlindungi. Bom mematikan itu memiliki panjang 6,6 meter dan mempunyai lapisan baja keras. Selain itu memiliki peledak berpemicu khusus yang tidak langsung meledak saat menabrak permukaan. Senjata ini bisa menembus lapisan beton dan batu sebelum meledak tepat di target yang paling dalam. Sebagai informasi, Fordo merupakan situs nuklir rahasia Iran yang terletak jauh di bawah tanah. Diketahui hanya Amerika Serikat yang memiliki bom untuk menghancurkan Fordo tersebut. Lantas Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengecam Teheran akan ada serangan lanjutan jika Iran tak segera memilih jalan damai. Adapun Trump juga menyatakan masa depan Iran kini bergantung pada 2 pilihan, yakni perdamaian atau tragedi. Amerika Serikat mulai mengerahkan pesawat pengebom B-2 Spirit ke Samudra Pasifik. Selain itu, beberapa pesawat KC-46 Pegasus mengisi bahan bakar, tanda siap dikerahkan. Hal ini mengindikasikan dugaan Amerika Serikat membantu Israel dalam penyerangannya ke Iran.
Dikutip dari tribunnews.com, pengerahan beberapa pesawat itu disampaikan pejabat setempat yang tak ingin disebutkan namanya pada Sabtu 21 Juni. Ia mengatakan Amerika Serikat sedang memindahkan pesawat pengebom B-2 Spirit ke Pulau Guam. Namun pejabat itu menolak mengungkapkan rincian pemindahan pesawat siluman tersebut. Meski begitu, salah satu pejabat mengatakan belum ada perintah lanjutan yang disampaikan terkait pesawat B-2 keluar Guam. Oleh sebab itu, belum dapat dipastikan apakah pemindahan itu berkaitan dengan serangan ke Iran. Sementara menurut data penerbangan yang dianalisis Fox News, ada 6 unit B-2 yang meninggalkan pangkalan udara Whiteman di Missouri. Keenam unit pesawat itu mengarah ke pangkalan udara Anderson di Guam. Pesawat pengebom itu diikuti oleh beberapa KC-46 Pegasus yang bisa mengisikan bahan bakar di udara. Pengerahan KC-46 menandakan B-2 sedang disiapkan untuk misi yang jauh dari Guam. Sementara Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengonfirmasi bahwa militernya menyerang 3 lokasi nuklir di Iran pada Sabtu 21 Juni. Adapun 3 lokasi nuklir itu yakni Fordow, Natanz, dan Esfahan. Presiden Iran yang mengungkap hak nuklir ini tak bisa dengan mudahnya dirampas dari pihak mana saja seperti itu. Presiden Iran Masoud Pezeshkian menegaskan Tribuners hak Iran untuk menjalankan program nuklir untuk kepentingan sipil ini tidak dapat dirampas oleh perang ataupun ancaman. Jadi kata Pezeshkian ini Iran selalu menyampaikan bahwa mereka siap memberikan jaminan dan membangun kepercayaan dalam kegiatan nuklir damai mereka dalam kerangka hukum internasional. Nah, ini dikutip kantor berita resmi Iran ya, IRNA. Kemudian katanya juga hak-hak yang diberikan kepada negara dan bangsa oleh hukum internasional ini tidak dapat dirampas dari mereka oleh ancaman atau perang begitu ya. Dan buntut dari penyerangan-penyerangan dan konflik yang terjadi, ini Kementerian Kesehatan Iran menyebutkan serangan Israel terhadap Iran ini telah menewaskan lebih dari 400 orang Tribuners sejak dimulai pada minggu lalu ya, saat pertempuran berkecamuk antara kedua musuh bebuyutan itu. Dan hingga pagi ini serangan Israel ini telah merenggut nyawa lebih dari 400 warga Iran yang tak berdaya dan juga menyebabkan 3.056 lainnya ini terluka oleh rudal dan pesawat tak berawak begitu. Israel ini yang telah mengklaim ya pada hari Sabtu bahwa mereka telah menunda program nuklir Iran setidaknya 2 tahun. Sehari setelah Presiden AS Donald Trump memperingatkan bahwa Teheran memiliki waktu maksimum 2 minggu untuk menghindari kemungkinan serangan udara Amerika. Itu tadi ya informasinya Tribuners tentang konflik Iran-Israel. Simak terus dan jangan sampai ketinggalan informasi-informasi terupdate lainnya. Konflik Israel dan Iran yang panas turut memunculkan ancaman pembunuhan terhadap pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei. Terkait potensi pembunuhan terhadap dirinya, Ali Khamenei dikabarkan menyiapkan semua skenario untuk menghadapi situasi terburuk. Satu di antaranya adalah menyiapkan 3 ulama sebagai calon pengganti dirinya. Namun dalam daftar calon yang disiapkan Khamenei tidak ada nama sang putra Mujtaba Khamenei yang pernah dikabarkan jadi calon terdepan pemimpin tertinggi Iran. Selain menyiapkan 3 calon pengganti, Khamenei juga telah memerintahkan penangguhan komunikasi elektronik dengan para komandan. Hal ini dilakukan agar keberadaannya tak terdeteksi oleh musuh. Adapun saat ini Ali Khamenei dilaporkan tengah bersembunyi di bunker. Ancaman pembunuhan terhadap Khamenei telah dilontarkan secara terang-terangan oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dalam wawancaranya bersama media. Netanyahu mengatakan jika Khamenei tewas, hal tersebut justru dapat mengakhiri konflik Israel dan Iran. Ancaman yang sama juga dilontarkan oleh Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, yang memperingatkan Khamenei bisa saja mengalami nasib yang sama seperti mantan Presiden Irak Saddam Hussein. Menanggapi hal tersebut, Kementerian Intelijen Iran telah memberlakukan tindakan ketat di Iran. Satu di antaranya adalah penerapan larangan penggunaan telepon atau perangkat elektronik oleh pejabat senior dan komandan militer. Penyerangan 3 situs nuklir Iran termasuk Fordow oleh Amerika Serikat menggunakan pesawat pengebom B-2 Spirit. Pejabat AS mengonfirmasi bahwa pesawat yang digunakan dalam misi tersebut adalah
pesawat pengebom B-2 Spirit. B-2 Spirit belum menjadi satu-satunya pesawat yang dimiliki AS yang mampu menargetkan dan menghancurkan fasilitas nuklir Iran yang terkubur dalam seperti Fordow. Seorang pejabat AS yang tak disebutkan namanya, seperti yang dikutip dari The New York Times, mengatakan sejumlah bom seberat kurang lebih 14 kg digunakan dalam serangan ke Fordow ini. Sebelumnya dilaporkan bahwa pesawat pengebom B-2 Spirit tersebut telah dipindahkan ke Pulau Guam di Samudra Pasifik pada Sabtu 21 Juni. Adapun pesawat ini diketahui dirancang untuk menembus pertahanan udara yang sangat canggih. Pesawat tersebut berbentuk sayap terbang subsonik dengan rentan mencapai 52,12 meter dan diawaki oleh 2 kru. Selain itu, B-2 juga mampu membawa senjata hingga 18.000 kg, termasuk konvensional dan nuklir. B-2 dapat melakukan misi serangan pada ketinggian hingga 15.000 meter dengan jangkauan tanpa pengisian bahan bakar lebih dari 11.000 km. Pesawat ini menggunakan berbagai teknologi siluman yang mampu mengurangi deteksi radar, inframerah, akustik, dan elektromagnetik yang membuatnya sangat sulit untuk dilacak oleh sistem pertahanan udara. Sebelum digunakan untuk membombardir situs nuklir Iran, pesawat B-2 telah dipakai untuk menargetkan depot senjata bawah tanah Houthi di Yaman beberapa waktu lalu. Amerika Serikat mengerahkan 6 pesawat pengebom B-2 untuk menjatuhkan bom GBO Liba 7AB di pusat nuklir Fordow, Iran, Minggu 22 Juni. Adapun bom seberat 30.000 pon dengan 6.000 pon bahan peledak itu memang dikenal ampuh untuk menyerang Fordow, Iran. Dilansir dari Bangkapos.com, bom GBO-57 didesain khusus untuk menghancurkan target yang terlindungi. Bom mematikan itu memiliki panjang 6,6 meter dan mempunyai lapisan baja keras. Selain itu memiliki peledak berpemicu khusus yang tidak langsung meledak saat menabrak permukaan. Senjata ini bisa menembus lapisan beton dan batu sebelum meledak tepat di target yang paling dalam. Sebagai informasi, Fordow merupakan situs nuklir rahasia Iran yang terletak jauh di bawah tanah. Diketahui hanya Amerika Serikat yang memiliki bom untuk menghancurkan Fordow tersebut. Lantas Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengecam Teheran akan ada serangan lanjutan jika Iran tak segera memilih jalan damai. Adapun Trump juga menyatakan masa depan Iran kini bergantung pada dua pilihan, yakni perdamaian atau tragedi. Amerika Serikat mulai mengerahkan pesawat pengebom B-2 Spirit ke Samudra Pasifik. Selain itu, beberapa pesawat KC-46 Pegasus mengisi bahan bakar tanda siap dikerahkan. Hal ini mengindikasikan dugaan Amerika Serikat membantu Israel dalam penyerangannya ke Iran. Dikutip dari Tribunnews.com, pengerahan beberapa pesawat itu disampaikan pejabat setempat yang tak ingin disebutkan namanya pada Sabtu 21 Juni. Ia mengatakan Amerika Serikat sedang memindahkan pesawat pengebom B-2 Spirit ke Pulau Guam. Namun pejabat itu menolak mengungkapkan rincian pemindahan pesawat siluman tersebut. Meski begitu, salah satu pejabat mengatakan belum ada perintah lanjutan yang disampaikan terkait pesawat B-2 keluar Guam. Oleh sebab itu, belum dapat dipastikan apakah pemindahan itu berkaitan dengan serangan ke Iran. Sementara menurut data penerbangan yang dianalisis Fox News, ada 6 unit B-2 yang meninggalkan pangkalan udara Whiteman di Missouri. Keenam unit pesawat itu mengarah ke pangkalan udara Anderson di Guam. Pesawat pengebom itu diikuti oleh beberapa KC-46 Pegasus yang bisa mengisikan bahan bakar di udara. Pengerahan KC-46 menandakan B-2 sedang disiapkan untuk misi yang jauh dari Guam. Sementara Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengonfirmasi bahwa militernya menyerang 3 lokasi nuklir di Iran pada Sabtu 21 Juni. Adapun 3 lokasi nuklir itu yakni Fordow, Natanz, dan Esfahan. Presiden Iran yang mengungkap hak nuklir ini tak bisa dengan mudahnya dirampas dari pihak mana saja seperti itu. Presiden Iran Masoud Pezeshkian menegaskan Tribuners hak Iran untuk menjalankan program nuklir untuk kepentingan sipil ini tidak dapat dirampas oleh perang ataupun ancaman.
Jadi kata Pezeshkian, ini Iran selalu menyampaikan bahwa mereka siap memberikan jaminan dan membangun kepercayaan dalam kegiatan nuklir damai mereka dalam kerangka hukum internasional. Nah, ini dikutip kantor berita resmi Iran ya, IRNA. Kemudian katanya juga hak-hak yang diberikan kepada negara dan bangsa oleh hukum internasional ini tidak dapat dirampas dari mereka oleh ancaman atau perang begitu ya. Dan buntut dari penyerangan-penyerangan dan konflik yang terjadi, ini Kementerian Kesehatan Iran menyebutkan serangan Israel terhadap Iran ini telah menewaskan lebih dari 400 orang tribuners sejak dimulai pada minggu lalu ya, saat pertempuran berkecamuk antara kedua musuh bebuyutan itu. Dan hingga pagi ini serangan Israel ini telah merenggut nyawa lebih dari 400 warga Iran yang tak berdaya dan juga menyebabkan 3.056 lainnya ini terluka oleh rudal dan pesawat tak berawak begitu. Israel ini yang telah mengklaim ya pada hari Sabtu bahwa mereka telah menunda program nuklir Iran setidaknya 2 tahun. Sehari setelah Presiden AS Donald Trump memperingatkan bahwa Teheran memiliki waktu maksimum 2 minggu untuk menghindari kemungkinan serangan udara Amerika. Itu tadi ya informasinya Tribuners tentang konflik Iran-Israel. Simak terus dan jangan sampai ketinggalan informasi-informasi terupdate lainnya. Konflik Israel dan Iran yang panas turut memunculkan ancaman pembunuhan terhadap pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei. Terkait potensi pembunuhan terhadap dirinya, Ali Khamenei dikabarkan menyiapkan semua skenario untuk menghadapi situasi terburuk. Satu di antaranya adalah menyiapkan 3 ulama sebagai calon pengganti dirinya. Namun dalam daftar calon yang disiapkan Khamenei tidak ada nama sang putra Mujtaba Khamenei yang pernah dikabarkan jadi calon terdepan pemimpin tertinggi Iran. Selain menyiapkan 3 calon pengganti, Khamenei juga telah memerintahkan penangguhan komunikasi elektronik dengan para komandan. Hal ini dilakukan agar keberadaannya tak terdeteksi oleh musuh. Adapun saat ini Ali Khamenei dilaporkan tengah bersembunyi di bunker. Ancaman pembunuhan terhadap Khamenei telah dilontarkan secara terang-terangan oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dalam wawancaranya bersama media. Netanyahu mengatakan jika Khamenei tewas, hal tersebut justru dapat mengakhiri konflik Israel dan Iran. Ancaman yang sama juga dilontarkan oleh Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, yang memperingatkan Khamenei bisa saja mengalami nasib yang sama seperti mantan Presiden Irak Saddam Hussein. Menanggapi hal tersebut, Kementerian Intelijen Iran telah memberlakukan tindakan ketat di Iran. Satu di antaranya adalah penerapan larangan penggunaan telepon atau perangkat elektronik oleh pejabat senior dan komandan militer. Penyerangan 3 situs nuklir Iran termasuk Fordo oleh Amerika Serikat menggunakan pesawat pengebom B-2 Spirit. Pejabat AS mengonfirmasi bahwa pesawat yang digunakan dalam misi tersebut adalah pesawat pengebom B-2 Spirit. B-2 Spirit belum menjadi satu-satunya pesawat yang dimiliki AS yang mampu menargetkan dan menghancurkan fasilitas nuklir Iran yang terkubur dalam seperti Fordo. Seorang pejabat AS yang tak disebutkan namanya, seperti yang dikutip dari The New York Times, mengatakan sejumlah bom seberat kurang lebih 14 kg digunakan dalam serangan ke Fordo ini. Sebelumnya dilaporkan bahwa pesawat pengebom B-2 Spirit tersebut telah dipindahkan ke Pulau Guam di Samudra Pasifik pada Sabtu 21 Juni. Adapun pesawat ini diketahui dirancang untuk menembus pertahanan udara yang sangat canggih. Pesawat tersebut berbentuk sayap terbang subsonik dengan rentang mencapai 52,12 meter dan diawaki oleh 2 kru. Selain itu, B-2 juga mampu membawa senjata hingga 18.000 kg, termasuk konvensional dan nuklir. B-2 dapat melakukan misi serangan pada ketinggian hingga 15.000 meter dengan jangkauan tanpa pengisian bahan bakar lebih dari 11.000 km. Pesawat ini menggunakan berbagai teknologi siluman yang mampu mengurangi deteksi radar, inframerah, akustik, dan elektromagnetik yang membuatnya sangat sulit untuk dilacak oleh sistem pertahanan udara. Sebelum digunakan untuk membombardir situs nuklir Iran, pesawat B-2 telah dipakai untuk menargetkan depot senjata bawah tanah Houthi di Yaman beberapa waktu lalu.
Amerika Serikat mengerahkan 6 pesawat pengebom B-2 untuk menjatuhkan bom GBO Liba 7AB di pusat nuklir Fordow, Iran, Minggu 22 Juni. Adapun bom seberat 30.000 pon dengan 6.000 pon bahan peledak itu memang dikenal ampuh untuk menyerang Fordow, Iran. Dilansir dari bangkapos.com, bom GBO-57 didesain khusus untuk menghancurkan target yang terlindungi. Bom mematikan itu memiliki panjang 6,6 meter dan mempunyai lapisan baja keras. Selain itu memiliki peledak berpemicu khusus yang tidak langsung meledak saat menabrak permukaan. Senjata ini bisa menembus lapisan beton dan batu sebelum meledak tepat di target yang paling dalam. Sebagai informasi, Fordow merupakan situs nuklir rahasia Iran yang terletak jauh di bawah tanah. Diketahui hanya Amerika Serikat yang memiliki bom untuk menghancurkan Fordow tersebut. Lantas Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengecam Teheran akan ada serangan lanjutan jika Iran tak segera memilih jalan damai. Adapun Trump juga menyatakan masa depan Iran kini bergantung pada dua pilihan, yakni perdamaian atau tragedi. Amerika Serikat mulai mengerahkan pesawat pengebom B-2 Spirit ke Samudra Pasifik. Selain itu, beberapa pesawat KC-46 Pegasus mengisi bahan bakar tanda siap dikerahkan. Hal ini mengindikasikan dugaan Amerika Serikat membantu Israel dalam penyerangannya ke Iran. Dikutip dari tribunnews.com, pengerahan beberapa pesawat itu disampaikan pejabat setempat yang tak ingin disebutkan namanya pada Sabtu 21 Juni. Ia mengatakan Amerika Serikat sedang memindahkan pesawat pengebom B-2 Spirit ke Pulau Guam. Namun pejabat itu menolak mengungkapkan rincian pemindahan pesawat siluman tersebut. Meski begitu, salah satu pejabat mengatakan belum ada perintah lanjutan yang disampaikan terkait pesawat B-2 keluar Guam. Oleh sebab itu, belum dapat dipastikan apakah pemindahan itu berkaitan dengan serangan ke Iran. Sementara menurut data penerbangan yang dianalisis Fox News, ada 6 unit B-2 yang meninggalkan pangkalan udara Whiteman di Missouri. Keenam unit pesawat itu mengarah ke pangkalan udara Anderson di Guam. Pesawat pengebom itu diikuti oleh beberapa KC-46 Pegasus yang bisa mengisikan bahan bakar di udara. Pengerahan KC-46 menandakan B-2 sedang disiapkan untuk misi yang jauh dari Guam. Sementara Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengonfirmasi bahwa militernya menyerang 3 lokasi nuklir di Iran pada Sabtu 21 Juni. Adapun 3 lokasi nuklir itu yakni Fordow, Natanz, dan Esfahan. Presiden Iran yang mengungkap hak nuklir ini tak bisa dengan mudahnya dirampas dari pihak mana saja seperti itu. Presiden Iran Masoud Pezeshkian menegaskan Tribuners hak Iran untuk menjalankan program nuklir untuk kepentingan sipil ini tidak dapat dirampas oleh perang ataupun ancaman. Jadi kata Pezeshkian, ini Iran selalu menyampaikan bahwa mereka siap memberikan jaminan dan membangun kepercayaan dalam kegiatan nuklir damai mereka dalam kerangka hukum internasional. Nah, ini dikutip kantor berita resmi Iran ya, IRNA. Kemudian katanya juga hak-hak yang diberikan kepada negara dan bangsa oleh hukum internasional ini tidak dapat dirampas dari mereka oleh ancaman atau perang begitu ya. Dan buntut dari penyerangan-penyerangan dan konflik yang terjadi, ini Kementerian Kesehatan Iran menyebutkan serangan Israel terhadap Iran ini telah menewaskan lebih dari 400 orang Tribuners sejak dimulai pada minggu lalu ya, saat pertempuran berkecamuk antara kedua musuh bebuyutan itu. Dan hingga pagi ini serangan Israel ini telah merenggut nyawa lebih dari 400 warga Iran yang tak berdaya dan juga menyebabkan 3.056 lainnya ini terluka oleh rudal dan pesawat tak berawak begitu. Israel ini yang telah mengklaim ya pada hari Sabtu bahwa mereka telah menunda program nuklir Iran setidaknya 2 tahun. Sehari setelah Presiden AS Donald Trump memperingatkan bahwa Teheran memiliki waktu maksimum 2 minggu untuk menghindari kemungkinan serangan udara Amerika. Itu tadi ya informasinya Tribuners tentang konflik Iran-Israel. Simak terus dan jangan sampai ketinggalan informasi-informasi terupdate lainnya. Konflik Israel dan Iran yang
Manas turut memunculkan ancaman pembunuhan terhadap pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei. Terkait potensi pembunuhan terhadap dirinya, Ali Khamenei dikabarkan menyiapkan semua skenario untuk menghadapi situasi terburuk. Satu di antaranya adalah menyiapkan 3 ulama sebagai calon pengganti dirinya. Namun dalam daftar calon yang disiapkan Khamenei tidak ada nama sang putra Mujtaba Khamenei yang pernah dikabarkan jadi calon terdepan pemimpin tertinggi Iran. Selain menyiapkan 3 calon pengganti, Khamenei juga telah memerintahkan penangguhan komunikasi elektronik dengan para komandan. Hal ini dilakukan agar keberadaannya tak terdeteksi oleh musuh. Adapun saat ini Ali Khamenei dilaporkan tengah bersembunyi di bunker. Ancaman pembunuhan terhadap Khamenei telah dilontarkan secara terang-terangan oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dalam wawancaranya bersama media. Netanyahu mengatakan jika Khamenei tewas, hal tersebut justru dapat mengakhiri konflik Israel dan Iran. Ancaman yang sama juga dilontarkan oleh Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, yang memperingatkan Khamenei bisa saja mengalami nasib yang sama seperti mantan Presiden Irak Saddam Hussein. Menanggapi hal tersebut, Kementerian Intelijen Iran telah memberlakukan tindakan ketat di Iran. Satu di antaranya adalah penerapan larangan penggunaan telepon atau perangkat elektronik oleh pejabat senior dan komandan militer. Penyerangan 3 situs nuklir Iran termasuk Fordo oleh Amerika Serikat menggunakan pesawat pengebom B-2 Spirit. Pejabat AS mengonfirmasi bahwa pesawat yang digunakan dalam misi tersebut adalah pesawat pengebom B-2 Spirit. B-2 Spirit menjadi satu-satunya pesawat yang dimiliki AS yang mampu menargetkan dan menghancurkan fasilitas nuklir Iran yang terkubur dalam seperti Fordo. Seorang pejabat AS yang tak disebutkan namanya, seperti yang dikutip dari The New York Times, mengatakan sejumlah bom seberat kurang lebih 14 kg digunakan dalam serangan ke Fordo ini. Sebelumnya dilaporkan bahwa pesawat pengebom B-2 Spirit tersebut telah dipindahkan ke Pulau Guam di Samudra Pasifik pada Sabtu 21 Juni. Adapun pesawat ini diketahui dirancang untuk menembus pertahanan udara yang sangat canggih. Pesawat tersebut berbentuk sayap terbang subsonik dengan rentang mencapai 52,12 meter dan diawaki oleh 2 kru. Selain itu, B-2 juga mampu membawa senjata hingga 18.000 kg, termasuk konvensional dan nuklir. B-2 dapat melakukan misi serangan pada ketinggian hingga 15.000 meter dengan jangkauan tanpa pengisian bahan bakar lebih dari 11.000 km. Pesawat ini menggunakan berbagai teknologi siluman yang mampu mengurangi deteksi radar, inframerah, akustik, dan elektromagnetik yang membuatnya sangat sulit untuk dilacak oleh sistem pertahanan udara. Sebelum digunakan untuk membombardir situs nuklir Iran, pesawat B-2 telah dipakai untuk menargetkan depot senjata bawah tanah Houthi di Yaman beberapa waktu lalu. Amerika Serikat mengerahkan 6 pesawat pengebom B-2 untuk menjatuhkan bom GBO Liba 7AB di pusat nuklir Fordo, Iran, Minggu 22 Juni. Adapun bom seberat 30.000 pon dengan 6.000 pon bahan peledak itu memang dikenal ampuh untuk menyerang Fordo, Iran. Dilansir dari bangkapos.com, bom GBO-57 didesain khusus untuk menghancurkan target yang terlindungi. Bom mematikan itu memiliki panjang 6,6 meter dan mempunyai lapisan baja keras. Selain itu memiliki peledak berpemicu khusus yang tidak langsung meledak saat menabrak permukaan. Senjata ini bisa menembus lapisan beton dan batu sebelum meledak tepat di target yang paling dalam. Sebagai informasi, Fordo merupakan situs nuklir rahasia Iran yang terletak jauh di bawah tanah. Diketahui hanya Amerika Serikat yang memiliki bom untuk menghancurkan Fordo tersebut. Lantas Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengecam Teheran akan ada serangan lanjutan jika Iran tak segera memilih jalan damai. Adapun Trump juga menyatakan masa depan Iran kini bergantung pada 2 pilihan, yakni perdamaian atau tragedi.
Amerika Serikat mulai mengerahkan pesawat pengebom B-2 Spirit ke Samudra Pasifik. Selain itu, beberapa pesawat KC-46 Pegasus mengisi bahan bakar tanda siap dikerahkan. Hal ini mengindikasikan dugaan Amerika Serikat membantu Israel dalam penyerangannya ke Iran. Dikutip dari tribunnews.com, pengerahan beberapa pesawat itu disampaikan pejabat setempat yang tak ingin disebutkan namanya pada Sabtu 21 Juni. Ia mengatakan Amerika Serikat sedang memindahkan pesawat pengebom B-2 Spirit ke Pulau Guam. Namun pejabat itu menolak mengungkapkan rincian pemindahan pesawat siluman tersebut. Meski begitu, salah satu pejabat mengatakan belum ada perintah lanjutan yang disampaikan terkait pesawat B-2 keluar Guam. Oleh sebab itu, belum dapat dipastikan apakah pemindahan itu berkaitan dengan serangan ke Iran. Sementara menurut data penerbangan yang dianalisis Fox News, ada 6 unit B-2 yang meninggalkan pangkalan udara Whiteman di Missouri. Keenam unit pesawat itu mengarah ke pangkalan udara Anderson di Guam. Pesawat pengebom itu diikuti oleh beberapa KC-46 Pegasus yang bisa mengisikan bahan bakar di udara. Pengerahan KC-46 menandakan B-2 sedang disiapkan untuk misi yang jauh dari Guam. Sementara Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengonfirmasi bahwa militernya menyerang 3 lokasi nuklir di Iran pada Sabtu 21 Juni. Adapun 3 lokasi nuklir itu yakni Fordow, Natanz, dan Esfahan. Presiden Iran yang mengungkap hak nuklir ini tak bisa dengan mudahnya dirampas dari pihak mana saja seperti itu. Presiden Iran Masoud Pezeshkian menegaskan Tribuners hak Iran untuk menjalankan program nuklir untuk kepentingan sipil ini tidak dapat dirampas oleh perang ataupun ancaman. Jadi kata Pezeshkian, ini Iran selalu menyampaikan bahwa mereka siap memberikan jaminan dan membangun kepercayaan dalam kegiatan nuklir damai mereka dalam kerangka hukum internasional. Nah, ini dikutip kantor berita resmi Iran ya, IRNA. Kemudian katanya juga hak-hak yang diberikan kepada negara dan bangsa oleh hukum internasional ini tidak dapat dirampas dari mereka oleh ancaman atau perang begitu ya. Dan buntut dari penyerangan-penyerangan dan konflik yang terjadi, ini Kementerian Kesehatan Iran menyebutkan serangan Israel terhadap Iran ini telah menewaskan lebih dari 400 orang Tribuners sejak dimulai pada minggu lalu ya, saat pertempuran berkecamuk antara kedua musuh bebuyutan itu. Dan hingga pagi ini serangan Israel ini telah merenggut nyawa lebih dari 400 warga Iran yang tak berdaya dan juga menyebabkan 3.056 lainnya ini terluka oleh rudal dan pesawat tak berawak begitu. Israel ini yang telah mengklaim ya pada hari Sabtu bahwa mereka telah menunda program nuklir Iran setidaknya 2 tahun. Sehari setelah Presiden AS Donald Trump memperingatkan bahwa Teheran memiliki waktu maksimum 2 minggu untuk menghindari kemungkinan serangan udara Amerika. Itu tadi ya informasinya Tribuners tentang konflik Iran-Israel. Simak terus dan jangan sampai ketinggalan informasi-informasi terupdate lainnya. Konflik Israel dan Iran yang panas turut memunculkan ancaman pembunuhan terhadap pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei. Terkait potensi pembunuhan terhadap dirinya, Ali Khamenei dikabarkan menyiapkan sejumlah skenario untuk menghadapi situasi terburuk. Satu di antaranya adalah menyiapkan 3 ulama sebagai calon pengganti dirinya. Namun dalam daftar calon yang disiapkan Khamenei tidak ada nama sang putra Mujtaba Khamenei yang pernah dikabarkan jadi calon terdepan pemimpin tertinggi Iran. Selain menyiapkan 3 calon pengganti, Khamenei juga telah memerintahkan penangguhan komunikasi elektronik dengan para komandan. Hal ini dilakukan agar keberadaannya tak terdeteksi oleh musuh. Adapun saat ini Ali Khamenei dilaporkan tengah bersembunyi di bunker. Ancaman pembunuhan terhadap Khamenei telah dilontarkan secara terang-terangan oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dalam wawancaranya bersama media. Netanyahu mengatakan jika Khamenei tewas, hal tersebut justru dapat mengakhiri konflik Israel dan Iran. Ancaman yang sama juga dilontarkan oleh Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, yang memperingatkan Khamenei bisa saja mengalami nasib yang sama seperti mantan Presiden Irak Saddam Hussein. Menanggapi hal tersebut, Kementerian Intelijen Iran telah memberlakukan tindakan ketat di Iran. Satu di antaranya adalah penerapan larangan penggunaan telepon atau perangkat elektronik oleh pejabat senior dan komandan militer.
Penyerangan 3 situs nuklir Iran termasuk Fordo oleh Amerika Serikat menggunakan pesawat pengebom B-2 Spirit. Pejabat AS mengonfirmasi bahwa pesawat yang digunakan dalam misi tersebut adalah pesawat pengebom B-2 Spirit. B-2 Spirit belum menjadi satu-satunya pesawat yang dimiliki AS yang mampu menargetkan dan menghancurkan fasilitas nuklir Iran yang terkubur dalam seperti Fordo. Seorang pejabat AS yang tak disebutkan namanya, seperti yang dikutip dari The New York Times, mengatakan sejumlah bom seberat kurang lebih 14 kg digunakan dalam serangan ke Fordo ini. Sebelumnya dilaporkan bahwa pesawat pengebom B-2 Spirit tersebut telah dipindahkan ke Pulau Guam di Samudra Pasifik pada Sabtu 21 Juni. Adapun pesawat ini diketahui dirancang untuk menembus pertahanan udara yang sangat canggih. Pesawat tersebut berbentuk sayap terbang subsonik dengan rentang mencapai 52,12 meter dan diawaki oleh 2 kru. Selain itu, B-2 juga mampu membawa senjata hingga 18.000 kg, termasuk konvensional dan nuklir. B-2 dapat melakukan misi serangan pada ketinggian hingga 15.000 meter dengan jangkauan tanpa pengisian bahan bakar lebih dari 11.000 km. Pesawat ini menggunakan berbagai teknologi siluman yang mampu mengurangi deteksi radar, inframerah, akustik, dan elektromagnetik yang membuatnya sangat sulit untuk dilacak oleh sistem pertahanan udara. Sebelum digunakan untuk membombardir situs nuklir Iran, pesawat B-2 telah dipakai untuk menargetkan depot senjata bawah tanah Houthi di Yaman beberapa waktu lalu. Amerika Serikat mengerahkan 6 pesawat pengebom B-2 untuk menjatuhkan bom GBO Liba 7AB di pusat nuklir Fordo, Iran, Minggu 22 Juni. Adapun bom seberat 30.000 pon dengan 6.000 pon bahan peledak itu memang dikenal ampuh untuk menyerang Fordo, Iran. Dilansir dari bangkapos.com, bom GBO-57 didesain khusus untuk menghancurkan target yang terlindungi. Bom mematikan itu memiliki panjang 6,6 meter dan mempunyai lapisan baja keras. Selain itu memiliki peledak berpemicu khusus yang tidak langsung meledak saat menabrak permukaan. Senjata ini bisa menembus lapisan beton dan batu sebelum meledak tepat di target yang paling dalam. Sebagai informasi, Fordo merupakan situs nuklir rahasia Iran yang terletak jauh di bawah tanah. Diketahui hanya Amerika Serikat yang memiliki bom untuk menghancurkan Fordo tersebut. Lantas Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengecam Teheran akan ada serangan lanjutan jika Iran tak segera memilih jalan damai. Adapun Trump juga menyatakan masa depan Iran kini bergantung pada dua pilihan, yakni perdamaian atau tragedi. Amerika Serikat mulai mengerahkan pesawat pengebom B-2 Spirit ke Samudra Pasifik. Selain itu, beberapa pesawat KC-46 Pegasus mengisi bahan bakar tanda siap dikerahkan. Hal ini mengindikasikan dugaan Amerika Serikat membantu Israel dalam penyerangannya ke Iran. Dikutip dari Tribunnews.com, pengerahan beberapa pesawat itu disampaikan pejabat setempat yang tak ingin disebutkan namanya pada Sabtu 21 Juni. Ia mengatakan Amerika Serikat sedang memindahkan pesawat pengebom B-2 Spirit ke Pulau Guam. Namun pejabat itu menolak mengungkapkan rincian pemindahan pesawat siluman tersebut. Meski begitu, salah satu pejabat mengatakan belum ada perintah lanjutan yang disampaikan terkait pesawat B-2 keluar Guam. Oleh sebab itu, belum dapat dipastikan apakah pemindahan itu berkaitan dengan serangan ke Iran. Sementara menurut data penerbangan yang dianalisis Fox News, ada 6 unit B-2 yang meninggalkan pangkalan udara Whiteman di Missouri. Keenam unit pesawat itu mengarah ke pangkalan udara Anderson di Guam. Pesawat pengebom itu diikuti oleh beberapa KC-46 Pegasus yang bisa mengisikan bahan bakar di udara. Pengerahan KC-46 menandakan B-2 sedang disiapkan untuk misi yang jauh dari Guam. Sementara Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengonfirmasi bahwa militernya menyerang 3 lokasi nuklir di Iran pada Sabtu 21 Juni. Adapun 3 lokasi nuklir itu yakni Fordow, Natanz, dan Esfahan. Presiden Iran yang mengungkap hak nuklir ini tak bisa dengan mudahnya dirampas dari pihak mana saja seperti itu.
Presiden Iran Masoud Pezeshkian menegaskan Tribuners hak Iran untuk menjalankan program nuklir untuk kepentingan sipil ini tidak dapat dirampas oleh perang ataupun ancaman. Jadi kata Pezeshkian ini Iran selalu menyampaikan bahwa mereka siap memberikan jaminan dan membangun kepercayaan dalam kegiatan nuklir damai mereka dalam kerangka hukum internasional. Nah, ini dikutip kantor berita resmi Iran ya, IRNA. Kemudian katanya juga hak-hak yang diberikan kepada negara dan bangsa oleh hukum internasional ini tidak dapat dirampas dari mereka oleh ancaman atau perang begitu ya. Dan buntut dari penyerangan-penyerangan dan konflik yang terjadi, ini Kementerian Kesehatan Iran menyebutkan serangan Israel terhadap Iran ini telah menewaskan lebih dari 400 orang Tribuners sejak dimulai pada minggu lalu ya, saat pertempuran berkecamuk antara kedua musuh bebuyutan itu. Dan hingga pagi ini serangan Israel ini telah merenggut nyawa lebih dari 400 warga Iran yang tak berdaya dan juga menyebabkan 3.056 lainnya ini terluka oleh rudal dan pesawat tak berawak begitu. Israel ini yang telah mengklaim ya pada hari Sabtu bahwa mereka telah menunda program nuklir Iran setidaknya 2 tahun. Sehari setelah Presiden AS Donald Trump memperingatkan bahwa Teheran memiliki waktu maksimum 2 minggu untuk menghindari kemungkinan serangan udara Amerika. Itu tadi ya informasinya Tribuners tentang konflik Iran-Israel. Simak terus dan jangan sampai ketinggalan informasi-informasi terupdate lainnya. Konflik Israel dan Iran yang memanas turut memunculkan ancaman pembunuhan terhadap pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei. Terkait potensi pembunuhan terhadap dirinya, Ali Khamenei dikabarkan menyiapkan sejumlah skenario untuk menghadapi situasi terburuk. Satu di antaranya adalah menyiapkan 3 ulama sebagai calon pengganti dirinya. Namun dalam daftar calon yang disiapkan Khamenei tidak ada nama sang putra Mujtaba Khamenei yang pernah dikabarkan jadi calon terdepan pemimpin tertinggi Iran. Selain menyiapkan 3 calon pengganti, Khamenei juga telah memerintahkan penangguhan komunikasi elektronik dengan para komandan. Hal ini dilakukan agar keberadaannya tak terdeteksi oleh musuh. Adapun saat ini Ali Khamenei dilaporkan tengah bersembunyi di bunker. Ancaman pembunuhan terhadap Khamenei telah dilontarkan secara terang-terangan oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dalam wawancaranya bersama media. Netanyahu mengatakan jika Khamenei tewas, hal tersebut justru dapat mengakhiri konflik Israel dan Iran. Ancaman yang sama juga dilontarkan oleh Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, yang memperingatkan Khamenei bisa saja mengalami nasib yang sama seperti mantan Presiden Irak Saddam Hussein. Menanggapi hal tersebut, Kementerian Intelijen Iran telah memberlakukan tindakan ketat di Iran. Satu di antaranya adalah penerapan larangan penggunaan telepon atau perangkat elektronik oleh pejabat senior dan komandan militer. Penyerangan 3 situs nuklir Iran termasuk Fordo oleh Amerika Serikat menggunakan pesawat pengebom B-2 Spirit. Pejabat AS mengonfirmasi bahwa pesawat yang digunakan dalam misi tersebut adalah pesawat pengebom B-2 Spirit. B-2 Spirit menjadi satu-satunya pesawat yang dimiliki AS yang mampu menargetkan dan menghancurkan fasilitas nuklir Iran yang terkubur dalam seperti Fordo. Seorang pejabat AS yang tak disebutkan namanya, seperti yang dikutip dari The New York Times, mengatakan sejumlah bom seberat kurang lebih 14 kg digunakan dalam serangan ke Fordo ini. Sebelumnya dilaporkan bahwa pesawat pengebom B-2 Spirit tersebut telah dipindahkan ke Pulau Guam di Samudra Pasifik pada Sabtu 21 Juni. Adapun pesawat ini diketahui dirancang untuk menembus pertahanan udara yang sangat canggih. Pesawat tersebut berbentuk sayap terbang subsonik dengan rentang mencapai 52,12 meter dan diawaki oleh 2 kru. Selain itu, B-2 juga mampu membawa senjata hingga 18.000 kg termasuk konvensional dan nuklir. B-2 dapat melakukan misi serangan pada ketinggian hingga 15.000 meter dengan jangkauan tanpa pengisian bahan bakar lebih dari 11.000 km. Pesawat ini menggunakan berbagai teknologi siluman yang mampu mengurangi deteksi radar, inframerah, akustik, dan elektromagnetik yang membuatnya sangat sulit untuk dilacak oleh sistem pertahanan udara. Sebelum digunakan untuk membombardir situs nuklir Iran, pesawat B-2 telah dipakai untuk menargetkan depot senjata bawah tanah Houthi
di Yaman beberapa waktu lalu. Amerika Serikat mengerahkan 6 pesawat pengebom B-2 untuk menjatuhkan bom GBO Liba 7AB di pusat nuklir Fordow, Iran, Minggu 22 Juni. Adapun bom seberat 30.000 pon dengan 6.000 pon bahan peledak itu memang dikenal ampuh untuk menyerang Fordow, Iran. Dilansir dari bangkapos.com, bom GBO-57 didesain khusus untuk menghancurkan target yang terlindungi. Bom mematikan itu memiliki panjang 6,6 meter dan mempunyai lapisan baja keras. Selain itu memiliki peledak berpemicu khusus yang tidak langsung meledak saat menabrak permukaan. Senjata ini bisa menembus lapisan beton dan batu sebelum meledak tepat di target yang paling dalam. Sebagai informasi, Fordow merupakan situs nuklir rahasia Iran yang terletak jauh di bawah tanah. Diketahui hanya Amerika Serikat yang memiliki bom untuk menghancurkan Fordow tersebut. Lantas Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengecam Teheran akan ada serangan lanjutan jika Iran tak segera memilih jalan damai. Adapun Trump juga menyatakan masa depan Iran kini bergantung pada dua pilihan, yakni perdamaian atau tragedi. Amerika Serikat mulai mengerahkan pesawat pengebom B-2 Spirit ke Samudra Pasifik. Selain itu, beberapa pesawat KC-46 Pegasus mengisi bahan bakar tanda siap dikerahkan. Hal ini mengindikasikan dugaan Amerika Serikat membantu Israel dalam penyerangannya ke Iran. Dikutip dari tribunnews.com, pengerahan beberapa pesawat itu disampaikan pejabat setempat yang tak ingin disebutkan namanya pada Sabtu 21 Juni. Yang mengatakan Amerika Serikat sedang memindahkan pesawat pengebom B-2 Spirit ke Pulau Guam. Namun pejabat itu menolak mengungkapkan rincian pemindahan pesawat siluman tersebut. Meski begitu, salah satu pejabat mengatakan belum ada perintah lanjutan yang disampaikan terkait pesawat B-2 keluar Guam. Oleh sebab itu, belum dapat dipastikan apakah pemindahan itu berkaitan dengan serangan ke Iran. Sementara menurut data penerbangan yang dianalisis Fox News, ada 6 unit B-2 yang meninggalkan pangkalan udara Whiteman di Missouri. Keenam unit pesawat itu mengarah ke pangkalan udara Anderson di Guam. Pesawat pengebom itu diikuti oleh beberapa KC-46 Pegasus yang bisa mengisikan bahan bakar di udara. Pengerahan KC-46 menandakan B-2 sedang disiapkan untuk misi yang jauh dari Guam. Sementara Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengonfirmasi bahwa militernya menyerang 3 lokasi nuklir di Iran pada Sabtu 21 Juni. Adapun 3 lokasi nuklir itu yakni Fordow, Natanz, dan Esfahan. Presiden Iran yang mengungkap hak nuklir ini tak bisa dengan mudahnya dirampas dari pihak mana saja seperti itu. Presiden Iran Masoud Pezeshkian menegaskan Tribuners hak Iran untuk menjalankan program nuklir untuk kepentingan sipil ini tidak dapat dirampas oleh perang ataupun ancaman. Jadi kata Pezeshkian, ini Iran selalu menyampaikan bahwa mereka siap memberikan jaminan dan membangun kepercayaan dalam kegiatan nuklir damai mereka dalam kerangka hukum internasional. Nah, ini dikutip kantor berita resmi Iran ya, IRNA. Kemudian katanya juga hak-hak yang diberikan kepada negara dan bangsa oleh hukum internasional ini tidak dapat dirampas dari mereka oleh ancaman atau perang begitu ya. Dan buntut dari penyerangan-penyerangan dan konflik yang terjadi, ini Kementerian Kesehatan Iran menyebutkan serangan Israel terhadap Iran ini telah menewaskan lebih dari 400 orang Tribuners sejak dimulai pada minggu lalu ya, saat pertempuran berkecamuk antara kedua musuh bebuyutan itu. Dan hingga pagi ini serangan Israel ini telah merenggut nyawa lebih dari 400 warga Iran yang tak berdaya dan juga menyebabkan 3.056 lainnya ini terluka oleh rudal dan pesawat tak berawak begitu. Israel ini yang telah mengklaim ya pada hari Sabtu bahwa mereka telah menunda program nuklir Iran setidaknya 2 tahun. Sehari setelah Presiden AS Donald Trump memperingatkan bahwa Teheran memiliki waktu maksimum 2 minggu untuk menghindari kemungkinan serangan udara Amerika. Itu tadi ya informasinya Tribuners tentang konflik Iran-Israel. Simak terus dan jangan sampai ketinggalan informasi-informasi terupdate lainnya.
Konflik Israel dan Iran yang panas turut memunculkan ancaman pembunuhan terhadap pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei. Terkait potensi pembunuhan terhadap dirinya, Ali Khamenei dikabarkan menyiapkan semua skenario untuk menghadapi situasi terburuk. Satu di antaranya adalah menyiapkan 3 ulama sebagai calon pengganti dirinya. Namun dalam daftar calon yang disiapkan Khamenei tidak ada nama sang putra Mujtaba Khamenei yang pernah dikabarkan jadi calon terdepan pemimpin tertinggi Iran. Selain menyiapkan 3 calon pengganti, Khamenei juga telah memerintahkan penangguhan komunikasi elektronik dengan para komandan. Hal ini dilakukan agar keberadaannya tak terdeteksi oleh musuh. Adapun saat ini Ali Khamenei dilaporkan tengah bersembunyi di bunker. Ancaman pembunuhan terhadap Khamenei telah dilontarkan secara terang-terangan oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dalam wawancaranya bersama media. Netanyahu mengatakan jika Khamenei tewas, hal tersebut justru dapat mengakhiri konflik Israel dan Iran. Ancaman yang sama juga dilontarkan oleh Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, yang memperingatkan Khamenei bisa saja mengalami nasib yang sama seperti mantan Presiden Irak Saddam Hussein. Menanggapi hal tersebut, Kementerian Intelijen Iran telah memberlakukan tindakan ketat di Iran. Satu di antaranya adalah penerapan larangan penggunaan telepon atau perangkat elektronik oleh pejabat senior dan komandan militer. Penyerangan 3 situs nuklir Iran termasuk Fordo oleh Amerika Serikat menggunakan pesawat pengebom B-2 Spirit. Pejabat AS mengonfirmasi bahwa pesawat yang digunakan dalam misi tersebut adalah pesawat pengebom B-2 Spirit. B-2 Spirit belum menjadi satu-satunya pesawat yang dimiliki AS yang mampu menargetkan dan menghancurkan fasilitas nuklir Iran yang terkubur dalam seperti Fordo. Seorang pejabat AS yang tak disebutkan namanya, seperti yang dikutip dari The New York Times, mengatakan sejumlah bom seberat kurang lebih 14 kg digunakan dalam serangan ke Fordo ini. Sebelumnya dilaporkan bahwa pesawat pengebom B-2 Spirit tersebut telah dipindahkan ke Pulau Guam di Samudra Pasifik pada Sabtu 21 Juni. Adapun pesawat ini diketahui dirancang untuk menembus pertahanan udara yang sangat canggih. Pesawat tersebut berbentuk sayap terbang subsonik dengan rentang mencapai 52,12 meter dan diawaki oleh 2 kru. Selain itu, B-2 juga mampu membawa senjata hingga 18.000 kg termasuk konvensional dan nuklir. B-2 dapat melakukan misi serangan pada ketinggian hingga 15.000 meter dengan jangkauan tanpa pengisian bahan bakar lebih dari 11.000 km. Pesawat ini menggunakan berbagai teknologi siluman yang mampu mengurangi deteksi radar, inframerah, akustik, dan elektromagnetik yang membuatnya sangat sulit untuk dilacak oleh sistem pertahanan udara. Sebelum digunakan untuk membombardir situs nuklir Iran, pesawat B-2 telah dipakai untuk menargetkan depot senjata bawah tanah Houthi di Yaman beberapa waktu lalu. Amerika Serikat mengerahkan 6 pesawat pengebom B-2 untuk menjatuhkan bom GBO Liba 7AB di pusat nuklir Fordo, Iran, Minggu 22 Juni. Adapun bom seberat 30.000 pon dengan 6.000 pon bahan peledak itu memang dikenal ampuh untuk menyerang Fordo, Iran. Dilansir dari bangkapos.com, bom GBO-57 didesain khusus untuk menghancurkan target yang terlindungi. Bom mematikan itu memiliki panjang 6,6 meter dan mempunyai lapisan baja keras. Selain itu memiliki peledak berpemicu khusus yang tidak langsung meledak saat menabrak permukaan. Senjata ini bisa menembus lapisan beton dan batu sebelum meledak tepat di target yang paling dalam. Sebagai informasi, Fordo merupakan situs nuklir rahasia Iran yang terletak jauh di bawah tanah. Diketahui hanya Amerika Serikat yang memiliki bom untuk menghancurkan Fordo tersebut. Lantas Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengecam Teheran akan ada serangan lanjutan jika Iran tak segera memilih jalan damai. Adapun Trump juga menyatakan masa depan Iran kini bergantung pada 2 pilihan, yakni perdamaian atau tragedi.
Amerika Serikat mulai mengerahkan pesawat pengebom B-2 Spirit ke Samudra Pasifik. Selain itu, beberapa pesawat KC-46 Pegasus mengisi bahan bakar tanda siap dikerahkan. Hal ini mengindikasikan dugaan Amerika Serikat membantu Israel dalam penyerangannya ke Iran. Dikutip dari tribunnews.com, pengerahan beberapa pesawat itu disampaikan pejabat setempat yang tak ingin disebutkan namanya pada Sabtu 21 Juni. Ia mengatakan Amerika Serikat sedang memindahkan pesawat pengebom B-2 Spirit ke Pulau Guam. Namun pejabat itu menolak mengungkapkan rincian pemindahan pesawat siluman tersebut. Meski begitu, salah satu pejabat mengatakan belum ada perintah lanjutan yang disampaikan terkait pesawat B-2 keluar Guam. Oleh sebab itu, belum dapat dipastikan apakah pemindahan itu berkaitan dengan serangan ke Iran. Sementara menurut data penerbangan yang dianalisis Fox News, ada 6 unit B-2 yang meninggalkan pangkalan udara Whiteman di Missouri. Keenam unit pesawat itu mengarah ke pangkalan udara Anderson di Guam. Pesawat pengebom itu diikuti oleh beberapa KC-46 Pegasus yang bisa mengisikan bahan bakar di udara. Pengerahan KC-46 menandakan B-2 sedang disiapkan untuk misi yang jauh dari Guam. Sementara Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengonfirmasi bahwa militernya menyerang 3 lokasi nuklir di Iran pada Sabtu 21 Juni. Adapun 3 lokasi nuklir itu yakni Fordow, Natanz, dan Esfahan. Presiden Iran yang mengungkap hak nuklir ini tak bisa dengan mudahnya dirampas dari pihak mana saja seperti itu. Presiden Iran Masoud Pezeshkian menegaskan Tribuners hak Iran untuk menjalankan program nuklir untuk kepentingan sipil ini tidak dapat dirampas oleh perang ataupun ancaman. Jadi kata Pezeshkian ini Iran selalu menyampaikan bahwa mereka siap memberikan jaminan dan membangun kepercayaan dalam kegiatan nuklir damai mereka dalam kerangka hukum internasional. Nah, ini dikutip kantor berita resmi Iran ya, IRNA. Kemudian katanya juga hak-hak yang diberikan kepada negara dan bangsa oleh hukum internasional ini tidak dapat dirampas dari mereka oleh ancaman atau perang begitu ya. Dan buntut dari penyerangan-penyerangan dan konflik yang terjadi, ini Kementerian Kesehatan Iran menyebutkan serangan Israel terhadap Iran ini telah menewaskan lebih dari 400 orang Tribuners sejak dimulai pada minggu lalu ya, saat pertempuran berkecamuk antara kedua musuh bebuyutan itu. Dan hingga pagi ini serangan Israel ini telah merenggut nyawa lebih dari 400 warga Iran yang tak berdaya dan juga menyebabkan 3.056 lainnya ini terluka oleh rudal dan pesawat tak berawak begitu. Israel ini yang telah mengklaim ya pada hari Sabtu bahwa mereka telah menunda program nuklir Iran setidaknya 2 tahun. Sehari setelah Presiden AS Donald Trump memperingatkan bahwa Teheran memiliki waktu maksimum 2 minggu untuk menghindari kemungkinan serangan udara Amerika. Itu tadi ya informasinya Tribuners tentang konflik Iran-Israel. Simak terus dan jangan sampai ketinggalan informasi-informasi terupdate lainnya. Konflik Israel dan Iran yang memanas turut memunculkan ancaman pembunuhan terhadap pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei. Terkait potensi pembunuhan terhadap dirinya, Ali Khamenei dikabarkan menyiapkan semua skenario untuk menghadapi situasi terburuk. Satu di antaranya adalah menyiapkan 3 ulama sebagai calon pengganti dirinya. Namun dalam daftar calon yang disiapkan Khamenei tidak ada nama sang putra Mujtaba Khamenei yang pernah dikabarkan jadi calon terdepan pemimpin tertinggi Iran. Selain menyiapkan 3 calon pengganti, Khamenei juga telah memerintahkan penangguhan komunikasi elektronik dengan para komandan. Hal ini dilakukan agar keberadaannya tak terdeteksi oleh musuh. Adapun saat ini Ali Khamenei dilaporkan tengah bersembunyi di bunker. Ancaman pembunuhan terhadap Khamenei telah dilontarkan secara terang-terangan oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dalam wawancaranya bersama media. Netanyahu mengatakan jika Khamenei tewas, hal tersebut justru dapat mengakhiri konflik Israel dan Iran. Ancaman yang sama juga dilontarkan oleh Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, yang memperingatkan Khamenei bisa saja mengalami nasib yang sama seperti mantan Presiden Irak Saddam Hussein. Menanggapi hal tersebut, Kementerian Intelijen Iran telah memberlakukan tindakan ketat di Iran. Satu di antaranya adalah penerapan larangan penggunaan telepon atau perangkat elektronik oleh pejabat senior dan komandan militer.
Penyerangan 3 situs nuklir Iran termasuk Fordo oleh Amerika Serikat menggunakan pesawat pengebom B-2 Spirit. Pejabat AS mengonfirmasi bahwa pesawat yang digunakan dalam misi tersebut adalah pesawat pengebom B-2 Spirit. B-2 Spirit belum menjadi satu-satunya pesawat yang dimiliki AS yang mampu menargetkan dan menghancurkan fasilitas nuklir Iran yang terkubur dalam seperti Fordo. Seorang pejabat AS yang tak disebutkan namanya, seperti yang dikutip dari The New York Times, mengatakan sejumlah bom seberat kurang lebih 14 kg digunakan dalam serangan ke Fordo ini. Sebelumnya dilaporkan bahwa pesawat pengebom B-2 Spirit tersebut telah dipindahkan ke Pulau Guam di Samudra Pasifik pada Sabtu 21 Juni. Adapun pesawat ini diketahui dirancang untuk menembus pertahanan udara yang sangat canggih. Pesawat tersebut berbentuk sayap terbang subsonik dengan rentang mencapai 52,12 meter dan diawaki oleh 2 kru. Selain itu, B-2 juga mampu membawa senjata hingga 18.000 kg, termasuk konvensional dan nuklir. B-2 dapat melakukan misi serangan pada ketinggian hingga 15.000 meter dengan jangkauan tanpa pengisian bahan bakar lebih dari 11.000 km. Pesawat ini menggunakan berbagai teknologi siluman yang mampu mengurangi deteksi radar, inframerah, akustik, dan elektromagnetik yang membuatnya sangat sulit untuk dilacak oleh sistem pertahanan udara. Sebelum digunakan untuk membombardir situs nuklir Iran, pesawat B-2 telah dipakai untuk menargetkan depot senjata bawah tanah Houthi di Yaman beberapa waktu lalu. Amerika Serikat mengerahkan 6 pesawat pengebom B-2 untuk menjatuhkan bom GBO Liba 7AB di pusat nuklir Fordo, Iran, Minggu 22 Juni. Adapun bom seberat 30.000 pon dengan 6.000 pon bahan peledak itu memang dikenal ampuh untuk menyerang Fordo, Iran. Dilansir dari bangkapos.com, bom GBO-57 didesain khusus untuk menghancurkan target yang terlindungi. Bom mematikan itu memiliki panjang 6,6 meter dan mempunyai lapisan baja keras. Selain itu memiliki peledak berpemicu khusus yang tidak langsung meledak saat menabrak permukaan. Senjata ini bisa menembus lapisan beton dan batu sebelum meledak tepat di target yang paling dalam. Sebagai informasi, Fordo merupakan situs nuklir rahasia Iran yang terletak jauh di bawah tanah. Diketahui hanya Amerika Serikat yang memiliki bom untuk menghancurkan Fordo tersebut. Lantas Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengecam Teheran akan ada serangan lanjutan jika Iran tak segera memilih jalan damai. Adapun Trump juga menyatakan masa depan Iran kini bergantung pada dua pilihan, yakni perdamaian atau tragedi. Amerika Serikat mulai mengerahkan pesawat pengebom B-2 Spirit ke Samudra Pasifik. Selain itu, beberapa pesawat KC-46 Pegasus mengisi bahan bakar tanda siap dikerahkan. Hal ini mengindikasikan dugaan Amerika Serikat membantu Israel dalam penyerangannya ke Iran. Dikutip dari tribunnews.com, pengerahan beberapa pesawat itu disampaikan pejabat setempat yang tak ingin disebutkan namanya pada Sabtu 21 Juni. Yang mengatakan Amerika Serikat sedang memindahkan pesawat pengebom B-2 Spirit ke Pulau Guam. Namun pejabat itu menolak mengungkapkan rincian pemindahan pesawat siluman tersebut. Meski begitu, salah satu pejabat mengatakan belum ada perintah lanjutan yang disampaikan terkait pesawat B-2 keluar Guam. Oleh sebab itu, belum dapat dipastikan apakah pemindahan itu berkaitan dengan serangan ke Iran. Sementara menurut data penerbangan yang dianalisis Fox News, ada 6 unit B-2 yang meninggalkan pangkalan udara Whiteman di Missouri. Keenam unit pesawat itu mengarah ke pangkalan udara Anderson di Guam. Pesawat pengebom itu diikuti oleh beberapa KC-46 Pegasus yang bisa mengisikan bahan bakar di udara. Pengerahan KC-46 menandakan B-2 sedang disiapkan untuk misi yang jauh dari Guam. Sementara Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengonfirmasi bahwa militernya menyerang 3 lokasi nuklir di Iran pada Sabtu 21 Juni. Adapun 3 lokasi nuklir itu yakni Fordow, Natanz, dan Esfahan. Presiden Iran yang mengungkap hak nuklir ini tak bisa dengan mudahnya dirampas dari pihak mana saja seperti itu.
Presiden Iran Masoud Pezeshkian menegaskan tribuners hak Iran untuk menjalankan program nuklir untuk kepentingan sipil ini tidak dapat dirampas oleh perang ataupun ancaman. Jadi kata Pezeshkian ini Iran selalu menyampaikan bahwa mereka siap memberikan jaminan dan membangun kepercayaan dalam kegiatan nuklir damai mereka dalam kerangka hukum internasional. Nah, ini dikutip kantor berita resmi Iran ya, IRNA. Kemudian katanya juga hak-hak yang diberikan kepada negara dan bangsa oleh hukum internasional ini tidak dapat dirampas dari mereka oleh ancaman atau perang begitu ya. Dan buntut dari penyerangan-penyerangan dan konflik yang terjadi, ini Kementerian Kesehatan Iran menyebutkan serangan Israel terhadap Iran ini telah menewaskan lebih dari 400 orang tribuners sejak dimulai pada minggu lalu ya, saat pertempuran berkecamuk antara kedua musuh bebuyutan itu. Dan hingga pagi ini serangan Israel ini telah merenggut nyawa lebih dari 400 warga Iran yang tak berdaya dan juga menyebabkan 3.056 lainnya ini terluka oleh rudal dan pesawat tak berawak begitu. Israel ini yang telah mengklaim ya pada hari Sabtu bahwa mereka telah menunda program nuklir Iran setidaknya 2 tahun. Sehari setelah Presiden AS Donald Trump memperingatkan bahwa Teheran memiliki waktu maksimum 2 minggu untuk menghindari kemungkinan serangan udara Amerika. Itu tadi ya informasinya Tribuners tentang konflik Iran-Israel. Simak terus dan jangan sampai ketinggalan informasi-informasi terupdate lainnya. Konflik Israel dan Iran yang panas turut memunculkan ancaman pembunuhan terhadap pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei. Terkait potensi pembunuhan terhadap dirinya, Ali Khamenei dikabarkan menyiapkan semua skenario untuk menghadapi situasi terburuk. Satu di antaranya adalah menyiapkan 3 ulama sebagai calon pengganti dirinya. Namun dalam daftar calon yang disiapkan Khamenei tidak ada nama sang putra Mujtaba Khamenei yang pernah dikabarkan jadi calon terdepan pemimpin tertinggi Iran. Selain menyiapkan 3 calon pengganti, Khamenei juga telah memerintahkan penangguhan komunikasi elektronik dengan para komandan. Hal ini dilakukan agar keberadaannya tak terdeteksi oleh musuh. Adapun saat ini Ali Khamenei dilaporkan tengah bersembunyi di bunker. Ancaman pembunuhan terhadap Khamenei telah dilontarkan secara terang-terangan oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dalam wawancaranya bersama media. Netanyahu mengatakan jika Khamenei tewas, hal tersebut justru dapat mengakhiri konflik Israel dan Iran. Ancaman yang sama juga dilontarkan oleh Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, yang memperingatkan Khamenei bisa saja mengalami nasib yang sama seperti mantan Presiden Irak Saddam Hussein. Menanggapi hal tersebut, Kementerian Intelijen Iran telah memberlakukan tindakan ketat di Iran. Satu di antaranya adalah penerapan larangan penggunaan telepon atau perangkat elektronik oleh pejabat senior dan komandan militer. Penyerangan 3 situs nuklir Iran termasuk Fordo oleh Amerika Serikat menggunakan pesawat pengebom B-2 Spirit. Pejabat AS mengonfirmasi bahwa pesawat yang digunakan dalam misi tersebut adalah pesawat pengebom B-2 Spirit. B-2 Spirit belum menjadi satu-satunya pesawat yang dimiliki AS yang mampu menargetkan dan menghancurkan fasilitas nuklir Iran yang terkubur dalam seperti Fordo. Seorang pejabat AS yang tak disebutkan namanya, seperti yang dikutip dari The New York Times, mengatakan sejumlah bom seberat kurang lebih 14 kg digunakan dalam serangan ke Fordo ini. Sebelumnya dilaporkan bahwa pesawat pengebom B-2 Spirit tersebut telah dipindahkan ke Pulau Guam di Samudra Pasifik pada Sabtu 21 Juni. Adapun pesawat ini diketahui dirancang untuk menembus pertahanan udara yang sangat canggih. Pesawat tersebut berbentuk sayap terbang subsonik dengan rentang mencapai 52,12 meter dan diawaki oleh 2 kru. Selain itu, B-2 juga mampu membawa senjata hingga 18.000 kg termasuk konvensional dan nuklir. B-2 dapat melakukan misi serangan pada ketinggian hingga 15.000 meter dengan jangkauan tanpa pengisian bahan bakar lebih dari 11.000 km. Pesawat ini menggunakan berbagai teknologi siluman yang mampu mengurangi deteksi radar, inframerah, akustik, dan elektromagnetik yang membuatnya sangat sulit untuk dilacak oleh sistem pertahanan udara. Sebelum digunakan untuk membombardir situs nuklir Iran, pesawat B-2 telah dipakai untuk menargetkan depot senjata bawah tanah Houthi
di Yaman beberapa waktu lalu. Amerika Serikat mengerahkan 6 pesawat pengebom B-2 untuk menjatuhkan bom GBO Liba 7AB di pusat nuklir Fordow, Iran, Minggu 22 Juni. Adapun bom seberat 30.000 pon dengan 6.000 pon bahan peledak itu memang dikenal ampuh untuk menyerang Fordow, Iran. Dilansir dari bangkapos.com, bom GBO-57 didesain khusus untuk menghancurkan target yang terlindungi. Bom mematikan itu memiliki panjang 6,6 meter dan mempunyai lapisan baja keras. Selain itu memiliki peledak berpemicu khusus yang tidak langsung meledak saat menabrak permukaan. Senjata ini bisa menembus lapisan beton dan batu sebelum meledak tepat di target yang paling dalam. Sebagai informasi, Fordow merupakan situs nuklir rahasia Iran yang terletak jauh di bawah tanah. Diketahui hanya Amerika Serikat yang memiliki bom untuk menghancurkan Fordow tersebut. Lantas Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengecam Teheran akan ada serangan lanjutan jika Iran tak segera memilih jalan damai. Adapun Trump juga menyatakan masa depan Iran kini bergantung pada dua pilihan, yakni perdamaian atau tragedi. Amerika Serikat mulai mengerahkan pesawat pengebom B-2 Spirit ke Samudra Pasifik. Selain itu, beberapa pesawat KC-46 Pegasus mengisi bahan bakar tanda siap dikerahkan. Hal ini mengindikasikan dugaan Amerika Serikat membantu Israel dalam penyerangannya ke Iran. Dikutip dari Tribunnews.com, pengerahan beberapa pesawat itu disampaikan pejabat setempat yang tak ingin disebutkan namanya pada Sabtu 21 Juni. Ia mengatakan Amerika Serikat sedang memindahkan pesawat pengebom B-2 Spirit ke Pulau Guam. Namun pejabat itu menolak mengungkapkan rincian pemindahan pesawat siluman tersebut. Meski begitu, salah satu pejabat mengatakan belum ada perintah lanjutan yang disampaikan terkait pesawat B-2 keluar Guam. Oleh sebab itu, belum dapat dipastikan apakah pemindahan itu berkaitan dengan serangan ke Iran. Sementara menurut data penerbangan yang dianalisis Fox News, ada 6 unit B-2 yang meninggalkan pangkalan udara Whiteman di Missouri. Keenam unit pesawat itu mengarah ke pangkalan udara Anderson di Guam. Pesawat pengebom itu diikuti oleh beberapa KC-46 Pegasus yang bisa mengisikan bahan bakar di udara. Pengerahan KC-46 menandakan B-2 sedang disiapkan untuk misi yang jauh dari Guam. Sementara Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengonfirmasi bahwa militernya menyerang 3 lokasi nuklir di Iran pada Sabtu 21 Juni. Adapun 3 lokasi nuklir itu yakni Fordow, Natanz, dan Esfahan. Presiden Iran yang mengungkap hak nuklir ini tak bisa dengan mudahnya dirampas dari pihak mana saja seperti itu. Presiden Iran Masoud Pezeshkian menegaskan Tribuners hak Iran untuk menjalankan program nuklir untuk kepentingan sipil ini tidak dapat dirampas oleh perang ataupun ancaman. Jadi kata Pezeshkian, ini Iran selalu menyampaikan bahwa mereka siap memberikan jaminan dan membangun kepercayaan dalam kegiatan nuklir damai mereka dalam kerangka hukum internasional. Nah, ini dikutip kantor berita resmi Iran ya, IRNA. Kemudian katanya juga hak-hak yang diberikan kepada negara dan bangsa oleh hukum internasional ini tidak dapat dirampas dari mereka oleh ancaman atau perang begitu ya. Dan buntut dari penyerangan-penyerangan dan konflik yang terjadi, ini Kementerian Kesehatan Iran menyebutkan serangan Israel terhadap Iran ini telah menewaskan lebih dari 400 orang Tribuners sejak dimulai pada minggu lalu ya, saat pertempuran berkecamuk antara kedua musuh bebuyutan itu. Dan hingga pagi ini serangan Israel ini telah merenggut nyawa lebih dari 400 warga Iran yang tak berdaya dan juga menyebabkan 3.056 lainnya ini terluka oleh rudal dan pesawat tak berawak begitu. Israel ini yang telah mengklaim ya pada hari Sabtu bahwa mereka telah menunda program nuklir Iran setidaknya 2 tahun. Sehari setelah Presiden AS Donald Trump memperingatkan bahwa Teheran memiliki waktu maksimum 2 minggu untuk menghindari kemungkinan serangan udara Amerika. Itu tadi ya informasinya Tribuners tentang konflik Iran-Israel. Simak terus dan jangan sampai ketinggalan informasi-informasi terupdate lainnya.
Konflik Israel dan Iran yang panas turut memunculkan ancaman pembunuhan terhadap pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei. Terkait potensi pembunuhan terhadap dirinya, Ali Khamenei dikabarkan menyiapkan sejumlah skenario untuk menghadapi situasi terburuk. Satu di antaranya adalah menyiapkan 3 ulama sebagai calon pengganti dirinya. Namun dalam daftar calon yang disiapkan Khamenei tidak ada nama sang putra Mujtaba Khamenei yang pernah dikabarkan jadi calon terdepan pemimpin tertinggi Iran. Selain menyiapkan 3 calon pengganti, Khamenei juga telah memerintahkan penangguhan komunikasi elektronik dengan para komandan. Hal ini dilakukan agar keberadaannya tak terdeteksi oleh musuh. Adapun saat ini Ali Khamenei dilaporkan tengah bersembunyi di bunker. Ancaman pembunuhan terhadap Khamenei telah dilontarkan secara terang-terangan oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dalam wawancaranya bersama media. Netanyahu mengatakan jika Khamenei tewas, hal tersebut justru dapat mengakhiri konflik Israel dan Iran. Ancaman yang sama juga dilontarkan oleh Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, yang memperingatkan Khamenei bisa saja mengalami nasib yang sama seperti mantan Presiden Irak Saddam Hussein. Menanggapi hal tersebut, Kementerian Intelijen Iran telah memberlakukan tindakan ketat di Iran. Satu di antaranya adalah penerapan larangan penggunaan telepon atau perangkat elektronik oleh pejabat senior dan komandan militer. Penyerangan 3 situs nuklir Iran termasuk Fordo oleh Amerika Serikat menggunakan pesawat pengebom B-2 Spirit. Pejabat AS mengonfirmasi bahwa pesawat yang digunakan dalam misi tersebut adalah pesawat pengebom B-2 Spirit. B-2 Spirit menjadi satu-satunya pesawat yang dimiliki AS yang mampu menargetkan dan menghancurkan fasilitas nuklir Iran yang terkubur dalam seperti Fordo. Seorang pejabat AS yang tak disebutkan namanya, seperti yang dikutip dari The New York Times, mengatakan sejumlah bom seberat kurang lebih 14 kg digunakan dalam serangan ke Fordo ini. Sebelumnya dilaporkan bahwa pesawat pengebom B-2 Spirit tersebut telah dipindahkan ke Pulau Guam di Samudra Pasifik pada Sabtu 21 Juni. Adapun pesawat ini diketahui dirancang untuk menembus pertahanan udara yang sangat canggih. Pesawat tersebut berbentuk sayap terbang subsonik dengan rentang mencapai 52,12 meter dan diawaki oleh 2 kru. Selain itu, B-2 juga mampu membawa senjata hingga 18.000 kg, termasuk konvensional dan nuklir. B-2 dapat melakukan misi serangan pada ketinggian hingga 15.000 meter dengan jangkauan tanpa pengisian bahan bakar lebih dari 11.000 km. Pesawat ini menggunakan berbagai teknologi siluman yang mampu mengurangi deteksi radar, inframerah, akustik, dan elektromagnetik yang membuatnya sangat sulit untuk dilacak oleh sistem pertahanan udara. Sebelum digunakan untuk membombardir situs nuklir Iran, pesawat B-2 telah dipakai untuk menargetkan depot senjata bawah tanah Houthi di Yaman beberapa waktu lalu. Amerika Serikat mengerahkan 6 pesawat pengebom B-2 untuk menjatuhkan bom GBO Liba 7AB di pusat nuklir Fordo, Iran, Minggu 22 Juni. Adapun bom seberat 30.000 pon dengan 6.000 pon bahan peledak itu memang dikenal ampuh untuk menyerang Fordo, Iran. Dilansir dari bangkapos.com, bom GBO-57 didesain khusus untuk menghancurkan target yang terlindungi. Bom mematikan itu memiliki panjang 6,6 meter dan mempunyai lapisan baja keras. Selain itu memiliki peledak berpemicu khusus yang tidak langsung meledak saat menabrak permukaan. Senjata ini bisa menembus lapisan beton dan batu sebelum meledak tepat di target yang paling dalam. Sebagai informasi, Fordo merupakan situs nuklir rahasia Iran yang terletak jauh di bawah tanah. Diketahui hanya Amerika Serikat yang memiliki bom untuk menghancurkan Fordo tersebut. Lantas Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengecam Teheran akan ada serangan lanjutan jika Iran tak segera memilih jalan damai. Adapun Trump juga menyatakan masa depan Iran kini bergantung pada 2 pilihan, yakni perdamaian atau tragedi.
Amerika Serikat mulai mengerahkan pesawat pengebom B-2 Spirit ke Samudra Pasifik. Selain itu, beberapa pesawat KC-46 Pegasus mengisi bahan bakar tanda siap dikerahkan. Hal ini mengindikasikan dugaan Amerika Serikat membantu Israel dalam penyerangannya ke Iran. Dikutip dari tribunnews.com, pengerahan beberapa pesawat itu disampaikan pejabat setempat yang tak ingin disebutkan namanya pada Sabtu 21 Juni. Ia mengatakan Amerika Serikat sedang memindahkan pesawat pengebom B-2 Spirit ke Pulau Guam. Namun pejabat itu menolak mengungkapkan rincian pemindahan pesawat siluman tersebut. Meski begitu, salah satu pejabat mengatakan belum ada perintah lanjutan yang disampaikan terkait pesawat B-2 keluar Guam. Oleh sebab itu, belum dapat dipastikan apakah pemindahan itu berkaitan dengan serangan ke Iran. Sementara menurut data penerbangan yang dianalisis Fox News, ada 6 unit B-2 yang meninggalkan pangkalan udara Whiteman di Missouri. Keenam unit pesawat itu mengarah ke pangkalan udara Anderson di Guam. Pesawat pengebom itu diikuti oleh beberapa KC-46 Pegasus yang bisa mengisikan bahan bakar di udara. Pengerahan KC-46 menandakan B-2 sedang disiapkan untuk misi yang jauh dari Guam. Sementara Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengonfirmasi bahwa militernya menyerang 3 lokasi nuklir di Iran pada Sabtu 21 Juni. Adapun 3 lokasi nuklir itu yakni Fordow, Natanz, dan Esfahan. Presiden Iran yang mengungkap hak nuklir ini tak bisa dengan mudahnya dirampas dari pihak mana saja seperti itu. Presiden Iran Masoud Pezeshkian menegaskan Tribuners Hak Iran untuk menjalankan program nuklir untuk kepentingan sipil ini tidak dapat dirampas oleh perang ataupun ancaman. Jadi kata Pezeshkian ini Iran selalu menyampaikan bahwa mereka siap memberikan jaminan dan membangun kepercayaan dalam kegiatan nuklir damai mereka dalam kerangka hukum internasional. Nah, ini dikutip kantor berita resmi Iran ya, IRNA. Kemudian katanya juga hak-hak yang diberikan kepada negara dan bangsa oleh hukum internasional ini tidak dapat dirampas dari mereka oleh ancaman atau perang begitu ya. Dan buntut dari penyerangan-penyerangan dan konflik yang terjadi, ini Kementerian Kesehatan Iran menyebutkan serangan Israel terhadap Iran ini telah menewaskan lebih dari 400 orang Tribuners sejak dimulai pada minggu lalu ya, saat pertempuran berkecamuk antara kedua musuh bebuyutan itu. Dan hingga pagi ini serangan Israel ini telah merenggut nyawa lebih dari 400 warga Iran yang tak berdaya dan juga menyebabkan 3.056 lainnya ini terluka oleh rudal dan pesawat tak berawak begitu. Israel ini yang telah mengklaim ya pada hari Sabtu bahwa mereka telah menunda program nuklir Iran setidaknya 2 tahun. Sehari setelah Presiden AS Donald Trump memperingatkan bahwa Teheran memiliki waktu maksimum 2 minggu untuk menghindari kemungkinan serangan udara Amerika. Itu tadi ya informasinya Tribuners tentang konflik Iran-Israel. Simak terus dan jangan sampai ketinggalan informasi-informasi terupdate lainnya. Konflik Israel dan Iran yang panas turut memunculkan ancaman pembunuhan terhadap pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei. Terkait potensi pembunuhan terhadap dirinya, Ali Khamenei dikabarkan menyiapkan semua skenario untuk menghadapi situasi terburuk. Satu di antaranya adalah menyiapkan 3 ulama sebagai calon pengganti dirinya. Namun dalam daftar calon yang disiapkan Khamenei tidak ada nama sang putra Mujtaba Khamenei yang pernah dikabarkan jadi calon terdepan pemimpin tertinggi Iran. Selain menyiapkan 3 calon pengganti, Khamenei juga telah memerintahkan penangguhan komunikasi elektronik dengan para komandan. Hal ini dilakukan agar keberadaannya tak terdeteksi oleh musuh. Adapun saat ini Ali Khamenei dilaporkan tengah bersembunyi di bunker. Ancaman pembunuhan terhadap Khamenei telah dilontarkan secara terang-terangan oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dalam wawancaranya bersama media. Netanyahu mengatakan jika Khamenei tewas, hal tersebut justru dapat mengakhiri konflik Israel dan Iran. Ancaman yang sama juga dilontarkan oleh Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, yang memperingatkan Khamenei bisa saja mengalami nasib yang sama seperti mantan Presiden Irak Saddam Hussein. Menanggapi hal tersebut, Kementerian Intelijen Iran telah memberlakukan tindakan ketat di Iran. Satu di antaranya adalah penerapan larangan penggunaan telepon atau perangkat elektronik oleh pejabat senior dan komandan militer.
Penyerangan 3 situs nuklir Iran termasuk Fordo oleh Amerika Serikat menggunakan pesawat pengebom B-2 Spirit. Pejabat AS mengonfirmasi bahwa pesawat yang digunakan dalam misi tersebut adalah pesawat pengebom B-2 Spirit. B-2 Spirit belum menjadi satu-satunya pesawat yang dimiliki AS yang mampu menargetkan dan menghancurkan fasilitas nuklir Iran yang terkubur dalam seperti Fordo. Seorang pejabat AS yang tak disebutkan namanya, seperti yang dikutip dari The New York Times, mengatakan sejumlah bom seberat kurang lebih 14 kg digunakan dalam serangan ke Fordo ini. Sebelumnya dilaporkan bahwa pesawat pengebom B-2 Spirit tersebut telah dipindahkan ke Pulau Guam di Samudra Pasifik pada Sabtu 21 Juni. Adapun pesawat ini diketahui dirancang untuk menembus pertahanan udara yang sangat canggih. Pesawat tersebut berbentuk sayap terbang subsonik dengan rentang mencapai 52,12 meter dan diawaki oleh 2 kru. Selain itu, B-2 juga mampu membawa senjata hingga 18.000 kg, termasuk konvensional dan nuklir. B-2 dapat melakukan misi serangan pada ketinggian hingga 15.000 meter dengan jangkauan tanpa pengisian bahan bakar lebih dari 11.000 km. Pesawat ini menggunakan berbagai teknologi siluman yang mampu mengurangi deteksi radar, inframerah, akustik, dan elektromagnetik yang membuatnya sangat sulit untuk dilacak oleh sistem pertahanan udara. Sebelum digunakan untuk membombardir situs nuklir Iran, pesawat B-2 telah dipakai untuk menargetkan depot senjata bawah tanah Houthi di Yaman beberapa waktu lalu. Amerika Serikat mengerahkan 6 pesawat pengebom B-2 untuk menjatuhkan bom GBO Liba 7AB di pusat nuklir Fordo, Iran, Minggu 22 Juni. Adapun bom seberat 30.000 pon dengan 6.000 pon bahan peledak itu memang dikenal ampuh untuk menyerang Fordo, Iran. Dilansir dari bangkapos.com, bom GBO-57 didesain khusus untuk menghancurkan target yang terlindungi. Bom mematikan itu memiliki panjang 6,6 meter dan mempunyai lapisan baja keras. Selain itu memiliki peledak berpemicu khusus yang tidak langsung meledak saat menabrak permukaan. Senjata ini bisa menembus lapisan beton dan batu sebelum meledak tepat di target yang paling dalam. Sebagai informasi, Fordo merupakan situs nuklir rahasia Iran yang terletak jauh di bawah tanah. Diketahui hanya Amerika Serikat yang memiliki bom untuk menghancurkan Fordo tersebut. Lantas Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengecam Teheran akan ada serangan lanjutan jika Iran tak segera memilih jalan damai. Adapun Trump juga menyatakan masa depan Iran kini bergantung pada 2 pilihan, yakni perdamaian atau tragedi. Amerika Serikat mulai mengerahkan pesawat pengebom B-2 Spirit ke Samudra Pasifik. Selain itu, beberapa pesawat KC-46 Pegasus mengisi bahan bakar tanda siap dikerahkan. Hal ini mengindikasikan dugaan Amerika Serikat membantu Israel dalam penyerangannya ke Iran. Dikutip dari Tribunnews.com, pengerahan beberapa pesawat itu disampaikan pejabat setempat yang tak ingin disebutkan namanya pada Sabtu 21 Juni. Ia mengatakan Amerika Serikat sedang memindahkan pesawat pengebom B-2 Spirit ke Pulau Guam. Namun pejabat itu menolak mengungkapkan rincian pemindahan pesawat siluman tersebut. Meski begitu, salah satu pejabat mengatakan belum ada perintah lanjutan yang disampaikan terkait pesawat B-2 keluar Guam. Oleh sebab itu, belum dapat dipastikan apakah pemindahan itu berkaitan dengan serangan ke Iran. Sementara menurut data penerbangan yang dianalisis Fox News, ada 6 unit B-2 yang meninggalkan pangkalan udara Whiteman di Missouri. Ke-6 unit pesawat itu mengarah ke pangkalan udara Anderson di Guam. Pesawat pengebom itu diikuti oleh beberapa KC-46 Pegasus yang bisa mengisikan bahan bakar di udara. Pengerahan KC-46 menandakan B-2 sedang disiapkan untuk misi yang jauh dari Guam. Sementara Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengonfirmasi bahwa militernya menyerang 3 lokasi nuklir di Iran pada Sabtu 21 Juni. Adapun 3 lokasi nuklir itu yakni Fordow, Natanz, dan Esfahan. Presiden Iran yang mengungkap hak nuklir ini tak bisa dengan mudahnya dirampas dari pihak mana saja seperti itu.
Presiden Iran Masoud Pezeshkian menegaskan tribuners hak Iran untuk menjalankan program nuklir untuk kepentingan sipil ini tidak dapat dirampas oleh perang ataupun ancaman. Jadi kata Pezeshkian ini Iran selalu menyampaikan bahwa mereka siap memberikan jaminan dan membangun kepercayaan dalam kegiatan nuklir damai mereka dalam kerangka hukum internasional. Nah, ini dikutip kantor berita resmi Iran ya, IRNA. Kemudian katanya juga hak-hak yang diberikan kepada negara dan bangsa oleh hukum internasional ini tidak dapat dirampas dari mereka oleh ancaman atau perang begitu ya. Dan buntut dari penyerangan-penyerangan dan konflik yang terjadi, ini Kementerian Kesehatan Iran menyebutkan serangan Israel terhadap Iran ini telah menewaskan lebih dari 400 orang tribuners sejak dimulai pada minggu lalu ya, saat pertempuran berkecamuk antara kedua musuh bebuyutan itu. Dan hingga pagi ini serangan Israel ini telah merenggut nyawa lebih dari 400 warga Iran yang tak berdaya dan juga menyebabkan 3.056 lainnya ini terluka oleh rudal dan pesawat tak berawak begitu. Israel ini yang telah mengklaim ya pada hari Sabtu bahwa mereka telah menunda program nuklir Iran setidaknya 2 tahun. Sehari setelah Presiden AS Donald Trump memperingatkan bahwa Teheran memiliki waktu maksimum 2 minggu untuk menghindari kemungkinan serangan udara Amerika. Itu tadi ya informasinya Tribuners tentang konflik Iran-Israel. Simak terus dan jangan sampai ketinggalan informasi-informasi terupdate lainnya. Konflik Israel dan Iran yang memanas turut memunculkan ancaman pembunuhan terhadap pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei. Terkait potensi pembunuhan terhadap dirinya, Ali Khamenei dikabarkan menyiapkan sejumlah skenario untuk menghadapi situasi terburuk. Satu di antaranya adalah menyiapkan 3 ulama sebagai calon pengganti dirinya. Namun dalam daftar calon yang disiapkan Khamenei tidak ada nama sang putra Mujtaba Khamenei yang pernah dikabarkan jadi calon terdepan pemimpin tertinggi Iran. Selain menyiapkan 3 calon pengganti, Khamenei juga telah memerintahkan penangguhan komunikasi elektronik dengan para komandan. Hal ini dilakukan agar keberadaannya tak terdeteksi oleh musuh. Adapun saat ini Ali Khamenei dilaporkan tengah bersembunyi di bunker. Ancaman pembunuhan terhadap Khamenei telah dilontarkan secara terang-terangan oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dalam wawancaranya bersama media. Netanyahu mengatakan jika Khamenei tewas, hal tersebut justru dapat mengakhiri konflik Israel dan Iran. Ancaman yang sama juga dilontarkan oleh Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, yang memperingatkan Khamenei bisa saja mengalami nasib yang sama seperti mantan Presiden Irak Saddam Hussein. Menanggapi hal tersebut, Kementerian Intelijen Iran telah memberlakukan tindakan ketat di Iran. Satu di antaranya adalah penerapan larangan penggunaan telepon atau perangkat elektronik oleh pejabat senior dan komandan militer. Penyerangan 3 situs nuklir Iran termasuk Fordo oleh Amerika Serikat menggunakan pesawat pengebom B2 Spirit. Pejabat AS mengonfirmasi bahwa pesawat yang digunakan dalam misi tersebut adalah pesawat pengebom B2 Spirit. B2 Spirit belum menjadi satu-satunya pesawat yang dimiliki AS yang mampu menargetkan dan menghancurkan fasilitas nuklir Iran yang terkubur dalam seperti Fordo. Seorang pejabat AS yang tak disebutkan namanya, seperti yang dikutip dari The New York Times, mengatakan sejumlah bom seberat kurang lebih 14 kg digunakan dalam serangan ke Fordo ini. Sebelumnya dilaporkan bahwa pesawat pengebom B2 Spirit tersebut telah dipindahkan ke Pulau Guam di Samudra Pasifik pada Sabtu 21 Juni. Adapun pesawat ini diketahui dirancang untuk menembus pertahanan udara yang sangat canggih. Pesawat tersebut berbentuk sayap terbang subsonik dengan rentang mencapai 52,12 meter dan diawaki oleh 2 kru. Selain itu, B2 juga mampu membawa senjata hingga 18.000 kg termasuk konvensional dan nuklir. B2 dapat melakukan misi serangan pada ketinggian hingga 15.000 meter dengan jangkauan tanpa pengisian bahan bakar lebih dari 11.000 km. Pesawat ini menggunakan berbagai teknologi siluman yang mampu mengurangi deteksi radar, inframerah, akustik, dan elektromagnetik yang membuatnya sangat sulit untuk dilacak oleh sistem pertahanan udara. Sebelum digunakan untuk membombardir situs nuklir Iran, pesawat B2 telah dipakai untuk menargetkan depot senjata bawah tanah Houthi
di Yaman beberapa waktu lalu. Amerika Serikat mengerahkan 6 pesawat pengebom B-2 untuk menjatuhkan bom GBO Liba 7AB di pusat nuklir Fordow, Iran, Minggu 22 Juni. Adapun bom seberat 30.000 pon dengan 6.000 pon bahan peledak itu memang dikenal ampuh untuk menyerang Fordow, Iran. Dilansir dari bangkapos.com, bom GBO-57 didesain khusus untuk menghancurkan target yang terlindungi. Bom mematikan itu memiliki panjang 6,6 meter dan mempunyai lapisan baja keras. Selain itu memiliki peledak berpemicu khusus yang tidak langsung meledak saat menabrak permukaan. Senjata ini bisa menembus lapisan beton dan batu sebelum meledak tepat di target yang paling dalam. Sebagai informasi, Fordow merupakan situs nuklir rahasia Iran yang terletak jauh di bawah tanah. Diketahui hanya Amerika Serikat yang memiliki bom untuk menghancurkan Fordow tersebut. Lantas Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengecam Teheran akan ada serangan lanjutan jika Iran tak segera memilih jalan damai. Adapun Trump juga menyatakan masa depan Iran kini bergantung pada dua pilihan, yakni perdamaian atau tragedi. Amerika Serikat mulai mengerahkan pesawat pengebom B-2 Spirit ke Samudra Pasifik. Selain itu, beberapa pesawat KC-46 Pegasus mengisi bahan bakar tanda siap dikerahkan. Hal ini mengindikasikan dugaan Amerika Serikat membantu Israel dalam penyerangannya ke Iran. Dikutip dari Tribunnews.com, pengerahan beberapa pesawat itu disampaikan pejabat setempat yang tak ingin disebutkan namanya pada Sabtu 21 Juni. Ia mengatakan Amerika Serikat sedang memindahkan pesawat pengebom B-2 Spirit ke Pulau Guam. Namun pejabat itu menolak mengungkapkan rincian pemindahan pesawat siluman tersebut. Meski begitu, salah satu pejabat mengatakan belum ada perintah lanjutan yang disampaikan terkait pesawat B-2 keluar Guam. Oleh sebab itu, belum dapat dipastikan apakah pemindahan itu berkaitan dengan serangan ke Iran. Sementara menurut data penerbangan yang dianalisis Fox News, ada 6 unit B-2 yang meninggalkan pangkalan udara Whiteman di Missouri. Keenam unit pesawat itu mengarah ke pangkalan udara Anderson di Guam. Pesawat pengebom itu diikuti oleh beberapa KC-46 Pegasus yang bisa mengisikan bahan bakar di udara. Pengerahan KC-46 menandakan B-2 sedang disiapkan untuk misi yang jauh dari Guam. Sementara Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengonfirmasi bahwa militernya menyerang 3 lokasi nuklir di Iran pada Sabtu 21 Juni. Adapun 3 lokasi nuklir itu yakni Fordow, Natanz, dan Esfahan. Presiden Iran yang mengungkap hak nuklir ini tak bisa dengan mudahnya dirampas dari pihak mana saja seperti itu. Presiden Iran Masoud Pezeshkian menegaskan Tribuners hak Iran untuk menjalankan program nuklir untuk kepentingan sipil ini tidak dapat dirampas oleh perang ataupun ancaman. Jadi kata Pezeshkian, ini Iran selalu menyampaikan bahwa mereka siap memberikan jaminan dan membangun kepercayaan dalam kegiatan nuklir damai mereka dalam kerangka hukum internasional. Nah, ini dikutip kantor berita resmi Iran ya, IRNA. Kemudian katanya juga hak-hak yang diberikan kepada negara dan bangsa oleh hukum internasional ini tidak dapat dirampas dari mereka oleh ancaman atau perang begitu ya. Dan buntut dari penyerangan-penyerangan dan konflik yang terjadi, ini Kementerian Kesehatan Iran menyebutkan serangan Israel terhadap Iran ini telah menewaskan lebih dari 400 orang Tribuners sejak dimulai pada minggu lalu ya, saat pertempuran berkecamuk antara kedua musuh bebuyutan itu. Dan hingga pagi ini serangan Israel ini telah merenggut nyawa lebih dari 400 warga Iran yang tak berdaya dan juga menyebabkan 3.056 lainnya ini terluka oleh rudal dan pesawat tak berawak begitu. Israel ini yang telah mengklaim ya pada hari Sabtu bahwa mereka telah menunda program nuklir Iran setidaknya 2 tahun. Sehari setelah Presiden AS Donald Trump memperingatkan bahwa Teheran memiliki waktu maksimum 2 minggu untuk menghindari kemungkinan serangan udara Amerika. Itu tadi ya informasinya Tribuners tentang konflik Iran-Israel. Simak terus dan jangan sampai ketinggalan informasi-informasi terupdate lainnya.
Konflik Israel dan Iran yang panas turut memunculkan ancaman pembunuhan terhadap pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei. Terkait potensi pembunuhan terhadap dirinya, Ali Khamenei dikabarkan menyiapkan semua skenario untuk menghadapi situasi terburuk. Satu di antaranya adalah menyiapkan 3 ulama sebagai calon pengganti dirinya. Namun dalam daftar calon yang disiapkan Khamenei tidak ada nama sang putra Mujtaba Khamenei yang pernah dikabarkan jadi calon terdepan pemimpin tertinggi Iran. Selain menyiapkan 3 calon pengganti, Khamenei juga telah memerintahkan penangguhan komunikasi elektronik dengan para komandan. Hal ini dilakukan agar keberadaannya tak terdeteksi oleh musuh. Adapun saat ini Ali Khamenei dilaporkan tengah bersembunyi di bunker. Ancaman pembunuhan terhadap Khamenei telah dilontarkan secara terang-terangan oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dalam wawancaranya bersama media. Netanyahu mengatakan jika Khamenei tewas, hal tersebut justru dapat mengakhiri konflik Israel dan Iran. Ancaman yang sama juga dilontarkan oleh Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, yang memperingatkan Khamenei bisa saja mengalami nasib yang sama seperti mantan Presiden Irak Saddam Hussein. Menanggapi hal tersebut,